Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from AfriPlus in Indonesia. And here the complete news. The first news is a woman becomes a victim of theft by her lover. A woman in the city of Mataram became a victim of theft by her lover. The woman's motorbike was stolen by a measure after a blind date at a hotel in Mataram, West Nusa Tenggara. The victim is known to have the initial MG with the age 43 years old, a housewife from Tebango Hamlet, East Pemenang Village, Pemenang District, North Lombok Regency. Meanwhile, the man with the initial SRS is from the East Lendang Lekong Environment, Madalika Village, Sandubaya District, Mataram City. This incident began when the MG victim became acquainted with the SRS perpetrator through the social media network Facebook, until finally they agreed to meet and book a hotel room in the city of Mataram, and the victim's motorbike was taken away by the perpetrator. Head of Sandubaya Sector Police, Police Commissioner Moh Nasrullah, in a press conference at the Sandubaya Sector Police on Tuesday, the 22nd of December 2022, explained that before becoming a victim of theft, the woman who was married became acquainted with her lover on the Facebook network. After getting acquainted on Facebook and continued the conversation using the WhatsApp network, the victim and the perpetrator agreed to meet on November 5, 2022 at around 9 p.m. Initially, SRS took MG for a walk around Cakranegara, Mataram City. Then SRS alias Agus Maulana invited MG to stop by a hotel in Cakranegara, Mataram City around 10 p.m. In one of the hotels with room number 14, MG and SRS made love. The next news is welcome Mother's Day with a fashion show contest in North Sulawesi. The provincial government of North Sulawesi held a commemoration of welcoming the 19th Mother's Day in the 2022 at the Mapalus Hall of the Governor's Office on Monday, the 19th of December 2022. For your information, Mother's Day is celebrated on the 22nd of December every year. The activity was opened by Deputy Governor of North Sulawesi, Stephen Kandau. One of the activities to celebrate Mother's Day was by holding a Kebaya fashion show contest at the Mapulus Hall of the Governor's Office. Members of the Dharma Wanita of the North Sulawesi Provincial Government also took part as contestants. Various types of Kebaya clothing were displayed in this event. The committee prepared 3 judges to assist the contestants. Dozens of mothers who participated. The fashion show was also accompanied by 2 North Sulawesi Noni finalists. The activity took place lively when witnessing the ladies of Dharma Wanita wearing like fashion models on the catwalk. The jury assisted 3 things in this Kebaya fashion show competition, namely flexibility of movement, suitability with the song, harmony of clothing. Clothing gets height marked when wearing Kebaya accessories such as buns, scarves, and sandals. The next news is a mysterious bag in the taxi turned out to be filled with clothes. MS, the 40 years old, the mysterious bag carrier in the taxi that shook the resident of Gedong Tengah behind the Salak Hotel Central Bogor City, was immediately questioned by investigators from the Bogor City Reserve Police. In the result of the investigation, the mysterious bag left by MS, which was initially suspected as a suspicious item, turned out to contain clothes. MS immediately made a commotion with the action taken. As is well known, MS left his bag in the taxi for the reason that he wanted to withdraw money at the ATM machine near the Salak Hotel. However, after taking the money and shopping at an Alfamart not far from the Salak Hotel, MS left the driver until the evening.
Not only did he leave the Alfamart empty-handed, the man from Depok also apparently took the goods in Alfamart. MS was caught by the police after running away and leaving the driver behind. However, MS was successfully secured at the Baranang Siang terminal by a college of the taxi driver who was boarded by MS. MS was also known to have left his bag in the taxi he was riding in and had time to go around the city of Bogor and even to the Ciamis area. The next news is, the people complaining about the traffic light at the Tanah Haji intersection. The head of the Mataram City Transportation Agency, M. Saleh, responded to public complaints about the traffic light at the Tanah Haji intersection. The Tanah Haji intersection traffic light was reactivated as a solution to congestion at the U-turn road Sriwijaya in front of Bank and TB Syariah to be precise. Usually during busy times such as in the morning when going home from school and work, this route is prone to traffic jams and traffic jams. As a solution, the Mataram city government finally reopened the lights and then the Tanah Haji intersection. Not all are happy with the traffic lights. Some people also complain about its existence. The answer that the Tribune team got the most was that each lane at the intersection actually made the vehicle quite longer. The lanes are too narrow for motorists. M. Saleh, as the responsible party, responded to these complaints. He said that reopening the Tanah Haji intersection was the most effective solution to the traffic jams that have been complained of so far. M. Saleh mentioned that after the opening of Tanah Haji intersection, the traffic was much smoother than before the opening of the Tanah Haji intersection. This condition was mentioned by the head of the transportation service because the community was not used to the new traffic light. The traffic light at the Tanah Haji intersection is equipped with an area traffic control system that is used to monitor motorists. The next news is, construction worker in Bogor dies due to electric shock. A construction worker was electrocuted to death while renovating a shop house in Susukan Village, Bojonggede District, Bogor Regency on Tuesday, the 22nd of December 2022. According to the testimony of the victim's child who also worked with the victim, 20 years old IH said the incident occurred at around 2 p.m. At the time, the 51-year-old victim R was on the second floor of the shop and asked for his help to fetch a piece of mild steel. After giving the items requested by the victim, IH then returned to continue his work. IH suspects that the mild steel held by the victim touched a high-voltage electric cable, causing the victim to fall from the second floor. As a result of this incident, the victim suffered burns to his hands and head. The victim died at the scene. The police arrived at the location to process the crime scene and secure traffic flow because many residents want to see it in person. To note, the victim is a resident from Cirebon, West Java, who worked as a construction worker in Bojonggede, Bogor Regency. The next news is, a house in Pekanbaru was damaged by a cliff slide. Not even 20 minutes into falling asleep, Lucy Hendriani and her husband were immediately startled to hear a loud bang in the house. He hastily opened the bedroom door. How shocked he was to find the cliff behind his house sliding and entering the house, hitting the wall of his house until it shattered on the back. Heavy rain for a quite long time on Wednesday, the 21st of December 2022, caused a cliff on the outskirts of the Bhakti Cipta resident housing complex, Road Budi Luhur, Pekanbaru, to collapse. Until it hit the residents' housing, two of them even made the walls of the residents' houses collapse.
Worried that there would be another landslide, Lucy and her husband rushed out of the house with great difficulty because the accumulated dirt had filled the middle of the house. He was also worried that the landslide would completely collapse his house, so he quietly tried to get out quickly. Still in the rain, Lucy was confused about where to sleep. She and her husband then took the initiative to find lodging. However, his motorbike was also hit by the rubble of the landslide, so he could not be used to find accommodation. Actually, Lucy was worried about the landslide. The last news is, the availability of fuel oil in Kendari is unsure to be solved. The availability of fuel oil at public refueling stations claimed to be safe ahead of Christmas 2022 and New Year 2023 in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. The availability of fuel oil stock is considered safe because there is no excess preparation ahead of the year-end holiday. Because so far there has been no increase or decrease in stock or distribution to a number of public refueling stations in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. The supervisor of the Banggoya public refueling station, Amran Sirajuddin, said that the availability of fuel oil is guaranteed to be safe and there is no shortage. He continued, the distribution model is also sometimes the first 16 kiloliters, then the rest is then delivered one day. Meanwhile, for diesel fuel, Banggoya's public refueling station received an allotment of 16 kiloliters or 16,000 liters for one day. Amran added that so far there has been no problem with Pertamax fuel oil because the fuel is in non-subsidized category. Meanwhile, in another place, the supervisor of the Teratai public refueling station, Ishar, said the same thing, namely that the stock of fuel oil was safe and normal as usual. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Yustina Kartika dapat kembali hadir menemani Anda kali ini dalam program live update Tribun News Siang edisi Sabtu 24 Desember 2022. Kami akan menghadirkan informasi teraktual yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia yang dilaporkan wartawan kami dari berbagai daerah. Selama 1,5 jam ke depan, inilah live update Tribun News Siang selengkapnya. Kita masuk ke berita pertama Tribuners. Keraton Solo kembali memanas. Kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Sri Susuhunan Pakubuwono XIII dan Lembaga Dewan Adat terjadi bentrok pada Jumat 23 Desember 2022 sekira pukul 7 malam. Dikabarkan 4 orang dilarikan ke rumah sakit Kustati untuk mendapatkan perawatan. Menurut kuasa hukum KRA Kristoforus Aditya Suryo Atmojonegoro, Agung Susilo, ada 4 orang di pihaknya yang terluka. Di sisi lain, Ketua LDA Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau yang karib disapa Gusti Moeng mengaku diusir oleh kubu Sasono Putro. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Syarifuddin, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda rekan Ahmad Syarifuddin.
Ya, benar rekan Justina dan Tribuners bahwa semalam telah terjadi bentrok antara dua kubu yang di mana satu kubu merupakan lembaga Dewan Adat yang diketuai oleh Gus Timung, dan yang kedua yakni kubu Sinuhun yang di situ kubu Sasono Putra yang mewakili si Susuhunan Pakubuwono ke-13. Jadi bentrok dipicu karena dari pihak Sinuhun mengusir pihak lembaga Dewan Adat, dan em, di saat itu dari pihak lembaga Dewan Adat tidak terima dengan perlakuan tersebut. Kemudian sempat terjadi bentrok, bahkan dari pihak lembaga Dewan Adat yang di situ ada BRM Suryo Mulyo, yakni cucu Pakubuwono ke-13, itu sempat ditodong senjata oleh oknum yang mengaku sebagai salah satu anggota Polri. Nah, saat ini Kapolresta Kombes Pol Iwan Saktiadi sedang menyelidiki informasi terkait dugaan keterlibatan aparat tersebut dalam kasus ini. Begitu. Kemudian dari pihak lembaga Dewan Adat juga beberapa mengaku terluka akibat insiden ini. Kemudian dari pihak Sinuhun juga mengalami luka-luka juga, dan saat ini dari pihak lembaga Dewan Adat sudah melakukan visum dan selanjutnya akan melakukan langkah hukum terkait dengan kejadian ini. Dan Bapak Kapolresta Kombes Pol Iwan Saktiadi tetap mengedepankan mediasi dengan cara kekeluargaan untuk mempertemukan kedua belah pihak. Namun jika ada memang terjadi arah ke tindak pidana, maka ia juga akan menindaklanjuti. Begitu rekan Justina dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Syarifuddin, reporter Tribun Solo, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama sejumlah pihak terkait yang berhasil dihimpun wartawan kami. Atau luka atau tidak, saya belum bisa memastikan, karena harus kami pastikan dulu. Kalau memang luka, nanti saksinya siapa yang melihat luka, misalnya luka, mengenali siapa yang bisa dikenali apa tidak. Kalau memang benar luka, lukanya di mana, kenapa, itu kan pertanyaan yang tentunya tidak bisa dijawab saat ini, sementara kita belum melihat orangnya seperti apa. Karena yang saya terima laporan tadi adalah bahwa saat saya ada acara di Mangkunegaran tadi, bahwa di sini ada keributan antara siapa dengan siapa, kita juga belum paham. Keributannya dugaan apa enggak? Keributannya, kalau perkara dugaan, sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan motifnya, karena kami tadi di dalam hanya memastikan. Saya berjalan di dalam, didampingi abdi dalam keraton untuk memastikan. Mungkin ada laporan, ada pihak-pihak yang mungkin diduga masuk ke keraton. Mereka kan udah diusir karena saya akan lagi di luar gitu. Gusti Timur lagi pulang mandi, saya nemui raja-raja itu yang mau ada acara besok itu. Yang itu. baru saja ini sih. Yang baru saja. Iya. Supaya ini nggak ada di sini. Loh, kok nggak ada di sini? Urusannya apa? Saya suruh keluar gitu. Pun Pak Kapolres kan kemarin saya udah ngomong waktu di Mandungan itu. Saya ngomong saya tidak mengganggu Sinuhun. Dan saya juga ngomong sama keamanan yang dari Sinuhun itu. Ya, kita pokoknya sama-sama abdinya keraton, menjaga keraton. Itu saya ngomongnya. Nah kok 3 orang ini loh, kok kurang ajar, nutupi ngusir yang di sini kemarin tadi hanya 3 orang diusir ke sana, keluar. Jepit terus saya nyoba untuk buka kalian kawat. Ini kan saya putus gitu karena saya dipukulin tangan saya tuh pas nyoba buka kawatnya itu, tangan saya dipukulin pakai bambu. Ini kanan kiri atau? Ya saya tahan gini, tangan saya masuk gini kan untuk buka kawatnya itu. Pukulin yang sebelah sini tapi enggak ada. Ini ada sih. Ini. Ada rencana membawa ini ke ranah hukum justru atau? Ya kita coba, ini saya lagi mau visum. Oh, ini mau visum. Ke mana?
mungkin untuk itu. Artinya ini ke proses hukum ya, Gusti itu. Ya. Tadi itu lokasinya di mana, Gusti? Jolotundo. Jolotundo. Itu udah banyak pasukan sendiri yang harus tunggu di Morokoto itu. Jadi ada dua, yang satu di Morokoto, yang satu di Pelataran. Jadi kan saya sama mas saya selaku majulis itu terpisah gara-gara majulis itu mempertahankan pintu di Pelataran. Saya juga menjaga di Morokoto. Nah, akhirnya begitu. Jadi gesekan cekcok omongan yang lalu menimbulkan pengeluaran pistol tadi. Nah, ya tadi adik saya sempat ditodong pistol juga sama Raden kurang mengaku aparat. Yang aparat ya. Ada sempat omongan juga apa? Omongannya itu Oh, coba aku menganggap kelambi biasa, terus pirang dunia aku aparat. ya sempat ada kata-kata gitu, dan ini ada bekas juga si pistolnya nih. Lalu menutup pintu mandungan pertama. Nah, saya berusaha untuk foto dulu ke sana. Lalu tiba-tiba mereka menutup pintu arah menuju Pelataran. Nah, dari situ saya mencoba untuk menghentikan biar pintunya tidak tertutup, tapi upaya saya tetap gagal karena itu saya nahan pintu sendiri, nggak ada yang lain. Mungkin di Mas Suryo ini adik saya juga yang coba untuk menahan tapi gagal. Nah, saya dari belakang itu entah ditarik, entah dipukul, entah di apa, udah saya nggak kerasa apa-apa karena emang fokus saya biar pintu tetap kebuka gitu. Nah, dari situ saya Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Biren. Satu unit sepeda motor Vario 110PL 3609 ZAR masuk ke dalam parit di kawasan Desa Pulau Pedada, Biren. Terjadi sekira pukul 1:45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 23 Desember 2022. Lokasi kejadian di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan berjarak sekira 20 km arah barat Biren. Kedua korban dalam keadaan kritis dibawa ke Puskesmas Pedada dan meninggal dunia dalam penanganan medis. Informasi terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Yusmandin Idris. Reporter Serambi News, silakan laporan Anda rekan Yusmandin Idris. Ya, terima kasih Yusnida. Dua korban yang pertama bernama M. Katap, umur 29 tahun, warga Ulim. Yang kedua Hendrani, umur 16 tahun, seorang santri, warga Kuala Biren. Saat kejadian, keduanya pulang dari masjid mengendarai sepeda motor diduga dalam kencang sehingga masuk ke dalam parit. Ketika sudah masuk, sudah terjadi musibah, keduanya di dalam kritis dibawa ke Puskesmas Pedada. Persoalan ketika di Pedada karena keduanya tanpa identitas, akhirnya hampir 3 jam kedua almarhum itu berada di Puskesmas Pedada karena tidak ada identitas. Akhirnya Kapolsek Pedada mencari jalan pintas, ingin mengetahui melalui pemilik sepeda motor. Akhirnya diketahui milik salah satu kepala desa di kawasan tersebut yang dihubunginya. Kemudian hampir berapa jam kemudian, paling sekitar 3 jam baru diketahui identitas keduanya. Dia diketahui identitas sepeda motor tersebut adalah dipinjam dari pimpinan daya. Mereka pergi ke masjid dan mengalami musibah tersebut. Akhirnya setelah diketahui identitas kedua korban yaitu M. Katap dan Handrani, saat mengendarai sepeda motor itu tidak diketahui tidak memakai helm sehingga mengalami benturan di bagian kepala. Ini penyebab sehingga keduanya meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Setelah diketahui identitas keduanya baru dilakukan visum dan keduanya diantar pulang ke desa masing-masing. Satu diantar ke Ulim video oleh tim Puskesmas bersama Salantas Polres Biren. Kemudian yang kedua juga diantar ke Kuala yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Keterangan dari Kasat Lantas Polres Biren, keduanya diduga melaju kencang sehingga pada tikungan patah tersebut tidak mampu mengendalikan kendaraan sehingga mengalami musibah masuk ke dalam parit yang sedalam 1 meter lebih. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Yusmandin Idris dari Serambi News. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita lain, Tribuners. ES alias Nanang berusia 31 tahun dan FC berusia 16 tahun yang melakukan aksi pencurian sepeda motor berhasil dibekuk tim Kelambit Pusar Polres. Dari ketuanya berhasil diamankan 3 unit sepeda motor hasil curian. Salah seorang tersangka FC yang masih berstatus pelajar
juga terlibat aksi pencurian mesin pompa air di wilayah Kecamatan Ria Sulit dan Kecamatan Sungaliat. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Bangka Pos, rekan Dedi Marjaya. Silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Justina dan Tribuners. Saya dapat laporkan bahwa tim Klambit Busur Polres Bangka berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor. Pengungkap ini bermula saat tim Busur Polres Bangka mengamankan 3 orang, diantaranya 2 pelaku adalah pelaku pencurian dengan spesialis mesin pompa air. Kemudian dari hasil pengembangan tersebut berhasil terungkap bahwa 2 tersangka yaitu Eka Saputra alias Nanang dan FJ 16 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar ternyata juga terlibat kasus pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah di Kota Sungaliat. Nah, dari hasil pengungkapan ini Nanang dan FJ mengaku melakukan pencurian sebanyak 3 kali, melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali. Terakhir mereka melakukan pencurian di wilayah Sungaliat. Salah satu tersangka yaitu FJ juga terlibat kasus pencurian dengan spesialis mesin pompa air dengan jumlah lokasi pencurian sebanyak 10 TKP yang dilakukan di Kecamatan Rio Silip dan Kecamatan Sungaliat Kabupaten Bangka. Saat dilakukan interogasi, FJ mengaku juga melakukan pencurian sepeda motor bersama Eka Saputra, sehingga kasusnya menjadi 2 laporan kepolisian. Terakhir mereka melakukan pencurian 1 unit sepeda motor pada 26 Oktober 2022 di depan ruko komplek Taman Kota Sungaliat Kabupaten Bangka. Bersama kedua tersangka diamankan sebanyak 3 unit sepeda motor hasil curian. Menurut Eka Saputra, ia berhasil mencuri sepeda motor menggunakan kunci T. Sementara FJ yang berstatus pelajar membantu mengawasi setiap aksi mereka sebelum dilakukan pencurian. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Dedi Marjaya dari Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Ayu Tira berusia 21 tahun warga Tobo Ali harus tertunduk lemas di hadapan penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bangka Selatan. Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta diamankan Satreskrim Polres Basel setelah melakukan penipuan terhadap 59 orang korban arisan fiktif. Penangkapan terhadap Ayu Tira berawal adanya laporan dari korban Dira Yulinda berusia 21 tahun kepada pihak Polres Basel pada Rabu 14 Desember 2022 terkait penipuan dan penggelapan sejumlah uang. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Adi Saputra, reporter Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan Adi Saputra. Ya, selamat siang rekan Justina, Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait adanya kasus pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh Ayu Tira, usia 21 tahun, warga Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, yang mana Ayu Tira ini telah melakukan penggelapan uang sebesar 191 juta dengan korban 59 orang. Penangkapan terhadap Ayu Tira ini berawal adanya laporan polisi salah satu korban yang bernama Dira, melaporkan bahwa dirinya telah ditipu oleh Ayu Tira dengan nominal uang 7 juta rupiah. Kemudian setelah dilaporkan kejadian tersebut, pihak kepolisian Satreskrim Polres Bangka Selatan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap tersangka yang bernama Ayu Tira dan melakukan pemeriksaan ke beberapa saksi yang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh Ayu Tira dengan modus arisan fiktif atau arisan bodong. Dari hasil pemeriksaan pihak Polres Bangka Selatan, 7 orang saksi ataupun korban yang telah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Bangka Selatan bahwa memang mengakui
korban 7 orang korban itu telah ditipu oleh saudara Ayu Tira. Dari hasil penyelidikan pihak Polres Bangka Selatan, 7 orang korbannya sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bangka Selatan. Namun dari pengakuan dari tersangka Ayu Tira, 52 orang korbannya sudah ditipu oleh Ayu Tira. Atas kejadian ini sendiri, Ayu Tira saat ini sudah mendekam di ruang sel tahanan Polres Bangka Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan untuk tersangka sendiri akan diancam hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Kemudian Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan melalui Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan AKP Chandra Satria Adi Pradana menghimbau kepada seluruh masyarakat Bangka Selatan khususnya untuk tetap berhati-hati dan waspada untuk tidak mudah terpercaya ataupun mudah menyerahkan uang kepada siapapun, karena tindak kejahatan termasuk penipuan ini tidak memandang siapapun dan dimanapun. Maka dari itu pihaknya untuk mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Sedangkan untuk tersangka Ayu Tira sendiri sudah bersama barang bukti yaitu kwitansi senilai 7 juta rupiah sudah diamankan di Polres Bangka Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin seperti itu, rekan Yusnita, laporan saya. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Adi Saputra dari Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Hujan deras selama 2 hari berturut-turut mengguyur kawasan sirkuit Mandalika hingga menyebabkan banjir di jalur provinsi di depan sirkuit Mandalika. Banjir ini mengakibatkan jalur provinsi sirkuit Mandalika ditutup sementara. Diduga banyaknya sampah kayu mengakibatkan air dari saluran drainase meluap ke atas jalan sirkuit Mandalika. Banjir tambah parah karena adanya air yang mengalir dari 2 desa, yakni Desa Rambitan dan Desa Sukadana. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh reporter Tribun Lombok, rekan Sinto. Silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Justina. Ya, Tribuners, curah hujan memang sangat tinggi ya, mengguyur kawasan Mandalika, terutama di area Pertamina Mandalika International Circuit atau sirkuit Mandalika, Tribuners. Hujan lebat yang mengguyur tersebut selama 2 hari berturut-turut mengakibatkan banjir hingga tanah longsor ya di jalan bypass Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid menuju ke Mandalika. Terjadi beberapa permasalahan, salah satunya diantaranya adalah banjir, Tribuners. Setidaknya sebanyak 3 dusun ya terdampak atau terkena banjir. Yang diketahui memang penyebab banjir ini adalah karena memang saluran irigasi drainase dari yang ada di pinggir jalur provinsi sirkuit Mandalika memang tersumbat karena banyaknya sampah-sampah berupa pohon ya ataupun ranting-ranting kayu yang kemudian menyumbat saluran air tersebut, Tribuners. Banjir juga diperparah dengan adanya air kiriman yang kemudian menuju ke sirkuit Mandalika, yang dimana air kiriman ini berasal dari 2 desa penyangga yang ada di Mandalika, yaitu Desa Rambitan dan Desa Sukadana, Tribuners. Akibatnya sebanyak setidaknya ada 60 rumah yang ada di kawasan Mandalika, yaitu Dusun Ujung Lau, Dusun Apit Ai, dan juga Dusun Molang ya yang terkena dampak banjir ini, Tribuners. Abdi Suherman selaku warga Desa Kuta di kawasan Mandalika yang memang terkena dampak ini mengungkapkan bahwasanya hujan lebat yang selama 2 hari berturut-turut ini memang mengakibatkan sirkuit Mandalika juga tersapu salah satu fasilitasnya, yaitu Black Gate atau pintu hitam dari sirkuit Mandalika yang tersapu hingga beberapa meter, Tribuners. Namun syukurnya pintu gerbang dari sirkuit Mandalika ini sudah terpasang kembali. Memang sebelumnya tersapu akibat banyaknya sampah ranting pohon yang datang menuju ke sirkuit Mandalika. Diketahui bahkan untuk ketinggian dari banjir ini mencapai 1 meter lebih, yang dimana
sebelumnya juga terjadi banjir, yaitu pada tanggal 22 Desember banjir juga, dan diperparah lagi yang puncaknya dari banjir ini adalah pada tanggal 23 Desember 2022 Tribuners. Hingga saat ini kemudian kepolisian dan Polri serta juga Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BPPD Lombok Tengah terus melakukan penanggulangan awal berupa penyedotan air ya, sehingga kemudian diharapkan air ini akan terus surut sehingga kemudian tidak menggenangi jalur provinsi dari sirkuit Mandalika Tribuners. Sekian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sinto dari Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Air laut pasang tinggi hingga gelombang tinggi disertai hujan pada Jumat 23 Desember 2022 mengakibatkan pesisir pantai wisata Tanjung Pendam, Tanjung Pandan, Belitung banjir. Air laut didorong angin kencang masuk ke bagian daratan pantai yang dekat dengan kota Tanjung Pandan. Terdapat sekira 9 warung milik warga ikut kebanjiran. Selain warung, pos TNI Angkatan Laut Pulau Mandanau ikut kebanjiran. Kondisi air meluap ke pesisir Tanjung Pendam hampir menyeluruh hingga ke arah bagian kanan area tempat wisata tersebut. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Disa Ariandi, reporter Pos Belitung. Silakan laporan Anda rekan Disa Ariandi. Baik rekan Justina, betul sekali bahwa Jumat 23 Desember 2022 kemarin cuaca di Pulau Belitung sangat buruk, di mana angin kencang disertai hujan lebat mengelanda ke Pulau Belitung sejak tanggal 22 Desember 2022. Di mana akibat dari cuaca buruk tersebut, salah satu tempat wisata yang menjadi tempat favorit di kota Tanjung Pandan yaitu Pantai Tanjung Pendam kebanjiran. Banjir tersebut bisa dikategorikan yaitu banjir rob, di mana air laut dengan gelombang yang tinggi didorong oleh angin yang sangat kuat membuat tempat wisata Pantai Tanjung Pendam ini kebanjiran. Kedalaman air mencapai sepinggang orang dewasa dan juga sebagian pada tempat-tempat tertentu hanya sebatas betis orang dewasa. Banjir ini dikategorikan menyeluruh hampir di bagian pesisir dari ujung ke ujung pesisir Pantai Tanjung Pendam ikut menjadi terendam air. Selain itu juga 9 unit warung milik warga ataupun warga yang biasa berdagang di situ juga ikut terendam banjir, dan kemudian juga pos TNI Angkatan Laut Pulau Mandanau juga yang berada di bagian pojok kiri Pantai Wisata Tanjung Pendam juga ikut terendam banjir, di mana banjir ini mulai surut pada siang hari dan juga hari ini terupdate cuaca sangat cukup membaik. Berdasarkan dari keterangan Kepala BMKG HS Ananjudin Tanjung Pandan Belitung Syamsuddin bahwa cuaca buruk ini akan terjadi selama 3 hari hingga 4 hari ke depan, di mana Belitung secara menyeluruh akan ditutupi oleh awan mendung yang kemudian juga gelombang laut 1,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 20 hingga 35 knot. Begitu Justina, kembali ke studio. Ya, terima kasih atas laporan Anda rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Intensitas hujan tinggi merendam ratusan rumah di Kabupaten Baru. Banjir tersebut merendam 5 dusun di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kelima dusun yang terendam banjir tersebut yakni Dusun Seleso dan Bulu 2 sekira 120 rumah terdampak. Di Dusun Padaloang sekira 30 rumah, di Dusun Balusu sekira 200 rumah, dan di Dusun Lapaso sekira 70 rumah terdampak. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Darullah, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda rekan Darullah. Tribuners, selamat siang. Jadi diinformasikan bahwasanya ratusan rumah di Kabupaten Baru, tepatnya di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ya Tribuners,
itu terendam banjir. Hingga saat ini kondisi di lokasi masih dalam keadaan banjir ya, karena intensitas hujan masih terus terjadi. Ditambah lagi ketinggian ombak di pesisir yang mana ketinggian air laut menghambat surutnya dari banjir yang terjadi pada saat ini di Kabupaten Baru ya. Dari dampak dari banjir tersebut, puluhan rumah terdampak ya, sekitar 200-an rumah lebih lah ya terdampak di Kabupaten Baru. Namun meski demikian, warga di lokasi tetap tenang dengan kondisi seperti itu ya terbenar. Karena memang dari informasinya banjir tersebut kerap terjadi di Desa Balusu tersebut. Informasinya hampir setiap tahun banjir terjadi di Desa Balusu ini ya. Setiap musim penghujan setiap tahunnya itu pasti terjadi banjir di Desa Balusu sendiri ini. Dan mayoritas rumah warga di Desa Balusu ini ya Tribuners, itu adalah rumah panggung, sehingga air yang mengenang ini tidak sampai naik ke dalam rumah warga ya Tribuners, hanya saja sampai di bawah rumah atau di dasar rumahnya saja. Barang-barang milik warga yang terkena banjir ini tidak terdampak oleh genangan air yang terjadi di Desa Balusu ya Tribuners. Namun hingga saat ini kedalaman air di Desa Balusu ini Tribuners setinggi paha dewasa atau 80 sampai 90 cm ya Tribuners, itu kedalaman airnya di Desa Balusu. Diinformasikan bahwa cuaca di Kabupaten Baru sendiri hingga saat ini Tribuners masih mendung berawan, kemudian disertai gerimis ya hingga saat ini. Namun angin juga sudah mulai reda ya Tribuners, tidak seperti kemarin-kemarin yang mana angin kencang juga terjadi di Kabupaten Baru yang mengakibatkan beberapa rumah warga di Kabupaten Baru ya tersebut menjadi korban, yaitu terbang atapnya ya Tribuners. Namun saat ini dari pantauan tribunbaru.com cuaca sudah mulai mendukung ya Tribuners, tidak seperti kemarin. Ya, sekian informasi dari saya. Kembali ke Justina. Ya, terima kasih atas laporan Anda rekan Darullah dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara Sekretaris Desa Balusu, Anto. Untuk Desa Balusu ini titik banjirnya ada 5 dusun. Ada 5 dusun ya? Kebetulan yang kita tempati berada di lokasi ini ada 2 dusun, Dusun Salesok dan Dusun Kudu 2. Ya. Dan juga masih ada beberapa titik Dusun Padaluan dan Dusun Balusu serta Dusun Lapasu di depan. Iya. Kalau banjir ini berlangsung mulai kapan ini Pak Sekdes? Banjirnya dimulai dari semalam sekitaran pukul 3 dini hari. Oh, jam 3 subuh tadi ya? Jam 3 subuh. Kalau yang terdampak sendiri ini Pak Sekdes ada sekitar berapa rumah yang di sini? Untuk Dusun Salesok dan Dusun Gulu 2 itu dia ada sekitaran 120-130 rumah. Iya. Untuk Dusun Padaluang itu ada sekitar 30 rumah. Iya. Dusun Balusu itu sendiri ada hampir 200 rumah. Untuk Dusun Lapasu ya, dia sekitaran 70-80 rumah. Oh iya iya. Kalau anunya ini mayoritas rumah yang terdampak ini apakah mayoritas rumah panggung atau rumah batu ini sendiri? Iya. Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Samratulangi Manado melonjak beberapa hari jelang Natal 2022. Tren pergerakan penumpang di Bandara Samrat mulai naik pada 19 Desember. Saat itu jumlah penumpang yang tiba dan berangkat mencapai 3.579 orang. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh reporter Tribun Manado, rekan Fernando Lumowa. Silakan laporan Anda, rekan Fernando. Ya baik, Justina, terima kasih atas kesempatannya. Tribuners, kami laporkan kepada Anda dari Manado, Sulawesi Utara. 5 hari terakhir sejak tanggal 19 Desember 2022, pergerakan penumpang
di Bandara Internasional Samratulangi Manado itu meningkat sangat signifikan, yaitu hampir mencapai rata-rata 100%. Jadi terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat. Dan Tribuners, puncaknya itu pada hari Rabu tanggal 21 Desember yang baru lewat, itu jumlah penumpang di Bandara Internasional Samratulangi, baik yang berangkat maupun yang tiba, mencapai 5.300-an. Dan dari pernyataan GM Bandara Internasional Samratulangi Manado bahwa itu merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah selama pandemi COVID-19. Dan Tribuners, 2 hari terakhir, tanggal 22 dan 23 Desember itu juga pergerakan penumpang lumayan tinggi karena masih menyentuh angka 4.000-an penumpang, baik yang berangkat maupun yang tiba. Dan hari ini diprediksi merupakan puncak juga dari pergerakan penumpang, khususnya penumpang yang mudik ke Manado maupun yang hendak kembali ke daerah lainnya di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan GM Angkasa Pura Minggus Gandegoy menyatakan bahwa kemungkinan hari ini juga akan kembali terjadi lonjakan penumpang yang sangat signifikan. Sementara untuk pergerakan pesawat juga, Tribuners, kami laporkan mengalami peningkatan signifikan lebih dari 2 kali lipat. Jika biasanya di hari biasa itu hanya sekitar 20 penerbangan per hari, 10 berangkat dan 10 tiba. Nah, di masa-masa libur menjelang Natal dan Tahun Baru ini, itu peningkatannya sangat signifikan mencapai 50-an penerbangan dalam sehari. Rata-rata 25 penerbangan berangkat dan 25 penerbangan tiba. Dan Tribuners, dari informasi yang kami peroleh juga bahwa kemungkinan besar arus balik itu khusus untuk masa Natal akan terjadi pada tanggal 26 dan 27. Sementara untuk arus balik tahun baru itu diperkirakan pada tanggal 2 dan tanggal 3 Januari 2023. Demikian Justina kami laporkan kepada Anda. Terima kasih dari Manado. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita lain, Tribuners. Pohon berukuran raksasa tumbang di Jalan Sungai Lariang, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar pada Jumat 23 Desember 2022 siang. Pohon tumbang menimpa warung bakso dan kafe. Akibat insiden tersebut, 5 orang menjadi korban. Beberapa di antaranya tertimpa saat tengah menyantap bakso. Wali Kota Makassar, Muhram dan Pomanto pun langsung mendatangi lokasi kejadian. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Muslimin Emba dari Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Muslimin Emba. Ada sekitar kita dan menimpa warung bakso serta kafe yang samping pohon dan kira-kira 300-an kafe. Dan insiden pohon ini ada 5 ban ataupun pengunjung dan kafe yang timpa di luka-luka seperti luka lecet pada kepala, kaki. Makassar, orang Pomanto menjelaskan pohon sudah berusia yang dikembangkan warga menjadi sebagai yang peduli terhadap hewan. Gambar keluar sinyal.
Beralih ke berita lain Tribuners, ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM akan dipantau petugas menjelang dan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 di Malinau. Pemantauan stok dan stabilitas harga untuk potensi kelangkaan dan kenaikan harga barang yang biasanya kerap terjadi jelang pergantian tahun. Selama perayaan Nataru di Malinau, kepolisian melalui Satgas Pangan Polres Malinau akan memeriksa berskala stok pangan dan BBM. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporan Anda, rekan Muhammad Supri. Baik, terima kasih rekan Justina. Sejak sepekan yang lalu telah dilaksanakan patroli di sejumlah pasar untuk memastikan stok dan stok barang, khususnya di pasar-pasar dan stok bahan bakar minyak yang saat ini menjadi atensi dari Polri sendiri untuk kestabilisan harga dan stok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Malinau. Sejumlah pasar yang telah dipantau oleh kepolisian dalam hal ini Polres Malinau melalui Satgas Pangan mendapatkan stok yang saat ini umumnya kerap menjadi momok, yakni terjadi kenaikan pada saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, dipastikan masih tersedia untuk saat ini. Berdasarkan pantauan kami di lapangan di sejumlah pasar sekitar wilayah ibu kota kabupaten memang mengalami pergerakan harga, khususnya komoditas-komoditas penyumbang inflasi terbesar seperti telur ayam, kemudian cabai rawit dan bawang serta sejumlah bahan atau bumbu dapur. Untuk ketersediaan bahan pangan dan komoditas bumbu dapur di Kabupaten Malinau memang tergerak sesuai dengan kelancaran mobilisasi karena sebagian besar wilayah atau barang yang dipasok ke sejumlah pasar di Kabupaten Malinau berasal dari provinsi tetangga atau kabupaten kota tetangga. Pada saat ini ada beberapa komoditas yang tampak mengalami pergerakan, diantaranya untuk komoditas seperti cabai rawit, kemudian bawang merah dan bawang putih yang memang jelang pergantian tahun seperti tahun-tahun sebelumnya terjadi pergerakan harga. Saat ini berkisar kenaikan hingga 52 hingga 5.000 rupiah di sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Malinau. Untuk pantauan beberapa komoditas lain termasuk dengan BBM, berdasarkan keterangan dari Satgas Pangan Polres Malinau mengatakan bahwa stok saat ini masih tersedia mencukupi hingga pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Malinau. Sebelumnya juga telah disampaikan himbauan dan sosialisasi kepada pedagang dan penyalur di sekitar wilayah ibu kota bahwa ketersediaan bahan pangan ini menjadi atensi dari pemerintah pusat, khususnya pihak kepolisian. Untuk beberapa komoditas yang biasanya terjadi kelangkaan seperti telur ayam, kemudian cabai rawit dan bumbu dapur dipantau secara berkala, mulai seminggu sekali hingga 3 hingga 2 kali sepekan. Saat ini berdasarkan keterangan dari informasi yang kami himpun dari Satgas Pangan Polres Malinau, masih terjadi pergerakan harga atau stok yang ada saat ini dinilai masih mencukupi untuk pelaksanaan Natal 2022 di Kabupaten Malinau. Untuk pelaksanaan perayaan Tahun Baru, stok saat ini masih dipantau dan dari kepolisian sendiri telah memberikan himbauan dan memberikan semacam ultimatum kepada pedagang untuk tidak menahan atau sengaja menimbun barang karena akan berdampak terhadap ketersediaan bahan pokok yang utamanya demand atau permintaan pada saat Natal dan Tahun Baru menjadi sangat meningkat dan terjadi pergerakan harga yang cukup drastis. Untuk saat ini personel dari Polres Malinau kemudian dibantu dari Satgas Pangan Kabupaten, diantaranya personel lintas instansi Satpol PP dan sejenisnya di Sprintakop masih memantau ketersediaan. Dalam hal ini beberapa pintu atau pasar penyuplai
bahan pokok terbesar yakni di Pasar Induk Malino Kota diklaim stoknya masih aman. Namun diakui ada beberapa pergerakan harga diakibatkan tingginya permintaan selama menjelang perayaan Hari Raya Natal di Kabupaten Malino. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Pohon berukuran raksasa tumbang di Jalan Sungai Lariang, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar pada Jumat 23 Desember 2022 siang. Pohon tumbang menimpa warung bakso dan kafe. Akibat insiden tersebut, 5 orang menjadi korban. Beberapa di antaranya tertimpa saat tengah menyantap bakso. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Muhram dan Pomanto pun langsung mendatangi lokasi kejadian. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Muslimin Emba, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Muslimin Emba. Ya, baik, Justina dan Tribun atas sampaikan bahwa pohon jenis rambut ini tinggal pada Jumat kemarin sekitar pukul 11.30 WITA, di mana saat kejadian Kota Makassar sendiri sedang diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Pohon yang diperkirakan berusia ratusan tahun ini tumbang dan menimpa 2 warung, yaitu satu warung bakso dan satunya kafe yang ada di tepat di samping pohon ini. Dalam kejadian ini atau peristiwa ini, 5 orang menjadi korban tertimpa pohon, di mana satu di antaranya adalah karyawan kafe dan beberapa lainnya adalah pengunjung warung bakso. Kelima korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Pelamin atau Rumah Sakit TNI Angkatan Darat yang ada di Kota Makassar, karena lokasi rumah sakit ini tidak jauh dari lokasi pohon tumbang tersebut. Wali Kota Makassar, Muhammad Pomanto, beberapa saat setelah kejadian langsung menuju lokasi dan menghubungi 5 korban yang dirawat di RS Pelamonnya. Muhammad dan Pomanto juga berjanji akan menanggung atau pemerintah kota akan menanggung seluruh biaya pengobatan dari 5 korban. Untuk kondisi terkini dari 5 korban tersebut, 2 diantaranya masih harus mendapatkan perawatan, sementara 3 lainnya itu sudah diperbolehkan untuk rawat jalan atau diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Muslimin Emba dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Wali Kota Makassar, Muhram dan Pomanto. Pohon ini yang tumbang adalah pohon kebanggaan Kota Makassar karena berusia ratusan tahun. Jadi pohon heritage ini adalah pohon yang menjadi lambang di mana Kota Makassar itu adalah kota yang dari dulu memperhatikan hijau kota. Nah, tadi tumbang dan alhamdulillah walaupun korbannya ada 5, tapi alhamdulillah korbannya semua dalam keadaan stabil. Tadi disampaikan sama Karumkit ada 3 yang bisa berobat jalan dan ada 2 yang sementara diobservasi. Nah, padahal kalau kita lihat kondisinya, kalau misalnya kondisinya dengan berat pohon seperti itu bisa fatal. Tapi alhamdulillah kita bersyukur tidak ada hal-hal yang fatal bisa terjadi. Yang terjadi. Kenapa? Ada kerusakan ini, gerobak. Kerusakan gerobak, sekolah, beberapa pagar apa semua. Nah, kami sedang benahi. Kita punya kren 2 kren untuk pemangkas yang baru. Kita punya kren pengangkat beban sampai 58 ton, kita kerahkan semua. Dan saya perintahkan semua pohon-pohon yang ada sekitar itu yang heritage itu dipangkas ranting-rantingnya yang sudah dikategorikan rawan. Untuk pengobatan. Kepala KSOP kelas 2 Ternate Alexander Seleng Alukendek mengatakan Pelabuhan Ahmad Ternate mengalami kenaikan penumpang kurang lebih 252% hingga H-2. Hal itu disampaikan Alexander Seleng Alukendek di Terminal Penumpang Pelabuhan Ahmad Yani pada Jumat 23 Desember 2022. Menurutnya awal Desember hingga saat ini mulai terlihat ada peningkatan penumpang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Amri Besi, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda rekan Amri Besi.
setempat. Silakan laporan Anda rekan Amri Besi. Maaf Tribuners, kami terkendala. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Perjalanan menuju Kabupaten Mamuju dari Majene maupun sebaliknya agar sebaiknya ditunda sementara. Jalur Trans Sulawesi, tepatnya di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai, Majene, Sulbar, kini ditutup akibat amblasnya jalan karena intensitas hujan yang tinggi pada Sabtu 24 Desember. Lantaran akses jalan Trans Sulawesi Barat, tepatnya di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai, amblas. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majene, Sirajudin. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Abdul Rahman dari Tribun Sulbar. Silakan laporan Anda, rekan Abdul Rahman. Ya, baik rekan Justina dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa jalan poros menuju Mamuju dan Majene, tepatnya di Kelurahan Rangas di Kecamatan Banggai ini amblas akibat curah hujan yang terjadi sejak kemarin hingga malam hari dan mengakibatkan jalan ini amblas dan sejumlah pengendara yang hendak melintas itu tidak bisa. Dan kabarnya hingga saat ini proses perbaikan jalan di lokasi sedang berlangsung dan sejumlah personil kepolisian dari Polres Kabupaten Majene masih berada di lokasi untuk mengurai arus lalu lintas. Dan pihak pemerintah maupun pihak kepolisian juga meminta kepada masyarakat yang hendak menuju dari Majene ke Mamuju dan begitupun sebaliknya untuk menunda sementara waktu karena saat ini jalan tersebut belum bisa dilewati karena masih amblas jalannya masih amblas. Dan menurut informasi yang kami dapat di lapangan bahwa perkiraan jalan ini akan cukup lama untuk diperbaiki karena kondisi jalannya yang cukup parah dan membuat akses lalu lintas itu terhambat. Kemudian dari informasi juga kami dapatkan antrian yang terjadi juga di sepanjang jalan dari arah Majene dan arah Mamuju yaitu cukup panjang karena para pengendara masih menunggu untuk masih menunggu perbaikan jalan yang saat ini dikerjakan. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Sirajudin. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapolres Majene, Kombes Pol F. Siagian. Selamat pagi, kami Kapolres Majene melaporkan dari kilometer 4 Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Rangas, Kabupaten Majene, bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 telah terjadi pergeseran tanah di Jalan Trans Sulawesi kilometer 4. Sementara ini sedang dilakukan pekerjaan oleh pihak balai, oleh karenanya kami berharap kepada masyarakat pengguna jalan untuk bersabar ataupun menunda perjalanan sampai ada perkembangan lebih lanjut selesainya perbaikan jalan. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, kami Kapolres Majene melaporkan dari kilometer 4 Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Rangas, Kabupaten Majene, bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 telah terjadi pergeseran tanah di
di Jalan Trans Sulawesi kilometer 4. Sementara ini sedang dilakukan pekerjaan oleh pihak balai, oleh karenanya kami berharap kepada masyarakat pengguna jalan untuk bersabar ataupun menunda perjalanan sampai ada perkembangan lebih lanjut selesainya perbaikan jalan. Demikian, terima kasih. Kelompok tani yang tersebar di 5 kecamatan wilayah Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan menerima bantuan dalam mendukung ketahanan pangan. Bantuan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pali, serta CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Serasan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pali, Sumaryono, kepada salah seorang gabungan kelompok tani dalam minggu ini. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Regan Riangga, reporter Sriwijaya Pos. Silakan laporan Anda, rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Yusnita. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa untuk menjaga stabilisasi pangan, di mana krisis pangan global pada tahun 2023 mendatang yang diprediksi akan terjadi, pemerintah Kabupaten Pali saat ini tengah mengupayakan untuk mengatasi hal tersebut, di mana para kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Bumi Serapat Selatan, maksud kami wilayah Bumi Serapat Serasat, yang tersebar di 5 kecamatan itu seluruhnya mendapatkan bantuan tak hanya berupa bibit, namun juga alat pertanian, di mana sektor pertanian memang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Pali untuk tak hanya memulihkan pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mengentaskan kemiskinan untuk kami. Alat bantuan tersebut berupa ada 22 unit motor dan 1 unit mobil untuk para kelompok tani dan penyuluh. Kemudian ada juga ribuan bibit ikan, bibit ubi. Itu bibit ubi berjumlah 900.000 yang akan ditanam sesuai yang digalakkan Bupati Pali Insinyur Haji Eri Amalindo. Ulangi, maksud kami Dr. Insinyur Haji Eri Amalindo untuk gerakan tanam bersama untuk seluruh wilayah Kabupaten Pali itu seluas 50 hektar. Nah, kemudian alat pertanian berupa John Deere, hand traktor. Selain itu juga ada ayam beserta kandangnya juga diserahkan kepada seluruh kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang ada di Kabupaten Pali. Nah, untuk Wakil Bupati Pali dan didampingi PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pali, Ahmad Joni, untuk mengecek hal tersebut, nantinya tiap penyuluh akan dilakukan evaluasi pada tiap per triwulan atau 3 bulan, sehingga hasilnya terlihat nyata dan jelas untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian rekan Yusnita, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Regan Riangga dari Sriwijaya Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Wakil Bupati Pali, Haji Sumaryono, dan PLT Kadistan Pali, Ahmad Joni. Kesehatan hewan 2 unit motor sama 1 mobil puskesmas. Dan alat mesin pertanian ini traktor roda 2, ada power pressure, ada 40 unit, dan ada kita menyerahkan bibit kayu untuk kepala desa dan ke perkantoran, kemudian lahan-lahan tidur yang ada ini sebanyak 900.000 stek. Ini sudah kemarin sudah ada tanam, dan sekarang ini untuk kepala desa mulai serentak sesuai yang dicanangkan oleh Pak Bupati, gerakan tanam bersama terkait dengan kita untuk menghadapi krisis pangan di tahun depan, antisipasinya. Iya Pak, untuk tahun depan Pak, tantangan terberat kita Pak di dunia pertanian apa Pak nanti Pak? Ya, ini kita pupuk kemarin itu untuk pupuk subsidi, ini masyarakat petani kita ini kemarin pengusulannya masih sedikit. Nah, ini kita khawatirkan, terus kita terhadap iklim. Ini tanaman terhadap cuaca nanti apa faktor udara, nanti hujan, ekstrim, kemudian kekeringan juga, ini untuk sementara kita sudah antisipasi tantangan terberat kita untuk tahun depan. Oke, Pak, berarti untuk secara cek berkala yang per triwulan itu akan ini ya? Ini alhamdulillah kami dari pemerintah merasa berterima kasih kepada berbagai pihak
mulai dari PT Servo, Bank Sumsel, LKK ya. Kemudian yang GPS apa sekarang namanya? Bomba Group dan lain-lain ya, yang telah memberikan bantuan kepada kita, kepada petani ya, kepada peternak kita. Alhamdulillah kami sampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada yang diberi bantuan, kepada masyarakat, para petani, peternak dan sebagainya. Tolong itu dimanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya supaya kita untuk memerangi kemiskinan ini ada. 9 orang nelayan asal Tanggamus, Lampung berhasil selamat setelah terapung di laut selama 7 jam. Akibat kapal yang ditumpanginya tenggelam akibat cuaca buruk. Kapal tersebut tenggelam di perairan Putido, Kecamatan Juku Balak, Kabupaten Tanggamus pada Kamis malam. Ke-9 nelayan tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan peralatan seadanya untuk mencapai daratan. Hingga mereka ditemukan dalam keadaan selamat di pesisir pantau Wairilo, Kecamatan Juku Balak, Tanggamus, Lampung. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Diki Ariftia, reporter Tribun Lampung. Silakan laporan Anda, rekan Diki Ariftia. Terima kasih, Yusina. Memang benar pada Kamis malam terdengar informasi bahwa satu buah kapal berjenis kapal motor tenggelam akibat cuaca buruk yang melanda di sebagian pesisir pantai di Lampung. Kapal tersebut ditumpangi 9 awak dan 8 awak maksud saya dan 1 nahkoda. Mereka berlayar dari pinggir pantai itu sekitar pukul 15.30 dan sempat kehilangan kontak ketika pukul 18.00 saat mereka berlayar. Pada saat peristiwa tersebut, kapal terbalik akibat terhantam dari ombak dan angin besar yang ada di tengah laut karena cuaca buruk. Kemudian kapal tersebut terbalik dan para awak kapal tersebut langsung mencoba menyelamatkan diri dengan alat seadanya seperti dirigen dan kayu-kayu yang terapung di sana. Selama 7 jam terapung di laut, akhirnya mereka berhasil menepi ke salah satu pesisir pantai di Wairilo dan berhasil untuk melapor ke pemerintah desa setempat untuk dipanggilkan bantuan dari tim SAR dan tim gabungan lainnya. Dari pihak kepolisian sempat memberikan pernyataan bahwa setelah menemukan mereka, ke-9 awak kapal tersebut langsung dicek kesehatannya oleh pihak kepolisian untuk dipastikan kondisinya saat ditemukan. Setelah itu mereka langsung dipulangkan ke keluarga masing-masing. Cukup sekian, Justina, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Diki Ariftia dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners, sebanyak 22.200 penumpang kereta api jarak jauh diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu 24 Desember 2022, sehari menjelang perayaan Natal. Hal itu disampaikan Kepala Humas Daop 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Sementara penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen, Eva menyebut totalnya sebanyak 1.963. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun News, rekan Versianus Waku. Silakan laporan Anda, rekan. Ya, baik rekan Justina dan Tribun News sekalian. Tadi baru saja dilaporkan sebanyak 22.200 penumpang kereta api jarak jauh yang diberangkatkan dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu 24 Desember 2022 atau sehari menjelang perayaan Natal. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Humas Daop 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Sementara penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen, Eva menyebut totalnya ada sebanyak 1.963 penumpang. Eva menyebut total kereta api yang beroperasi hari ini adalah sebanyak 32 kereta api. Dia pun mengimbau kepada seluruh para penumpang agar memenuhi persyaratan yang dianjurkan pemerintah sebelum berangkat. Eva pun menjelaskan penumpang wajib melakukan vaksin sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan nomor HK 02-3984/2002 tentang kesiapsiagaan menghadapi libur hari raya Natal, Tahun Baru 2022 dan Tahun Baru 2023.
Adapun beberapa persyaratan itu semisal untuk usia 18 tahun ke atas, yakni pertama wajib melakukan vaksin ketiga alias booster, kemudian yang kedua bagi WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri wajib vaksin kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tidak atau belum vaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Kemudian untuk usia 6 sampai 12 tahun Tribuners sekalian, yang pertama wajib melakukan vaksin kedua, kemudian yang kedua berasal dari perjalanan luar negeri tidak wajib vaksin. Kemudian yang ketiga, tidak atau belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas atau fasilitas penanganan kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap, misal vaksinasi 1, vaksin 2, dan booster selama melakukan perjalanan. Dalam hal orang tua atau orang dewasa, pendamping belum mendapatkan vaksinasi lengkap karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan. Lalu untuk usia 13 sampai 17 tahun, yang pertama wajib melakukan vaksin kedua, kemudian berasal dari perjalanan luar negeri tidak wajib divaksin, kemudian yang ketiga tidak atau belum divaksin dengan alasan medis wajib untuk menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Lebih lanjut, Eva menuturkan bagi penumpang yang berusia di bawah 6 tahun tak wajib vaksin, serta tak wajib juga menunjukkan hasil negatif rapid test antigen atau tes PCR. Namun, dia mengatakan wajib dengan pendampingan yang memenuhi persyaratan perjalanan. Baik, sekian rekan Sina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Versiones Waku dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Kepala KSOP kelas 2 Ternate Alexander Seleng Alokendek mengatakan pelabuhan Ahmad Ternate mengalami kenaikan penumpang kurang lebih 252% hingga H-2. Hal itu disampaikan Alexander Seleng Alokendek di Terminal Penumpang Pelabuhan Ahmad Yani saat ditemui Tribun Ternate pada Jumat 23 Desember 2022. Menurutnya, awal Desember hingga saat ini mulai terlihat ada peningkatan penumpang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Amri Besi, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan Amri Besi. Ya, terima kasih rekan Yustika. Saat ini Kepala KSP kelas 2 Ternate Alexander Seleng Alokender mengatakan pelabuhan Ahmad Yani Ternate mengalami kenaikan penumpang kurang lebih 252% sampai H-2. Nah, hal itu dikatakan Alexander ditemui Tribun Ternate.com di terminal penumpang Pelabuhan Ahmad Yani pada Jumat kemarin, bahwa menurutnya awal Desember hingga saat ini mulai terlihat ada peningkatan penumpang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Selain itu, dirinya mengatakan bahwa yang jelas bahwa diutamakan keselamatan penumpang, sehingga telah disediakan satu posko di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Menurutnya ada beberapa posko yang disediakan selain di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, seperti di Pelabuhan Semut Mangga 2, Pelabuhan Bastion, dan Pelabuhan Dufa-Dufa Ternate. Posko tersebut dibuat 1 minggu sebelum menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya bahwa karena perlu diketahui bahwa posko ini adalah posko terpadu, sehingga jelang Natal dan Tahun Baru ini melibatkan dari instansi terkait, yaitu dari TNI Polri serta Basarnas dan instansi. Selain itu, bahwa dipastikan untuk pelayanan jelang Natal dan Tahun Baru aman dan berjalan sesuai yang direncanakan, sehingga pihak KSP kelas 2 Ternate terus melakukan pemantauan secara intens. Terima kasih Yustika, mungkin itu yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali.
Berikut wawancara kami bersama Kepala KSOP Kelas 2 Ternate, Alexander Seleng Alokendek. Sejauh ini Pelabuhan Ahmad Yani ya sudah terlihat ada kenaikan penumpang ya, kurang lebih ada 252% sampai H-2. Untuk dengan adanya posko koordinasi ini pelayanannya seperti apa sejauh ini? Mungkin kan nanti sampai H-2 dan H-3 kan semakin macet ini. Jadi posko ini dibentuk 1 minggu sebelum dan 1 minggu setelah Natal tahun baru. Karena perlu kita sampaikan bahwa posko di sini adalah posko terpadu ya, di mana melibatkan beberapa instansi terkait, salah satunya Kapolsek, dari KKP, dari Basarnas, dari unsur TNI Polri. Kedatangan Pak Kapolres tadi dalam rangka apa ya? Dalam rangka pengecekan untuk memastikan kesiapan kita di lapangan seperti apa dalam rangka pengawasan. Selain di Pelabuhan Ahmad Yani, mungkin di beberapa titik lain ada? Ada beberapa, di Bastiong juga ada, di Armada Semut juga ada, di Paduka juga ada. Untuk harapannya Pak? Harapan kami tentu dari kantor Sabandar memastikan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran bisa terjaga. Penemuan bayi perempuan menggemparkan warga Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada Rabu 21 Desember 2022 malam. Bayi tersebut ditemukan oleh pemancing hanya berbalut plastik kresek di tepi jalan depan kantor Balai Desa Tanjung Karang. Bayi tersebut memiliki panjang sekira 45 cm dan berat 2,9 kg. Sumarno, Kepala Desa Tanjung Karang, mengatakan bahwa bayi tersebut ditemukan sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Rezanda Akbar, reporter Tribun Jateng. Silakan laporan Anda, rekan Rezanda Akbar. Iya, terima kasih Justina. Jadi bayi itu ditemukan oleh pemancing awalnya di sekitaran depan balai desa atau di dekat sungai dengan hanya terbungkus plastik kresek hitam saja. Dan bayi tersebut pada saat malam hari ditemukan pemancing saat mendengar adanya suara tangisan dari bayi yang awalnya dikira oleh pemancing bahwa itu adalah sampah yang telah dibuang. Namun karena ada suara tangisan bayi, pemancing tersebut menghentikan pengendara motor yang hendak melewati di Desa Tanjung Karang, kemudian untuk memeriksa bersama-sama bahwa ternyata benar di dalam kantong kresek tersebut berisi bayi perempuan yang memiliki berat badan sekitar 4,5 kg dan tingginya sekitar panjangnya 45 cm dan beratnya 2,9 kg. Sumarno, Kepala Desa Tanjung Karang, juga mengatakan bayi tersebut ditemukan pada 23.30 dan saat ini dari pihak kepolisian juga sudah melakukan identifikasi untuk mencari siapa yang mempunyai bayi tersebut, dan pihak kepolisian juga sudah mendatangi Kepala Desa Tanjung Karang untuk melakukan investigasi mulai dari pengecekan CCTV yang ada dan mendatangi para saksi-saksi. Dan hingga saat ini dari kabar yang terbaru, kepolisian juga sudah mengantongi 4 nama orang yang diduga sebagai pembuang bayi tersebut. Dan Kepala Desa juga menjelaskan bahwa pemancing juga sempat berusaha mendekat ke arah suara yang kemudian melihat bayi yang dibungkus dalam plastik warna hitam. Karena curiga, pemancing tersebut menghentikan pengendara yang lewat sebagai saksi bahwa ditemukan bayi di dalam kresek. Dan kemudian bayi tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus untuk dilakukan perawatan. Di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, bayi tersebut langsung dimasukkan ke dalam ruangan untuk dihangatkan karena posisinya bayi tersebut dalam keadaan kedinginan dan menggigil ya. Nah, hingga saat ini bayi masih di dalam ruang peristi dan menunggu untuk mengadopsi yang akan mengadopsi bayi perempuan tersebut. Jadi seperti itu, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rezanda Akbar dari Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara kami bersama Dr. Pujianto, Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, dan Kepala Desa Tanjung Karang Kudus, Sumarno. Untuk yang kesekian kalinya di Rumah Sakit Mardi Rahayu, kami menerima satu bayi yang ditemukan tadi malam pukul
23:10 seorang bayi perempuan, bayi baru lahir, dibawa ke IGD Rumah Sakit Madirayu oleh seorang polisi dengan kondisi tidak mengenakan selai pakaian dan dibantu dibungkus dengan sarung dari anggota polisi. Bayi ini saat ini sedang kami rawat, kami lakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk memastikan kondisi bayinya sehat, dan seperti prosedur yang selama ini berlaku ketika ada penemuan bayi, maka rumah sakit akan melakukan perawatan dengan biaya rumah sakit dan memastikan bahwa nantinya bayi ini akan diambil oleh yang berwenang. Mencari ikan, itu kan ada sungai di depan balai desa. Mencari ikan, tiba-tiba itu pukul sekitar 11:30 malam, tiba-tiba terdengar suara bayi. Itu habis hujan Pak ya? Masih hujan ya? Aku hujan dan tidak tahu. Terdengar suara bayi, kemudian didekati dengan rasa was-was atau cemas. Ya ternyata di dalam plastik itu memang bayi. Saya tangisan, kemudian dia ada percaya, kemudian ada orang lewat, itu di stop untuk sebagai saksi bahwa ini ada penemuan bayi, bukan dia yang buang, kan maksudnya seperti itu. Kemudian dari yang di stop tadi ke Polsek Jati, kan dekat Pak. Kemudian dari Polsek mengambil tindakan langsung ke TKP, setelah itu dibawa ke sini, kemudian Polsek bisa mengamankan daerah TKP-nya. Sempat dirawat di balai desa apa di bagian desa Pak? Karena pada itu balai desa terkunci pintu gerbangnya. Sejumlah warung milik warga pesisir barat Lampung rusak akibat diterjang gelombang tinggi. Gelombang tinggi yang menghantam pesisir pantai di perairan pesisir barat tersebut terjadi pada Kamis 22 Desember 2022 sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, 6 bangunan pondok rusak dihantam gelombang tinggi di pesisir barat. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Saidal Arif, reporter Tribun Lampung. Silakan laporan Anda, rekan Saidal Arif. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Jasa Marga Tol Semarang Batang JSP dan Tol Semarang ABC menyiagakan 2 tim selama 24 jam untuk memantau kondisi jalan di ruas tol tersebut. Tim bertugas memantau kondisi jalan bila mana berlubang dan terdapat genangan air. Apalagi BMKG sempat mengeluarkan sebaran potensi cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi di Jateng selama libur Nataru. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jateng, rekan Iwan Arifianto. Silakan laporan Anda, rekan Iwan Arifianto. Ya, terima kasih Justina dan pemirsa Tribun Jateng. Mohon maaf, Tribun News dimanapun berada. Ya benar ya Yus, bahwa tim Jasa Marga Tol JSP Semarang Batang dan Tol Semarang
ABC Batang menyiapkan tim tim urai yang bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap jalan rusak dan genangan air. Tujuan dari diterjunkannya tim itu untuk memantau kondisi jalan di Tol Semarang maupun genangan air yang dapat menimbulkan kecelakaan. Tim itu bertugas selama 24 jam penuh untuk melakukan pemantauan tersebut. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan ya kepada para pemudik agar mereka lancar melakukan mudik Natal dan Tahun Baru. Begitupun dengan kondisi cuaca di khususnya di Jawa Tengah ya, berdasarkan imbauan dari BMKG memang akan terjadi cuaca ekstrim ya di Jawa Tengah, baik di pesisir maupun di darat. Hal itu diantisipasi dengan baik oleh tim Jasa Marga, Tol JSB dan ABC Semarang. Selain itu, pihak Jasa Marga juga mengimbau kepada para pemudik untuk memastikan kondisi prima kendaraan dan kondisi fisik pengemudi. Karena saat musim hujan ini tentu ini ya bahaya aquaplaning juga mengancam para pengguna jalan tol, yakni genangan air yang bisa menimbulkan aquaplaning dan kecelakaan. Hal itulah yang ingin dicegah oleh pihak Jasa Marga dengan menerjunkan 2 tim tersebut. Begitu, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Iwan Arifianto dari Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Direktur Utama PT Jasa Marga Tol Semarang Batang, Nasrullah. Terkait preservasi, untuk mengantisipasi terjadinya lubang ataupun genangan, kita siapkan petugas di lapangan untuk mengantisipasi hal tersebut. Kira-kira ada berapa tim kayak gitu Pak yang disiapkan kayak gitu? Kapasitasnya kita siapkan tim ada berapa? Ya baik, kita ada di area ini kita punya 2 tim Pak. 2 tim yang akan tim yang selalu, jadi kita 24 jam Pak selalu ada tim. Selalu ada tim untuk muter kayak gitu Pak. 24 jam kita selalu standby tim untuk preservasi, mengantisipasi lubang maupun genangan apabila terjadi. Demikian. Terutama ketika ini Pak ya, saat hujan deras seperti itu Pak ya. Kenapa? Terutama ketika hujan deras seperti itu tim standby. Hujan tidak hujan, tim kami standby 24 jam. Oke Pak. Terkait preservasi, untuk mengantisipasi terjadinya lubang ataupun genangan, kita siapkan petugas di lapangan untuk mengantisipasi hal tersebut. Kira-kira ada berapa tim kayak gitu Pak yang disiapkan kayak gitu? Kapasitasnya kita siapkan tim ada berapa? Sejumlah warung milik warga pesisir barat Lampung rusak akibat diterjang gelombang tinggi. Gelombang tinggi yang menghantam pesisir pantai di perairan pesisir barat tersebut terjadi pada Kamis 22 Desember 2022 sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, 6 bangunan pondok rusak dihantam gelombang tinggi di pesisir barat. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan laporan Anda rekan Saidal Arif. Oke, terima kasih rekan Justina. Jadi dapat kami laporkan dari pesisir barat Lampung bahwasannya terjadi gelombang tinggi pada hari Kamis di sepanjang pantai pesisir barat. Akibat dari gelombang tinggi tersebut, 6 warung milik warga pesisir barat dihantam gelombang tinggi dan mengalami kerusakan. Menurut penuturan UJ, salah satu pemilik warung yang terdampak, gelombang tinggi tersebut terjadi pada pukul 5 sore dan melebar hingga ke jalan wisata. Gelombang itu kemudian beruntung dalam kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa. Kejadian tersebut juga tidak berlangsung cukup lama dan genangan air cepat berangsur surut. UJ mengaku akibat peristiwa tersebut ia mengalami kerugian sekitar 6 juta rupiah. Saat ini kondisi warung-warung milik warga di pesisir barat sudah mulai diperbaiki oleh pemilik warung. Kemudian BPBD pesisir barat juga sudah mengeluarkan himbauan agar para wisatawan yang ingin berlibur di pesisir barat maupun warga yang ada di sekitaran pantai untuk selalu waspada dan berhati-hati mengingat potensi terjadi gelombang tinggi dan banjir rob masih sangat tinggi di pesisir barat ini. Kemudian selain di tempat tersebut juga banjir rob juga sempat terjadi pada hari Kamis itu di pelabuhan Kuala di pesisir barat.
di pelabuhan itu juga sampai meluber ke tempat pemukiman warga. Beruntung juga pada waktu itu kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Untuk itu BPBD Pesisir Barat juga sudah mengeluarkan himbauan kemudian larangan bagi para pengunjung yang yang ingin berlibur untuk mandi di pesisir pantai. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Manado Bitung, tepatnya di Desa Suaan Kalawat, Minahasa Utara, pada Jumat 23 Desember 2022. Kecelakaan tabrakan terjadi sekira pukul 3:45 waktu Indonesia Tengah antara truk Hino Kontra dengan kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja. Kendaraan truk dilengkapi STNK dan pengemudi memiliki SIM B2 umum. Begitu juga Kawasaki Ninja dilengkapi STNK dan pengendara memiliki SIM C. Kasat Lantas Polres Minut Ibtu Julio Jagratara Tampoy menjelaskan kronologi sesuai penyelidikan polisi di lokasi. Disebutkan pengemudi truk Hino merupakan Rizwan Naki berusia 45 tahun beralamat di Girian Bawah, Kota Bitung. Sementara pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja yang bekerja sebagai anggota TNI Serda Predikus Nandar berusia 24 tahun beralamat di Desa Watutumo, Minahasa Utara. Akibat dari kecelakaan tersebut, Ibtu Julio Tampoy menyebut pengendara sepeda motor meninggal dunia di Rumah Sakit Maria Walanda Maramis. Kemudian Ibtu Julio Tampoy menceritakan kronologi kecelakaan tersebut. Yang melanjutkan saat melintasi jalan Desa Suaan, pengendara motor mendahului kendaraan yang berada di depannya. Saat mendahului, pengendara motor keluar jalur ke kanan sehingga terjadi tabrakan. Beralih ke berita lain, ayah mendiang Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Samuel Huta Barat, menilai masih ada rahasia yang disembunyikan terdakwa Ferdi Sambo. Samuel meyakini kasus pelecehan seksual yang dituding dilakukan anaknya pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, hanya pengalihan isu semata. Menurut Samuel, ada masalah yang lebih penting yang berusaha ditutupi Ferdi Sambo dengan cara mengangkat motif tersebut. Brigadir J dituduh melakukan kekerasan seksual dan ruda paksa pada Putri Chandrawati di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Insiden tersebut kemudian diklaim sebagai motif pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan Ferdi Sambo sehari setelahnya. Namun Samuel saat ditemui di rumahnya di Jambi mencium adanya motif lain yang disengaja disembunyikan pihak Ferdi Sambo. Bahkan ia menilai kasus ruda paksa yang digaungkan sengaja diangkat untuk menutupi kasus besar lainnya. Samuel meragukan terjadinya tindak pelecehan seksual tersebut lantaran tak ada bukti visum dari Putri Chandrawati. Sebelumnya pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, sempat membeberkan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Kamarudin mengaku telah melakukan investigasi pribadi untuk mengungkap kasus yang awalnya diskenario oleh mantan Kadif Propam Polri tersebut. Berangkat dari penuturan sejumlah informan di internal Polri dan intelijen, Kamarudin mendapatkan beberapa temuan. Antara lain dugaan alasan pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo. Menurut Kamarudin, Brigadir J dihabisi lantaran mengetahui bisnis gelap yang dilakukan petinggi Polri. Disinyalir bisnis tersebut berkaitan dengan diagram konsorsium 303 Kaisar Sambo yang sempat viral dan beredar di media sosial. Namun lagi-lagi Kamarudin tak bisa memberikan bukti atas ucapannya tersebut, lantaran mendapat informasi dari pihak yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyaksikan adanya motif terkait pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Abdul menilai terdakwa Ferdi Sambo melakukan pembunuhan pada sang ajudan lantaran gelap mata. Ia diduga tak terima setelah mendengar pengakuan Putri Chandrawati yang diduga berbohong.
Satu unit mobil tercebur ke laut di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat 23 Desember 2022 sekira pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Insiden terceburnya mobil ke laut tersebut menjadi perbincangan di media sosial. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan mobil tersebut tercebur saat hendak masuk ke dalam kapal feri. Sinto mengungkapkan saat itu mobil yang berpenumpang 2 orang yang merupakan pasangan suami istri itu akan masuk ke dalam kapal. Namun, tali kapal tiba-tiba melebar. Beruntung 2 penumpang tersebut berhasil diselamatkan oleh 6 orang petugas yang berada di lokasi. Selanjutnya, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terkait kejadian tersebut, Sinto mengatakan Kapolda Banten Irjen Rudi Herianto memberi peringatan keras kepada otoritas penyeberangan. Otoritas penyeberangan untuk senantiasa memastikan keselamatan penyeberang yang diprioritaskan sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Seperti halnya hari tersebut, dan penyelidikan lebih lanjut tentang peristiwa tersebut akan dilakukan Ditpol Airut Polda Banten. Ada peristiwa kecelakaan di mana satu unit kendaraan diketahui awal jenis kendaraan Toyota dan berwarna silver jatuh ke dalam laut pasca hendak melintas remdor menuju ke dalam kapal feri Shalen. Peristiwa diketahui sekitar pukul 22.00 WIB dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang hari ini. Tetap perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain Halo Tribuners, selamat siang. Bertemu lagi dengan Firda Ananda di Live Update Travel edisi Sabtu 24 Desember 2022. Selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi rekomendasi wisata hingga kuliner dan informasi soal Natal dan Tahun Baru yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan selengkapnya hanya di Live Update Travel Tribun News. Kita ke berita pertama.
Tribuners, bakso menjadi satu di antara makanan favorit yang diburu oleh pembeli. Namun ada yang berbeda dengan warung bakso wajan Mbak Handa. Warung bakso tersebut memiliki keunikan yang jarang ditemukan di warung bakso lainnya. Warung bakso yang berlokasi di Jalan Bukit Gondorio, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang ini menyajikan bakso dan mie ayam bukan dengan mangkok, melainkan menggunakan wajan mini. Pemilik warung bakso wajan, Yusmanto, menuturkan penyajian bakso di wajan ini menjadi ciri khas warung miliknya sekaligus menarik perhatian pembeli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Agus Salim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Baik, selamat siang pemirsa Tribuner. Saat ini saya Agus dari Tribun Jateng, Semarang ya. Jadi di Semarang itu wartawan Tribun Jateng melaporkan bahwa di Semarang itu memiliki satu kuliner yang unik. Jadi bakso itu kan sudah seperti kita ketahui bahwa menjadi salah satu idaman kuliner masyarakat. Namun di Semarang sendiri ada satu bakso yang unik yang disajikan dengan menggunakan wajan. Nah, itu namanya ada bakso wajan Mbak Handa, tepatnya di Jalan Gondorio, Ngalian, Semarang. Penyajian yang unik menggunakan wajan kecil ya. Selain itu cita rasanya juga sangat lezat sekali dengan menu-menu juga berbeda pula. Ada bakso yang berbentuk seperti tumpang, ada juga bakso yang berbentuk seperti bulat besar ya. Nah, untuk isiannya sendiri kalau bakso wajan ada beberapa seperti etra pedas itu di dalamnya ada yang cabai, ada juga tetelan-tetelan dari daging sapi, kemudian jeroan-jeroan sapi seperti itu. Nah, untuk harga bakso wajan sendiri di Mbak Handa dipatok sebesar Rp25.000. Selain itu pemirsa dan juga Tribun Jateng, ada juga beberapa menu lain yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Antaranya adalah bakso wajan ekstra pedas, terus kemudian bakso wajan yang lainnya juga seperti itu. Ada juga mie ayam bakso yang bisa dinikmati bersama gitu. Untuk letaknya ada di Jalan Gondorio, Semarang. Nah, kemarin sudah beberapa orang yang mencoba di lokasi tersebut dan Mas Yusmanto itu terinspirasi membuat bakso wajan dari pengalamannya dulu ketika mengajak istrinya berjalan-jalan di kota Semarang atau tepatnya di Pasar Juar. Jadi kemudian Pak Mas Yusmanto itu melihat sebuah wajan kecil yang kemudian menjadi inspirasi untuk berdirinya warung bakso wajan Mbak Handa tersebut. Adapun nama Mbak Handa sendiri adalah dari istrinya begitu. Begitu kurang lebih yang dapat dilaporkan dari Semarang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pemilik warung bakso wajan Yusmanto. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelumnya kan dulu nggak bakso wajan. Ini karena bakso wajannya yang terlibat sambil jalan sih, jalan 6 bulan setelah buka dapat ide pakai wajan itu. Nah, itu idenya kira-kira kenapa pas kok pengen pakai wajan, nggak panci atau apa gitu? Idenya mungkin nggak sengaja om ya. Itu pas dulu sama istri ngantar istri ke Jawa untuk beli, akhirnya mau nikahan. Nah, kita belanja sasarannya itu di pasar Jawa, biar wajan kecil kok kayaknya unik. Nah, dicoba untuk buat alas bakso, akhirnya asik. Coba dulu, 1 losen dulu. Nah, ternyata semua dari pelanggan, dari teman-teman kok baik, makanya langsung tambah lagi. Berarti ini usahanya sejak kapan, Mas? Ini sejak Juni 2019 ya. Jalan 3 tahun sih. 3 tahun. Nah, untuk biasanya yang paling banyak diburu apa Mas di sini, bakso apa? Nah, ini adanya kan yang wajan tuh, kita wajan ada semua sih. Ya paling yang campur rasa, yang 4 rasa itu juga banyak, mana juga banyak, galak juga banyak juga sih. Ada paksanya sendiri-sendiri. Nah, untuk campur rasa itu seperti apa Mas kira-kira? Bakso campur rasa itu perpaduan 4 rasa om, yaitu dari ada rasa keju, telur, lombok sama cincang. Jadi dalam satu wajan ada 4 rasa, namanya bakso campur rasa. Jadi cincang itu berarti
Pemerintah Kota Bitung di bawah pimpinan Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Monandar menggelar event menyambut Hari Raya Natal tahun 2022. Event ini bertajuk Christmas Celebration Pemerintah Kota Bitung tahun 2022. Menariknya, event itu berlangsung di Jalan Protokol, tepatnya di Jalan Depan Kantor Wali Kota Bitung pada Jumat 23 Desember malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Woyongkir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari wartawan Tribun Manado di Kota Bitung, Christian Woyongkir, melaporkan terkait dengan pelaksanaan Christmas on the Street yang diberi tajuk Christmas Celebration Pemerintah Kota Bitung sudah berlangsung Jumat tadi malam dan sangat-sangat meriah pelaksanaannya ya Tribuners, di mana pelaksanaannya berlangsung di tepi jalan Samratulangi depan kantor Wali Kota Bitung. Pernak-pernik, lampu-lampu hias, lampu sorot, pohon Natal, dan panggung yang dihias sedemikian rupa menjadi atau menambah nuansa semarak pelaksanaan Christmas Celebration Pemerintah Kota Bitung tahun 2022 ini. Dan menurut Wali Kota Bitung, pelaksanaan tersebut merupakan ide dan gagasan dari agama dan komunitas yang ada di Kota Bitung. Dan pada kesempatan itu, Christmas Celebration Pemerintah Kota Bitung diwarnai dengan berbagai pagelaran atau pementasan musik yang benar-benar membuat suasana atau Christmas Celebration tersebut menjadi meriah. Dan uniknya, pemasangan lilin yang biasanya menggunakan lilin kali ini dikemas dengan berbeda, yaitu menyalakan flashlight di ribuan pengunjung tamu undangan yang datang di Christmas Celebration Pemerintah Kota Bitung itu. Jadi dari flashlight handphone mereka masing-masing dinyalakanlah lilin sambil diiringi lagu Natal. Dan menurut Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar, pelaksanaan tersebut mereka mempergunakan kesempatan itu untuk menyampaikan program pemerintah Kota Bitung dalam rangka pengendalian inflasi daerah, yaitu dengan membagikan daging hewan ternak babi untuk masyarakat yang akan merayakan Natal, baik Kristen maupun yang berpantangan, dan daging sapi bagi umat Muslim sampai dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban tahun depan. Begitu rekan Firda, laporan dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Baik, terima kasih rekan Christian Woyongkir dari Tribun Manado melaporkan langsung dari Bitung. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wali Kota Bitung Maurits Mantiri. Berikut liputannya untuk Anda. Bitung yang kami cintai. Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang diberikan kepada kita semua, sehingga sejak 2 tahun lalu kita tidak bisa melakukan selebrasi, hari ini kita tentu bisa melakukan selebrasi. Semua bisa yang terjadi ini karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka terpuji nama Tuhan untuk semua waktu yang diberikan kepada kita. Tadi kita sudah mendapat hikmat dari doa-doa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Karena implikasi daripada doa-doa itu benar-benar kami rasakan. Sepanjang ini para tokoh agama selalu berdoa untuk kami. Sehingga yang kami minta adalah menyangkut tentang hikmat dari Tuhan, agar kami mendapatkan kecerdasan, agar kami mendapatkan cara, metode bagaimana membuat kota ini makin bergairah. Dan karena itu tentu saja kalau kota ini akan bergairah kalau mic-nya Pak Wakil Wali Kota hidup. Amin, amin. Momen libur akhir tahun sekaligus libur sekolah selama nyaris 2 pekan bisa dimanfaatkan untuk berwisata edukasi di Green Fresh Farm atau GFF yang berlokasi di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Di lokasi ini Tribuners tak hanya bisa melihat proses perawatan sapi, melainkan bisa mencoba langsung susu yang baru diperah dari sapi dan menikmati aneka produk olahan susu sapi warga. Pada Sabtu 10 Desember lalu, Universitas Katolik Sugia Prana Semarang melalui program Matching Found Kedai Reka mengembangkan wisata edukasi GFF ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Amanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amanda.
Baik, terima kasih rekan Firda. Nah, momen liburan akhir tahun sekaligus libur sekolah selama 2 pekan ini bisa dimanfaatkan untuk mengunjungi Green Fresh Farm yang ada di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Nah, di Green Fresh Farm ini merupakan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim Kedereka Unika Sugio Pranoto Semarang yang mengubah peternakan sapi milik warga Jatirejo menjadi sebuah wisata edukasi yang unik dan menarik. Disampaikan oleh Ketua Tim Kedereka, Dr. Elizabeth Luki Mareta Sitinjak SEMSI, pengembangan potensi desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahwa ini merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, disampaikan olehnya bahwa wisata edukasi GFF ini menjadi satu tempat yang dapat memberikan fasilitas one-stop education sehingga masyarakat dapat belajar mengenai bagaimana susu yang biasanya kita minum itu diperoleh, kemudian sapi seperti apa yang bisa menghasilkan susu, kemudian bagaimana sih proses perawatan sapi ditambah dengan pengolahan produk-produk olahan susu sapi itu, dan ditambah pengetahuan tentang manfaat dari gizi susu sapi. Susu sapi menjadi ikon menarik dan menjadi komoditas utama yang dimiliki oleh warga desa Jatirejo. Dari susu sapi sebagai bahan utama muncul produk-produk yang diolah antara lain silky puding, susu pasteurisasi, yogurt, es krim, dan nasi guling. Dr. Luki mengharapkan dengan adanya informasi mengenai wisata edukasi GFF ini, masyarakat akan lebih mengetahui dan tertarik untuk mengunjungi dan belajar di desa Jatirejo. Selain itu, selain produk susu sapi yang dihasilkan di desa Jatirejo ini, di GFF Desa Jatirejo, juga ada pengolahan limbah sapi, yakni kotoran sapi. Kotoran sapi yang dihasilkan diolah menjadi biogas dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kelurahan Jatirejo. Selain biogas, juga dari tim Kedereka Unika Sugio Pranoto menambahkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kelurahan Jatirejo tersebut. Dr. Luki menyatakan bahwa dengan ada pemanfaatan limbah kotoran sapi dan panel surya bisa memanfaatkan sumber daya dari alam supaya masyarakat juga tidak terbebani dengan biaya pemakaian listrik. Grand opening dan serah terima dari tim peneliti kepada warga Kelurahan Jatirejo diserahkan melalui Lurah Jatirejo Bu Mustifa agar wisata edukasi GFF tetap berjalan dan lebih terkenal di kalangan masyarakat. Dr. Luki berpesan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi dengan terus mempromosikan wisata edukasi GFF Jatirejo melalui platform sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Sekian laporan dari saya, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Amanda dari Tribun Jawa Tengah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Lurah Jatirejo Musfiati dan juga Dr. Elizabeth Luki Mareta Sitinjak. Berikut liputan untuk Anda. Yang grand opening yang isinya adalah untuk memperluas pemberitaan tentang bahwa kita di Jatirejo ini kerjasama dengan Unika maupun pendanaan dengan Kedereka itu memberikan suatu suasana yang baru di Jatirejo dan menjadi ikon untuk masyarakat Jatirejo khususnya di wisata edukasi. Nah, output yang kami berikan kepada masyarakat ini selain wisata edukasi yang di dalamnya sudah saya jelaskan, ada table education, kemudian ada world education, dan juga kita juga memberikan bahwa ini edukasi yang memberikan bagaimana satu tempat memberikan fasilitas yang one stop artinya orang bisa belajar bagaimana susu itu kita minum dari yang bagaimana sih, itu dari sapi yang bagaimana khasnya, kemudian perawatan sapi bagaimana kemudian susu yang bagus diolah itu bagaimana sehingga manfaat gizi tetap terjaga, intinya begitu. Untuk kelanjutan dari GFF yang ada di Jatirejo ini, kami ini masih banyak perlu pembenahan karena kemarin kami dari istilahnya
kedel aja. Kemarin kan untuk yang terutama itu untuk yang pemandu wisata itu belum ada pelatihan untuk yang khusus untuk memandu wisata. Tapi kami dari Jatirejo terutama kemarin Karang Taruna itu memberanikan diri untuk belajar sendiri untuk memandu wisata itu, karena kemarin alhamdulillah sebelum peresmian saja sudah ada kunjungan dari TK itu 100 murid lebih. Jadi kami belajar dari situ apa kekurangannya, nanti kita akan berusaha untuk menambah, dan kemarin dengan adanya kunjungan itu tahu apa kekurangannya. Dan kemarin kami sudah langsung di situ langsung evaluasi dengan pengurus GFF ini, warga Jatirejo yang RT 4 ini, terus untuk menambah kekurangannya. Yang kekurangannya kemarin yang terutama itu Tribuners, di Banyumas ada sebuah tempat makan yang mengusung konsep perpaduan antara alam dan budaya Banyumasan tempo dulu, yakni di Warung Jegangan. Berasal dari kata jegang, bahasa Banyumasan yang memiliki arti duduk dengan salah satu kaki bertekuk dengan arah lutut ke atas. Alasan pemilik menamakan warungnya tak lain untuk memberikan kesan bebas kepada setiap pengunjung yang datang ke warungnya. Di warung ini, pengunjung bebas untuk melakukan apa saja, misalnya menggelar tikar, duduk jegangan, makan menggunakan tangan, ataupun merokok juga diperbolehkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Pinky yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pinky. Baik, terima kasih Firda. Dan Tribunan dimanapun Anda berada, di Banyumas ada salah satu warung makan yang memiliki konsep yaitu perpaduan antara alam dan juga Banyumasan tempo dulu. Jadi warung ini bernama Warung Jegangan. Warung Jegangan sendiri berasal dari kata jegang bahasa Banyumas yang artinya duduk dengan melipatkan kaki, dengan melipatkan salah satu kaki dan posisi lutut ke atas, pemirsa. Jadi di Warung Jegangan ini pemilik membebaskan para pengunjung untuk melakukan segala hal, pemirsa. Jadi di sini kita bisa duduk, menikmati makan sembari duduk dengan jegang, kemudian kita juga bisa menggelar tikar, kita bisa sambil merokok, dan melakukan segala aktivitas di tempat ini, pemirsa. Uniknya, pemirsa, di tempat ini, vibes atau atmosfer tahun 1970-an akan sangat terasa, pemirsa. Karena di sini juga terdapat sebuah museum, yaitu di Rumah Joglo, yang berisi perabotan-perabotan khas tempo dulu, pemirsa, seperti setrika uap, kemudian ada lampu petroma, ada juga gebyuk kamar dari Jenderal Sudirman yang ada di Purbalingga, Tribunan. Warung makan ini pertama kali dibuka pada tahun 2019 oleh salah satu warga desa Pernasidi, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Jadi karena kecintaannya terhadap taman dan juga kecintaannya terhadap budaya Banyumasan, pemilik mendirikan Warung Jegangan ini, pemirsa. Di sini tentu saja banyak sekali kita temukan barang-barang tradisional, barang-barang khas tempo dulu, pemirsa. Dan di sini vibes Banyumasan sangat terasa, pemirsa. Terlebih makanan yang disajikan di sini pun ini tentunya makanan dan minuman khas Banyumasan, seperti kluban, kemudian ada juga oseng jantung, oseng rebung, dan tentunya mendoan, pemirsa. Jadi ketika Anda berkunjung ke Warung Jegangan ini, Anda hanya dapat menemukan makanan dan minuman khas Banyumasan saja. Hal ini juga sebagai cara bagi pemilik Warung Jegangan ini untuk melestarikan budaya Banyumasan di era sekarang ini, Tribuners. Kemudian Tribuners, di dalam Warung Jegangan ini tentunya nuansa alam dan kesegaran, semilir angin tentunya sangat segar ya, pemirsa, karena memang di sini terdapat hamparan rumput dan juga pohon-pohon yang menjulang tinggi di kawasan ini, pemirsa. Ada pula beberapa dapur pohon bambu yang juga membuat
semakin menambah segarnya udara di kawasan ini, pemirsa. Pengunjung nantinya ketika makan bisa memilih tempat, pemirsa, seperti di rumah joglo, kemudian di gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu, atau dapat memilih makan dengan menggelar tikar di atas rumput, pemirsa. Tentunya suasana-suasana seperti ini sangat dicari ya, pemirsa, oleh masyarakat perkotaan yang ingin merasakan vibes tempo dulu, begitu, pemirsa. Selain itu, pemirsa, di sini pengunjung juga dapat menyewa baju tradisional khas Banyumasan. Jadi pengunjung dapat berfoto menggunakan baju kebaya khas Banyumasan hanya dengan merogoh kocek sebesar 20.000 saja. Selain itu, pemirsa, warung makan Jegangan ini ternyata juga sudah bekerja sama dengan salah satu universitas yang ada di Purwokerto. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai wisata edukasi bagi para pelajar yang berasal dari luar negeri. Jadi mereka, para pelajar dari luar negeri ini datang ke warung Jegangan untuk belajar mulai dari budaya-budaya Banyumasan dan mengenal sejarah-sejarah tempo dulu, Tribuners. Untuk dapat masuk ke warung makan ini, apabila dari kota Purwokerto, Tribuners hanya perlu melajukan kendaraan ke arah barat sekitar 30 menit saja, pemirsa. Letaknya yaitu berada di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Warung Jegangan ini buka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 5 sore. Jadi Tribuners, warung Jegangan ini tentunya sangat cocok dikunjungi bagi Anda yang memang merindukan suasana khas pedesaan dan juga merindukan makanan dan minuman khas Banyumasan, Tribuners. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Pinky dari Tribun Jateng atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sopan Sunarofat, pemilik warung Jegangan. Berikut liputan Anda. Kalau untuk konsepnya sendiri gimana Pak di sini? Konsepnya saya lebih ke alami yang pertama, yang kedua saya kembali ke tempo dulu, tahun 70-an, 80-an gitu. Dari kami hobi, senang, kemudian yang mampu mempertahankan budaya Banyumas itu siapa lagi kalau bukan dari diri kita dulu, itu dari awal. Kalau untuk masakannya di sini kan konsepnya tradisional juga. Itu gimana Pak? Kalau untuk masakan saya mempertahankan menu khas Banyumas. Jadi semacam ada kluban, itu kemudian sayuran juga yang ambil dari sekitar rumah. Jadi ada daun pepaya, daun singkong, ada umbut, kemudian ada bung, ada jantung, gitu. Kita masaknya menggunakan pawon, yaitu kayu bakar. Yang pertama kalau untuk minuman kita memiliki khas yaitu teh sangit. Memang sangit di situ. Gitu. Kemudian untuk masakan-masakan yang lain, nasi putih dan sebagainya, sayuran, kita menggunakan Libur Natal dan Tahun Baru 2023 diprediksi akan membuat penumpukan wisatawan di 12 titik wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dinas Pariwisata DIY memprediksi akan terjadi penumpukan pengunjung di sejumlah titik, misalnya di Keraton Malioboro, kemudian Ayunan Langit, Sungai Mudal, Waduk Sermo Kalibiru. Selain itu juga diprediksi akan terjadi penumpukan di Gua Pindul, kemudian HH Ocean View, Breksi, Bukit Bintang Langgeran, Monumen Jogja Kembali, dan Candi Prambanan. Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengatakan ada juga wisata pantai yang diprediksi akan terjadi kemacetan arus lalu lintas. Misalnya di Pantai Gelagah Kulon Progo, Pantai Baron hingga Pantai Pulang Sawal, dan Pantai Parangtritis Depok. Singgih mengatakan untuk mengantisipasi penumpukan pengunjung, pihaknya akan menggelar sejumlah event saat libur Natal dan Tahun Baru 2023. Dengan harapan agar para wisatawan tidak berkumpul atau memadati satu titik saja. Event pertama akan digelar di Kabupaten Bantul di 4 tempat yang bisa dikunjungi saat akhir tahun 2022.
Empat tempat tersebut yakni di Gunung Piungan dan Puncak Sosok yang akan digelar pesta kembang api dan akustik. Kemudian di Bojong Ari Depok akan ada pesta kembang api dan kusplusan, dan di Pantai Gua Cemara akan digelar pesta kembang api dan elektron. Sementara di daerah Sleman ada 11 event yang digelar oleh Dinas Pariwisata DIY. Dan berikut daftar event di Sleman. Yang pertama di Watu Tapak menggelar Special New Year Event Camp. Kemudian Teloga Putri Kaliurang menggelar Campur Sari Embun Laras, Neokustik Band, Turonggo Kecano Mudo, dan Jatilan Turonggo Pronojati. Kemudian di lapangan parkir Watu Purbo akan menggelar senam massal dan bazar UMKM. Ada event eduwisata yakni senam dengan tema Sleman Bangkit. Kemudian di Gardu Pandang Kaliurang menggelar pentas Kubro Rosso Siswo dan pentas Om Romansa. Di Tebing Breksi menggelar New Year's Eve Dinner and Camp dan acara Tebing Breksi Gumebiar 2023. Sementara itu di Kulon Progo akan digelar 2 event yakni di Waduk Sermo, pentas musik dan kembang api, kemudian di alun-alun Wates ada pementasan wayang saat tahun baru. Sedangkan di Gunung Kidul ada 5 event yang digelar di Pantai Wedi Ombo, Res Area Cingkrang Tepus, Bundawan Siono, Pantai Baron, dan Baron Lighthouse. Sementara di kota Yogyakarta tidak digelar event agar wisatawan tidak menumpuk di kawasan Tugu, Malioboro, dan juga Keraton. Singi mengatakan event bergantian malam tahun baru hanya digelar di hotel-hotel atau hanya sekedar dinner tahun baru 2023. Tak usah bingung untuk menghabiskan libur akhir tahun 2022, Tribuners bisa mengunjungi Saloka Theme Park yang berlokasi di Jalan Fatmawati nomor 164 Gumuk Sari, Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pengunjung bisa menjajal berbagai wahana yang disediakan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Di akhir tahun ini, Tribuners bisa melihat acara spesial yang dihadirkan yakni Pesta Lokal Saloka. Acara tersebut digelar mulai 17 Desember hingga 1 Januari 2023. Tribuners bisa bertemu dengan Loka, yakni maskot buaya lucu dari Saloka Theme Park. Tapi ada yang tak kalah menarik, yakni hadirnya Saloka Carnival dan pertunjukan seru untuk memeriahkan acara. Bukan hanya pertunjukan seru saja, tapi ada pula jajanan Nusantara yang siap memanjakan lidah Tribuners. Sehingga Tribuners bisa berburu kuliner selama liburan di Saloka Theme Park. Dikutip dari Instagram @salokapark, pada Sabtu 24 Desember, harga tiketnya mulai dari 120.000. Tribuners bisa menikmati berbagai wahana sepuasnya. Terkhusus pada 24 Desember hingga 1 Januari 2023 atau libur Natal dan Tahun Baru, Saloka Theme Park memberlakukan harga tiket masuk terusan. Tak ada tiket masuk reguler selama momen libur kali ini. Sementara untuk tiket terusan Saloka Theme Park hanya dikenakan Rp150.000 per orang. Bukan hanya sekali saja, Tribuners bisa bermain wahana di Saloka Theme Park sepuasnya. Harga tiket masuk ini sudah termasuk tiket wahana, jadi Tribuners tinggal datang dan antri di tiap-tiap pos wahana saja jika ingin bermain. Jika ingin mengunjungi destinasi wisata ini, Tribuners bisa berkunjung mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 malam. Jam operasional ini berlaku mulai tanggal 24 Desember hingga 1 Januari 2023. Menikmati malam pergantian tahun 2023, Tribuners bisa mencoba berkemah di tepi Waduk Kedung Ombo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tepatnya Tribuners bisa berkemah di wisata Embun Bening untuk menikmati kembang api di tengah malam pergantian tahun. Wisata Embun Bening menawarkan acara live music, makan malam, dan api unggun khusus pada malam tahun baru. Wisatawan yang ingin bergabung untuk mengisi malam tahun baru cukup membayar sebesar Rp50.000 per orang. Harga tiket masuk tidak termasuk dengan fasilitas kemah.
Oleh karena itu, wisatawan diminta untuk membawa tenda dan perlengkapan kemah masing-masing. Hal itu disampaikan oleh pengelola wisata Embun Bening, Waduk Kedung Ombo Park, Rina, pada Kamis 22 Desember. Apabila ingin berkemah di Embun Bening, Tribuners bisa datang ke lokasi mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Rina mengatakan pengunjung bisa menikmati pemandangan Waduk Kedung Ombo pada malam hari dengan alunan musik menambah kesyahduan. Pancaran api unggun yang menghangatkan tubuh menambah nikmatnya melalui malam tahun pergantian tahun. Rina mengatakan jika Tribuners ingin bergabung bisa reservasi lewat Instagram @embun bening Kedung Ombo. Di bio tertulis kontak untuk informasi lebih lanjut dan juga reservasi tempat berkemah. Diketahui lokasi objek wisata Waduk Kedung Ombo terletak di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, kurang lebih 29 km ke arah selatan kota Purwodadi. Waduk ini merupakan salah satu bendungan terbesar yang pernah dibangun oleh pemerintah. Waduk yang mulai dibangun sekitar tahun 1980 dan selesai pada tahun 1991. Lokasi Waduk Kedung Ombo tidak hanya terletak di Kabupaten Grobogan, melainkan menjadi batas wilayah antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali. Waduk ini dibangun pada pertemuan Sungai Uter dan Sungai Serang yang terletak persis panggilan terkait kasus apa sih? Nanti kita lihat baru mau masuk dulu. Panggilan berapa ini? Panggilan pertama jangan interview. Tapi laporannya kemarin soal Itu jadi sih kan yang melaporkan saya nggak kenal. Ada nama yang saya nggak kenal sama sekali. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, tak dikaruniai buah hati dari Dewi Persik. Angga Wijaya bantah mantan istrinya mandul. Dewi Persik baru-baru ini berselisih dengan haters yang membulinya mandul. Angga Wijaya, selaku mantan suami yang pernah menemani Dewi Persik selama 5 tahun pun buka suara. Dalam kesempatan tersebut, Angga Wijaya membantah bahwa Dewi Persik mandul. Angga menegaskan bahwa selama pernikahan, ia dan sang mantan istri selalu rutin kontrol kesehatan. Dari hasil kontrol tersebut terungkap bahwa ia dan Dewi Persik tidak memiliki penyakit apapun terkait kesuburan. Angga pun berani menegaskan bahwa isu yang tersebar soal DP mandul adalah hoax. Lantas, apa alasan kedua tak kunjung dikaruniai buah hati? Rupanya itu semua karena rencana dari DP dan Angga yang sengaja menunda memiliki buah hati. Berikut wawancara dengan Angga Wijaya. Beritahu semua. Oke, mengenai hater sendiri, Mami DP sempat curhat ya, atau masih support ya ke Mami DP? Komunikasi seperti apa? Oh, belum komunikasi. Jadi tutup komunikasi ya? Sejauh ini sih belum komunikasi kan. Aku sih takut ya, bukan yang nggak mau takut. Tapi akhirnya komunikasi dari aku tangkapnya beda. Aku hanya menjaga informasinya, aku hanya menjaga. Mungkin nanti ya, pada saat itu lah. Adanya usaha ini sebagai pelatihan jadi dari aku maupun aku bisa ya. Lebih ke pembuktian ke diri sendiri sih. Aku kan kemarin belum ada basic di bisnis, belum punya usaha juga. Nah sekarang ini kesempatan untuk membuktikan bahwa aku juga bisa. Ini juga
Ini benar-benar dibantu sama tim Tanjung Mas Juni. Mereka tuh hebat. Support sistemnya bagus, manajemennya juga cepat. Makanya kalau misalnya nggak sama mereka mungkin aku nggak akan berdiri nih tempat makannya. Lebih ke yang berdiri sendiri sih. Cita-citanya semakin tercapai, memudahkan urusannya sama Allah, selalu diberikan kesabaran, semangat yang tiada hentinya. Karena beliau kan aku lihat itu pasti ada lagi sehat yang utama, semoga didekatkan dengan orang-orang baik. Tak ada angin, tak ada hujan. Pesulap merah mendadak dipanggil Polres Jakarta Selatan jalani pemeriksaan. Tak ada angin, tak ada hujan. Pesulap merah mendadak didatangi Polres Jakarta Selatan. Nama pesulap merah atau kini dikenal sebagai Marcel Radival. Sebelumnya pesulap merah ini namanya sempat dikenal publik lantaran dirinya berseteru dengan Persatuan Dukun. Seperti diketahui, pesulap merah dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Persatuan Dukun jalani pemeriksaan, didampingi oleh kuasa hukumnya Firdaus Oyiwobo, seperti dilansir dalam kanal YouTube Investigasi Intens. Namun baru-baru ini pesulap merah mendadak harus pergi ke polisi. Mengutip dari Tribun Style, pesulap merah kembali datangi Metro Jakarta Selatan untuk jalani pemeriksaan. Marcel Radival alias pesulap merah baru saja menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pesulap merah mengaku jika dirinya tak tahu menahu tentang laporan ini. Ia mengaku bingung saat dilaporkan oleh seseorang yang dirinya sendiri tak mengetahui permasalahannya. Setelah jalani pemeriksaan selama 5 jam, pesulap merah dicecar 43 pertanyaan. Setelah melakukan pemeriksaan, pesulap merah mengatakan jika kasus ini terkait konten perdukunan di media sosialnya. Kemudian ia menjelaskan jika konten tersebut ada yang mempermasalahkan lantaran dianggap mengarah ke ajaran dan ujaran kebencian. Berikut wawancara dengan Marcel Radival. Bukan apa ya tadi? Penyebaran kebencian katanya tuduhannya. Gitu sih. Jadi laporan yang ini yang dari yang dukun tua itu, ya itulah ada. Dari Agustus lalu ya. Jadi RR dukun tua yang inisial R yang keluar terus, tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan kan dia yang kena. Akhirnya dia pakai muridnya. Jadi parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya. Gitu. Berapa pertanyaan? Apa? Berapa pertanyaan? Ada 43. Yang dipermasalahin apa sih, Sir? Tentang postingan saya di Instagram. Soal yang mana tuh? Yang saya menjelaskan dukun itu tukang tipu dan tukang cabul, berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan gitu. Itu kan definisi dukun yang saya maksud. Yang kalau saya nyebut dukun di channel saya yang saya maksud itu sebenarnya gitu. Yang menggunakan alat-alat ya? Iya, yang menggunakan alat-alat ataupun trik-trik untuk mengelabui pasiennya. Gitu. Tapi di atas sempat ada pembuktian atau gimana, Kak? Enggak ada sih, tadi interview aja. Interview aja. Jadi yang bagian dia nggak terima itu pada saat kamu ngomong bahwa dukun itu punya trik segala macam seperti itu. Yang dia tidak terima, nggak tahu juga saya. Dia dukun. Di mana ujaran kebencian terhadap dukun? Padahal kan di situ nggak nyebut nama, tidak tertuju pada pekerjaan tertentu gitu. Karena ya itu definisi dukun yang saya maksud untuk channel saya sebenarnya. Gimana Bang, mungkin bisa dijelasin dulu terkait sama penjelasan Marcel hari ini? Ya boleh. Sama siapa? Panggil saja. Saya dari Hamil.
Kami dari HANI yang saat ini menjadi kuasa hukum dari Bang Marcel. Jadi kami akan menyampaikan yang pertama poinnya adalah Bang Marcel dipanggil oleh kepolisian sebagai warga negara yang baik, maka Bang Marcel harus hadir. Kan? Hari ini kita memenuhi panggilannya. Di situ kita di BAP kurang lebih 4 jam ya, 4 jam dari jam 3 sampai jam 8. Namun demikian kita ada waktu jeda istirahat 1 jam. Jadi kita hitung adalah 4 jam, 43 pertanyaan. Yang inti dari permasalahan adalah pihak pelapor itu mempermasalahkan postingan konten dari Bang Marcel. Nah, jadi postingan apa itu? Berkaitan dengan dukun, ya kan? Dukun itu dukun cabul ataupun tukang tipu. Nah, di pemeriksaan kita sampaikan maksud dukun cabul dan tukang tipu itu adalah dukun-dukun yang menggunakan peralatan, ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kemudian menakut-nakuti korban ataupun pasien, yang kemudian mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri. Itulah yang kita sampaikan. Jadi pada saat kita berbicara dengan maksudnya adalah dukun yang itu, bukan dukun beranak, bukan dukun apa, tapi dukun yang itu yang jadi masalah. Jadi Bang Marcel di sini mengedukasi jangan sampai ada lagi orang-orang yang tertipu praktek perdukunan dengan modus menggunakan perlengkapan peralatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Betul Bang Marcel? Betul banget, Nah, betul banget. itu tujuannya. Jadi memang gini, Bang, saya tambahin. Di channel saya juga penonton saya nggak pernah ada yang menanyakan dukun beranak gimana Bang, dukun pijat gimana Bang, karena memang dukun beranak dan dukun pijat itu pengobatan tradisional, bukan dukun yang saya maksud tadi, seperti yang Bang Yunus jelaskan tadi kan, gitu. Karena semua orang saya yakin juga paham tentang hal tersebut. Cuma ini ada orang-orang yang seolah-olah menggeneralisir dukun yang saya maksud itu dukun pijat, dukun beranak, dukun gigi dan lain sebagainya. Berita selanjutnya, tidak akan ada sosmed manapun Squeezie Zero Seudino hanya bisa disaksikan di film KKN Desa Penari. MD Picture memutar secara eksklusif tayangan Squeezie Zero film Seudino pada Jumat 23 Desember 2022. Sayangnya Squeezie Zero Seudino yang berdurasi 12 menit ini tidak akan ditayangkan di platform media sosial manapun. Squeezie Zero Seudino hanya bisa disaksikan di post credit KKN Desa Penari Luwih Dono Luwih Medeni yang tayang 29 Desember 2022 mendatang. Sang produser Manot Pujambi mengatakan ingin memberikan pengalaman berbeda untuk para penonton. Ide menayangkan Squeezie Zero Seudino di film KKN Desa Penari Luwih Dono Luwih Medeni terinspirasi dari pengalaman Manot menonton film Hollywood. Semua lanjut, Manot Squeezie Zero Seudino hanya akan diputar selama 6 menit. Namun akhirnya durasi Squeezie film horor yang digarap sutradara Kimo Stambul ini molor menjadi 12 menit. Alhasil, penonton KKN Desa Penari Luwih Dono Luwih Medeni itu pun akan menikmati tambahan durasi 47 menit. Berikut wawancara dengan Manot Pujambi. Banting-banting meja juga ayu, tapi kita cari solusi apa yang terbaik untuk film ini. Dan di diskusi ini kan kami juga selalu ajak Simple Man, karena bagi saya ini karyanya Simple Man, dia yang paling tahu dari kita semua. Jadi menurut saya Simple Man nulisnya semua hal ini ada sesuatu, ada artinya. Ada artinya, ada buntutnya, ada follow up-nya, apapun yang kita mikir gimana ini kalau nanti triloginya apa ke universe ini jangan sampai merusak. Jadi ada banyak hal dan saya lihat tim kreatif MD sangat solid ya dari untuk standar. Jadi ini kali kombinasinya menarik ya untuk cari the best outcome. Budget production gimana Pak? Apakah melebihi KKN atau gimana?
Saya kira ini budget lebih dari kakaknya. Kemarin kalau dari Twitter apa kakaknya? Belum bisa tahu, belum selesai syuting. Jadi saya ngomong belum tahu, di atas 15 mungkin di bawah. Kalau dari Twitter sendiri Pak Manus, apakah seperti KKN yang fan service, jadi seluruh filmnya tuh dari treat, atau ini ada pengembangan dari Mas Kimo dan dari tim MD? Iya, kami selalu seloyal mungkin dengan trade-nya, tapi kan di sini menariknya Simple Man punya punya gambaran yang lebih luas lagi, dan nggak bisa, menurut saya gini lah, intinya pasti ada intisarinya, lebih dari intisari keseluruhannya, tapi di depan kayak di thread panjang banget, kami lebih pendek contohnya ya. Terus kalau lihat dari segi dari segi storytellingnya sih ya, kalau Twitter thread sama film kan beda banget, nggak bisa sama, tapi feel-nya, hal-hal detailnya ya, itu yang Demi maknya, Rano Karno rela bangun set untuk syuting Sidul The Series. Rano Karno menceritakan pengalaman dalam membuat Sidul The Series. Menurut Rano Karno, Sidul The Series bisa terwujud karena keinginan mendiang Aminah Chandrakasih. Saat dikunjungi Rano Karno, pemeran maknya itu selalu meminta cerita Sidul dilanjutkan. Meski dalam keadaan sakit, Aminah Chandrakasih tetap profesional menjalani pengambilan gambar. Sebagai penulis skenario, Rano Karno sengaja memberikan dialog sederhana untuk Aminah. Aktor yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI itu juga memberikan perlakuan khusus demi membuat Aminah nyaman selama prosesi syuting. Menurutnya, ia rela melakukan hal tersebut demi bisa mewujudkan keinginan Aminah untuk kembali berakting sebagai maknya. Berikut wawancara dengan Rano Karno. Di kamar, jadi untuk adegan kamar itu terpaksa saya bangun set. Saya sewa studio. Studio itu saya sewa nggak jauh dari rumah. Ya kira-kira kalau naik mobil 45 menit lah. Dia kan di Ciledug. Sementara studio yang kita sewa di Tangsel. Sementara lokasi syuting itu saya bangun lagi di daerah Parung. Jadi nggak mungkin. Nah itu untuk adegan maknya itu saya sewa studio, kita bangun set rumah dengan suasana nyaman. Ya artinya begitulah saya untuk mencapai bagaimana supaya dia nyaman. Karena ya Nyak ini udah ragu untuk bicara sebetulnya. Karena dia yakin pelok, tapi saya bilang Nyak enggak, saya mau memang Nyak harus bicara secara pelok, jangan ini. Artinya saya mencoba menyemangati dia. Itulah cara satu saya pendekatan psikologis kepada beliau, bahwa dia syuting harus nyaman, tidak panas segala macam, supaya enak lah di sini. Dan yang luar biasa, beliau ini masih mau reading, itu yang luar biasa. Makanya asisten saya Mas Rio itu sama ya asistennya si Kiki, sebulan itu hampir 2 minggu ngasih tahu dialognya, tapi tetap dipantau. Kalau dia nggak bisa dirubah, ya seperti itulah kondisinya maknya. Artinya skenernya itu mengikuti alur maknya juga? Ya, saya mengikuti, ya tentu kita punya bagan, tapi setelah itu kita kasih taunya ngomong begini, begitu dia coba reading, walaupun ya nggak mungkin lah, pasti lafalnya akan beda. Dengan itu baru kita yang penting tidak keluar dari sebetulnya ya dari dulu tuh Sidul tuh skenario tuh cuman buat tatakan kacang goreng sebetulnya, semua improvisasi. Ya bayangin saya pernah ngederek 3 orang buta huruf, Engkong buta huruf, Nyak Rodiah buta huruf, Pak Bendot buta huruf, bayangin. Tapi kalau dia gua ngomong apa ini dulu, ngomong jadinya luar biasa. Itu yang membuat hidup sebetulnya ya Sidul itu gitu. Tapi banyak semangatnya masih kelihatan ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya ya ada beberapa, ya nantilah kalau memang diperlukan, ada beberapa taping saya bagaimana dia reading segala macam. Ada, tapi saya nggak mau, sebenarnya nanti aja lah, itu buat kenangan saya aja lah, pribadi lah. Kalau nggak nanti terasa seakan-akan mengekspos.
Berita terakhir datang dari Nikita Mirzani yang dirawat di rumah sakit karena pengapuran tulang. Fahmi Basib sebut kliennya harus segera dioperasi. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahit, menjelaskan mengenai kondisi terkini kliennya yang diketahui sedang menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Fahmi mengatakan bahwa Nikita Mirzani harus segera mendapatkan perawatan lebih lanjut, bahkan operasi yang merupakan rekomendasi dari dokter yang merawat Nikita. Tak hanya itu, Fahmi menjelaskan jika tindakan operasi tidak segera dilakukan, maka akan sangat berbahaya bagi bagian tubuh belakang Nikita Mirzani. Namun sayangnya diketahui bahwa pihak jaksa sempat ingin membawa paksa Nikita Mirzani untuk kembali ke rutan kelas 2B Serang. Hal ini membuat Fahmi merasa kecewa karena melihat jaksa tidak menghormati institusi kedokteran yang menangani kliennya tersebut. Berikut wawancara dengan Fahmi Bahit. Bahkan ada autoimun kalau tidak salah tadi, saya nggak tahu. Karena ini kalau tidak dioperasi bahaya, yang belakangnya dia terjadi pergeseran, yaitu adalah urusan diagnosa dokter. Nah, karena dokter sudah menyatakan bahwa dia dalam keadaan sakit, saya minta supaya jaksa memahami ya, bahwa ini saya bukan ahli di bidang kedokteran. Yang ahli dokternya sudah menyatakan sakit, tolong hormati dokter ini yang telah menyatakan bahwa Nikita dalam keadaan sakit dan harus dilakukan perawatan. Jangan menggunakan cara berpikirnya sendiri untuk memaksa Nikita dibawa ke hutan. Itu sangat tidak manusiawi kalau orang dalam keadaan sakit dipaksa harus kembali ke hutan. Perawat saya sudah bilang, saya punya bukti, saya punya saksi bahwa Niki dalam keadaan sakit. Mereka tidak akan bertanggung jawab kalau harus dibawa dari rumah sakit. Tolong hormati dokter yang telah menyatakan bahwa Nikita sakit. Apa yang harus dipaksakan seperti ini? Niki itu bukan pelaku teroris. Tolonglah, jangan maksa-maksa seperti ini, bikin kaget aja pagi-pagi sudah. Ya, saya minta. Ini seperti perkara apaan sih mau diperlakukan gini Nikita ini? Sama jaksa. Tadi pagi sudah mau dibawa jam 8. Orang dalam keadaan sakit. Jaksanya memaksa memberitahu akan membawa Nikita. Apa ini sebetulnya? Anda kenapa tidak mau menunggu dokter? Anda itu bukan ahli kedokteran. Kenapa Anda mengambil kesimpulan bawa paksa lagi? Hakim dalam persidangan sudah meminta jaksa itu jangan mempersulit Nikita untuk berobat. Hakim saja bilang begitu, Anda tidak hormati. Maunya apa ini? Iya, ada perintah, tapi belum sampai di sini. Dokter sudah menyatakan bahwa Nikita harus dirawat. Perawat sudah menyatakan dia harus dirawat. Jadi ada bukti. Mereka tidak akan bertanggung jawab kalau Nikita harus dibawa paksa dari rumah sakit. Harus segera dioperasi, tapi ada dua. Kalau tidak dioperasi dalam waktu dekat, setidak-tidaknya setelah tanggal 29. Tapi dia harus dilakukan sejenis terapi supaya dia tidak semakin berbahaya kondisi kesehatannya. Yang terjelek menurut dokter itu adalah dalam keadaan lumpuh. Siapa yang mau bertanggung jawab? Saya tidak mau bertanggung jawab. Saya jangan dibebani dengan persoalan ini. Ini urusan kedokteran, bukan di ranah saya. Saya hormatin dokter, tolong hormatin juga dokter yang menyatakan Nikita dalam keadaan sakit. Seperti itulah. Nanti akan dirawat di sini kapan? Sampai kapan? Yang jelas hari ini harus dikeluarkan surat, dia harus dirawat. Sampai kapan saya tidak tahu, karena itu menjadi ranahnya kedokteran. Yang jelas saya minta dihormatin proses ini. Ini bukan ranahnya hukum, ini ranahnya kedokteran. Saya tidak bisa mengambil sikap, saya hanya bisa mendengarkan bahwa perawat menyatakan berdasarkan bukti dan saksi Niki itu sakit dan tidak layak untuk dibawa dan dikeluarkan dari rumah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Seorang polisi bernama Aibtu Ruslan menjadi korban tewas setelah ditusuk oleh sesama polisi yang juga merupakan rekannya pada Selasa 20 Desember 2022. Aksi polisi tusuk polisi ini terjadi di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN di Polda Riau yang berada di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Insiden berdarah ini terjadi sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yakni Bribka WF tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kejadian tersebut bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN memanggil pelaku untuk melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau mengapa tidak mengikuti apel. Pelaku beralasan dirinya memang diminta untuk berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Aibtu Ruslan lalu menyuruh Bribka WF untuk push up. Namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF hingga terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian sempat dilerai oleh personel lain. Setelah keributan tersebut, Aibtu Ruslan kemudian pergi mengikuti apel. Sementara Bribka WF dipanggil oleh perwira penjagaan dan meminta senjata inventaris untuk diserahkan. Selain itu, saudara Bribka WF juga diminta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama orang tua dan adiknya. Dia mencoba menghadap ke pimpinan di SPN tetapi masih kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian kiri dan rusuk kiri korban. Akibat kejadian ini, saudara, korban langsung jatuh ke tanah, sedangkan pelaku melarikan diri mengendarai sepeda motor. Terkait kejadian polisi tikam polisi ini, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto membenarkan pelaku sempat melarikan diri dan telah ditangkap oleh kepolisian kurang dari 24 jam pasca beraksi. Sunarto mengatakan pelaku ditangkap oleh kepolisian yang melakukan pendekatan dengan pihak keluarga. Ia menyebut Bribka WF ditangkap di tempat persembunyiannya. Meski begitu, saudara, Sunarto tak menyebut lebih lanjut mengenai lokasi persembunyian tersebut. Diketahui Bribka WF menikam rekan sesama polisi yakni Aibtu Ruslan. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian dada kiri dan rusuk kiri korban. Korban yakni Aibtu Ruslan telah dimakamkan secara kedinasan di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru pada Rabu 21 Desember 2022. Ia dimakamkan secara kedinasan. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, hingga rekan-rekan korban di kepolisian. Sebelumnya jenazah almarhum disolatkan di Masjid Amal Khairat di Jalan Paus. Jenazah korban dengan balutan bendera merah putih kemudian dibawa ke samping kuburan. Kegiatan diawali dengan pembacaan riwayat singkat dari almarhum Aibtu Ruslan. Berikutnya dilaksanakan proses pemakaman yang diiringi dengan tembakan salvo 1 kali ke udara oleh regu yang bertugas. Suasana kesedihan begitu terasa saat detik-detik jenazah korban diturunkan ke liang lahat. Pulang ke rahmatullah pakcik kami atau teman kita atau anak kita, keponakan kita, yaitu Ruslan bin Zakaria Usman, tadi malam lebih kurang pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beliau lahir pada tanggal 17 November 1975 dan saat ini
Beliau sedang berumur 47 tahun. Beliau meninggalkan satu orang istri, yaitu Rosa Yushamnita, dan keempat orang anaknya, yakni Gana Rian Pratama yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Syakira Maharani, yang ketiga Asika Zizi Salsabila, yang keempat Muhammad Farel Abiu. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ketahui kata Nabi SAW yang mafhumnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya yang bernyawa pasti akan mati. Mau dia kaya, miskin, raja, rakyat jelata, ada pangkat, tak ada pangkat, semuanya akan meninggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Maka kami dari pihak keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan banyak terima kasih kepada pertama Rumah Sakit Bayangkara yang telah menyelenggarakan jenazah dari pakcik kami mulai dari tadi malam hingga subuh, kemudian dari SPN juga, Polda, Polres dan sebagainya, instansi terkait. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mewakili mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para tetangga, saudara-saudara yang datang dari Dumai, dari Rohil dan sekitarnya, yang dari daerah manapun, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Maka kami dari pihak keluarga mewakili, apabila ada pakcik kami ini selama bergaul dengan tuan-tuan, puan-puan semua, ada yang salah cakap, ada yang salah, ada yang salah tingkah, salah ini, salah perbuatan, kami dari pihak keluarga mewakili mohon dimaafkan. Apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila almarhum memiliki utang piutang, apabila almarhum selama hidupnya memiliki utang piutang, kami dengan berbesar hati silakan mendatangi kami pihak keluarga. Pemakaman Aibtu Ruslan dilakukan secara kedinasan pada Rabu 21 Desember 2022. Suasana sedih sangat terasa, terlebih pemakaman diiringi oleh tangis dari pihak keluarga. Atmosfer kesedihan semakin terasa saat detik-detik jenazah Aibtu Ruslan dimasukkan ke liang lahat. Terlebih saat anak korban melantunkan azan. Suaranya terdengar berat. Azan juga sempat terputus sejenak lantaran sang anak tak mampu membendung tangis. Kemudian saat proses tabur bunga, istri korban terlihat menangis terseduh-seduh didampingi oleh keluarga lain. Diketahui personel polisi di Riau, Aibtu Ruslan meregang nyawa setelah ditusuk dengan menggunakan sangkur oleh pelaku yang juga polisi, yakni Brib KWF. Pemicu aksi penusukan ini diduga lantaran pelaku tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Bagian dokumentasi ya? Tunggu, tarik. Nggak pakai ini. Ada. Stop. Ya, tinggalan dulu. Iya, kita mundur paling ini. Mundur. Dorong. Enggak, diangkat. Kita mau didorong. Pakai berdua. Awas. Kamu sedikit. Keluarkan dulu. Ya. Tengah, Pak. Udah lurus. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru.com, sedang berada di lokasi pemakaman dari almarhum Aibtu Ruslan, di mana almarhum meninggal dunia usai ditikam oleh sesama personel polisi, di mana pelakunya berinisial WF berpangkat Bribka. Dan seperti inilah suasana di lokasi pemakaman kedinasan dari Aibtu Ruslan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibtu Ruslan bin Zakaria. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan. Pangkat NRP Aibtu 75110542. Jabatan terakhir Wamin Propus SPN Polda Riau. Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bagan Siap Kapi 17 November 1975. Nama Bapak Zakaria Usman. Nama istri Rosa Yushanita. Anak 1 Gana Rian Pratama 21 tahun. 2 Syahrira Maharani 18 tahun. 3 Asiki Ziza Jalsabila 14 tahun. 4 Muhammad Farel Abiu 5 tahun. Pendidikan umum SD lulus tahun 1987. SMP lulus tahun 1991. SMA lulus tahun 1994. Kepolisian Seba Polri tahun 1997. Riwayat kepangkatan Bribda TMT 05011997. Bribtu TMT 3112-2000. Brigadir TMT 0107-2004. Bribka TMT 0107-2008. Aibda TMT 10-01-2014. Aibtu TMT 01-01-2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.20 WIB di RS Aulia Hospital Panam Pekanbaru. Selesai. Aibtu Ruslan meninggal dunia setelah ditusuk juniornya sesama polisi yakni Bribka WF di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Meninggalnya Aibtu Ruslan menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga, sanak saudara, kerabat, dan rekan-rekannya sesama anggota polisi.
Nanda Sazali, keponakan almarhum, mengungkapkan Aibtu Ruslan merupakan sosok yang begitu peduli baik dengan orang tua, keluarga, sanak saudara, dan teman. Kepergian almarhum menjadi pukulan keluarga, apalagi keluarga mendapat kabar secara mendadak tentang kejadian yang menimpa Aibtu Ruslan. Ia meminta Polda Riau bisa mengusut tuntas, terlebih pihak keluarga mendapat kabar pelaku melarikan diri. Nanda menceritakan almarhum merupakan tulang punggung keluarga. Ratusan pelayat hadir menyaksikan prosesi apel persada pemakaman kedinasan almarhum Aibtu Ruslan pada Rabu 21 Desember 2022 siang. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, serta rekan-rekan korban di kepolisian. Aibtu Ruslan berencana untuk menjalankan ibadah umroh pada tahun depan. Namun keinginan itu tak bisa dipenuhi karena ia harus tutup usia akibat ditusuk oleh rekannya sesama polisi. Niat Aibtu Ruslan akan menjalankan ibadah umroh diungkapkan oleh keponakan almarhum yakni Nanda Sazali setelah pemakaman jenazah almarhum di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru. Hari Jumat. Nah, jadi saya alhamdulillah mengelola travel umroh di Dumai. Saya koordinasi dengan beliau untuk mengajak beliau umroh di bulan Februari. Nah, kita ada seat 3 dan beliau katakan insya Allah akan ikut, mohon doa segala macamnya. Tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan niat beliau, ini Allah sampaikan. Pasti niat kita Allah sampaikan. Niat beliau terkhusus sampaikan. Abang yang ngajak itu? Iya betul. Beliau tapi dalam kondisi yang tak seperti biasa. Jadi beliau ini yang kita tahu. Dalam komunikasi itu beliau ini orangnya ceria, semangat, humoris gitu. Tapi yang komunikasi terakhir kemarin dari beberapa rekan kita juga konfirmasi bahwa beberapa hari ini beliau memang agak berbeda dalam merespon sesuatu. Di SPN juga kita dengar seperti itu dan terjadi juga dengan saya biasa gitu. Pulang ke rahmatullah, pakcik kami atau teman kita atau anak kita, keponakan kita, yaitu Ruslan bin Zakaria Usman, tadi malam lebih kurang pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beliau lahir pada tanggal 17 November 1975 dan saat ini beliau sedang berumur 47 tahun. Beliau meninggalkan satu orang istri yaitu Rosa Yushamnita dan keempat orang anaknya yakni Gana Rian Pratama yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Syakira Maharani, yang ketiga Asika Zizi Salsabila, yang keempat Muhammad Farel Abiu. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ketahui kata Nabi SAW yang mafhumnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya yang bernyawa pasti akan mati. Mau dia kaya, miskin, raja, rakyat jelata, ada pangkat, tak ada pangkat, semuanya akan meninggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Maka kami dari pihak keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan banyak terima kasih kepada pertama Rumah Sakit Bayangkara yang telah menyelenggarakan jenazah dari pakcik kami mulai dari tadi malam hingga subuh, kemudian dari SPN juga, Polda, Polres dan sebagainya, instansi terkait. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mewakili mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para tetangga, saudara-saudara yang datang dari Dumai, dari Rohil dan sekitarnya, yang dari daerah manapun, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Maka kami dari pihak keluarga mewakili, apabila ada pakcik kami ini selama bergaul dengan tuan-tuan, puan-puan semua, ada yang salah cakap, ada yang salah tingkah, salah ini, salah perbuatan, kami dari pihak keluarga
mewakili, mohon dimaafkan. Apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila almarhum memiliki utang piutang, apabila almarhum selama hidupnya memiliki utang piutang, kami dengan berbesar hati silakan mendatangi kami pihak keluarga dengan mencantumkan bukti-buktinya. Insya Allah kami dari pihak keluarga akan menyelesaikan perkara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu yang telah menyelenggarakan jenazah dari pihak masjid juga dan instansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mohon maaf, mohon ucapan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pihak keluarga almarhum Aibtu Ruslan NRP dengan nomor 75110542 Jabatan Bamin Provos SPN Polda Riau dengan ini menyerahkan jenazah Aibtu Ruslan NRP 75110542 kepada Dinas Satuan SPN Polda Riau untuk dimakamkan di TPU Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Yang menyerahkan tanda tangan ke pihak keluarga almarhum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjangkan kepada Tuhan, kita masih bisa berkumpul hadir di sini untuk memberangkatkan almarhum rekan kita Aibtu Ruslan. Pada kesempatan ini saya mewakili dari Komandan Kesatuan, kami dari SPN Polda Riau menerima almarhum Aibtu Ruslan dan akan melaksanakan upacara pemakaman secara dinas. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dokumentasi ya? Tunggu, tarik. Bapak nggak pakai ini. Ada. Stop. Ya, tinggalan tadi. Iya, kita mundur soal ini. Mundur. Turun. Enggak, diangkat. Enggak mau didorong, makanya berdua. Awas. Kamu sedikit. Tengah, Bang. Udah lurus? Udah. Diketahui saudara, pelaku penusukan Aibtu Ruslan hingga Aibtu Ruslan meninggal dunia telah ditangkap oleh polisi. Pelaku adalah Bribka WF
yang merupakan pelaku penikaman yang menewaskan rekannya sesama anggota polisi yakni Aibtu Ruslan telah berhasil ditangkap setelah sempat melarikan diri pasca kejadian dan ia ditangkap pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Bribka WF kabur mengendarai sepeda motor setelah menikam dan melihat korban jatuh ke tanah. Ia sempat dinyatakan masuk ke daftar pencarian orang atau DPO dan menjadi buruan Polda Riau. Namun tak lama kemudian Bribka WF kembali diamankan atau berhasil ditangkap setelah polisi melakukan pendekatan terhadap keluarga pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto. Seperti diketahui saudara, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya yang merupakan rumah orang tua Bribka WF. Kemudian saudara, setelah ditangkap hingga saat ini Bribka WF masih belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya yang belum memungkinkan. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti yakni berupa sebuah sangkur yang digunakan oleh pelaku untuk menikam korban. Sebelumnya Aibtu Ruslan yang merupakan Bintara Unit atau Banit Provos Sekolah Polisi Negeri atau SPN Kepolisian Daerah Polda Riau tewas di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Seperti diketahui saudara, Aibtu Ruslan Bintara Unit atau Banit Provos Sekolah Polisi Negara Polda Riau tewas di kawasan SPN Polda Riau di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Selasa 20 Desember 2022 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ia tewas setelah ditikam oleh Bribka WF yang merupakan rekan sesama anggota polisi. Informasi yang berhasil dihimpun saudara, peristiwa ini bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN memanggil pelaku untuk melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau lantaran tidak mengikuti apel. Pelaku beralasan dirinya memang diminta berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Aibtu Ruslan kemudian meminta Bribka WF untuk melakukan push up, namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF. Selisih paham antar keduanya sempat dilerai oleh personel lain. Aibtu Ruslan kemudian pergi untuk mengikuti apel. Selanjutnya perwira penjagaan memanggil Bribka WF dan meminta senjata revolver inventaris agar diserahkan. Bribka WF juga diminta untuk pulang. Sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama kedua orang tuanya serta sang adik. Bribka WF mencoba menghadap kepada unsur pimpinan di SPN Polda Riau, namun ternyata ia masih merasa kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu dengan korban. Sempat terjadi perkelahian saudara antara pelaku dan juga korban. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban serta mengenai bagian dada kiri serta rusuk kiri korban. Akibat kejadian ini korban jatuh ke tanah, sementara pelaku langsung kabur mengendarai sepeda motor. Terkait kejadian ini dibenarkan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal melalui Kabid Humas Kombes Pol Sunarto. Pelaku langsung diburu oleh tim Polres Kampar serta Polda Riau. Dan kemudian saudara, pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah aksi brutalnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru.com, sedang berada di lokasi pemakaman dari almarhum Aibtu Ruslan, di mana
almarhum meninggal dunia usai ditikam oleh sesama personel polisi, di mana pelakunya berinisial WF berpangkat Bribka. Dan seperti inilah suasana di lokasi pemakaman kedinasan dari Aibtu Ruslan. Rapor upacara pemakaman jenazah almarhum Aibtu Ruslan bin Zakaria. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan. Pangkat NRP Aibtu 75110542. Jabatan terakhir Wamin Propus SPN Polda Riau. Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bagan Siap Rapi 17 November 1975. Nama Bapak Zakaria Usman. Nama istri Rosa Yushanita. Anak 1 Gana Rian Pratama 21 tahun. 2 Syahrira Maharani 18 tahun. 3 Asiki Ziza Jalsabila 14 tahun. 4 Muhammad Farel Abiu 5 tahun. Pendidikan umum, SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994. Kepolisian Seba Polri tahun 1997. Riwayat kepangkatan Bribda TMT 05011997, Bribtu TMT 3112-2000, Brigadir TMT 0107-2004, Bribka TMT 0107-2008, Aibda TMT 10-01-2014, Aibtu TMT 01-01-2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.20 WIB di RS Aulia Hospital Panam Pekanbaru. Selesai. Aibtu Ruslan meninggal dunia setelah ditusuk oleh anggota sesama kepolisian yakni Bribka WF. Aibtu Ruslan dikenal sebagai sosok yang humoris dan ceria, namun belakangan menunjukkan sikap yang berbeda. Keponakan Ruslan Nanda mengungkap sebelum wafat, Aibtu Ruslan dalam beberapa waktu belakangan menunjukkan hal yang biasa. Ia menerangkan pelaku dan korban sebelum kejadian kemarin sudah pernah cekcok. Namun saat itu dilerai oleh petugas di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Pelaku sempat melarikan diri dan telah ditangkap oleh kepolisian kurang dari 24 jam pasca beraksi. Meski telah ditangkap, pelaku masih belum bisa dimintai keterangan lantaran kondisinya yang masih syok.
Pemakaman Aibtu Ruslan dilakukan secara kedinasan pada Rabu 21 Desember 2022. Suasana sedih sangat terasa, terlebih pemakaman diiringi oleh tangis dari pihak keluarga. Atmosfer kesedihan semakin terasa saat detik-detik jenazah Aibtu Ruslan dimasukkan ke liang lahat. Terlebih saat anak korban melantunkan azan. Suaranya terdengar berat dan azan sempat terputus sejenak lantaran anak korban tak mampu membendung tangis. Kemudian saat proses tabur bunga, istri korban terlihat menangis terseduh-seduh didampingi oleh keluarga lain. Diketahui personel polisi di Riau, Aibtu Ruslan meregang nyawa setelah ditusuk menggunakan sangkur oleh pelaku yang juga anggota kepolisian yakni Bribka WF. Pemicu aksi penusukan ini diduga lantaran pelaku tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kemudian saudara, seperti disampaikan bahwa Aibtu Ruslan dikenal sebagai sosok yang ceria dan humoris. Namun, beberapa waktu sebelum Aibtu Ruslan meninggal dunia, pihak keluarga menyebut Aibtu Ruslan menunjukkan sosok yang berbeda. Aibtu Ruslan yang biasanya dikenal sebagai sosok yang ceria dan humoris, beberapa waktu sebelum meninggal dunia, Aibtu Ruslan disebut berbeda dalam merespon sesuatu. Kemudian saudara, Bribka WF yang merupakan pelaku penusukan hingga Aibtu Ruslan meninggal dunia saat ini telah ditangkap polisi, namun masih belum bisa dimintai keterangan lantaran kondisinya yang hingga saat ini masih syok. Sementara itu, Aibtu Ruslan telah dimakamkan pada Rabu 21 Desember 2022 secara kedinasan. Hari Jumat. Nah, jadi kita ini, saya alhamdulillah mengelola travel umroh di Dumai. Saya koordinasi dengan beliau untuk mengajak beliau umroh di bulan Februari. Nah, kita ada seat 3 dan beliau katakan insya Allah akan ikut, mohon doa segala macamnya. Tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan niat beliau, ini Allah sampaikan. Pasti niat kita Allah sampaikan. Niat beliau terkhusus sampaikan. Abang yang ngajak itu? Iya betul. Beliau tapi dalam kondisi yang tak seperti biasa. Jadi beliau ini yang kita tahu. Dalam komunikasi itu beliau ini orangnya ceria, semangat, humoris gitu. Tapi yang komunikasi terakhir kemarin dari beberapa rekan kita juga konfirmasi bahwa beberapa hari ini beliau memang agak berbeda dalam merespon sesuatu. Di SPN juga kita dengar seperti itu dan terjadi juga dengan saya biasa gitu. Hari Jumat. Nah, jadi kita ini pulang ke rahmatullah pakcik kami atau teman kita atau anak kita, keponakan kita, yaitu Ruslan bin Zakaria Usman, tadi malam lebih kurang pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beliau lahir pada tanggal 17 November 1975 dan saat ini beliau sedang berumur 47 tahun. Beliau meninggalkan satu orang istri yaitu Rosa Yushamnita dan keempat orang anaknya, yakni Gana Rian Pratama yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Syakira Maharani, yang ketiga Asika Zizi Salsabila, yang keempat Muhammad Farel Abiu. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ketahui kata Nabi SAW yang mafhumnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya yang bernyawa pasti akan mati. Saudara, Aibtu Ruslan dikabarkan meninggal dunia setelah ditusuk oleh rekan sesama polisinya yakni Bribka WF. Anak dari Aibtu Ruslan, Gana Rian Pratama 21 tahun, bercita-cita menjadi anggota Polri untuk melanjutkan karir sang ayah. Ia bertekad untuk meneruskan cita-cita sang ayah. Seperti diketahui saudara, Aibtu Ruslan tewas setelah ditikam oleh sesama personel polisi yang bernama Bribka WF. Peristiwa yang menimpa korban terjadi pada Selasa 20 Desember 2022 malam.
Pelaku penusukan Bribka WF sempat kabur setelah melancarkan aksinya, namun kini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Jenazah Aibtu Ruslan juga telah dimakamkan saudara pada Rabu 21 Desember 2022 di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kartama, Kota Pekanbaru. Kemudian saudara Nanda Sazali yang merupakan keponakan almarhum mengungkap anak Aibtu Ruslan bercita-cita menjadi anggota polisi, sama seperti sang ayah. Kemudian Nanda juga menyampaikan kepada Kapolda agar anak Aibtu Ruslan bisa diprioritaskan, lantaran sang anak sudah mengikuti tes kepolisian sebanyak 2 kali namun gagal. Kemudian dieroikan oleh Nanda, almarhum Aibtu Ruslan merupakan anak ke-9 dari 10 orang bersaudara. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 pasang anak. Aibtu Ruslan meninggal dunia di usia 47 tahun. Kepergian Aibtu Ruslan menyisakan duka yang mendalam bagi pihak keluarga, sanak saudara, kerabat, dan rekan-rekannya sesama anggota polisi. Nanda Sazali kemudian mengatakan Aibtu Ruslan merupakan sosok yang peduli, baik terhadap orang tua, keluarga, sanak saudara, serta teman-temannya. Nanda juga mengatakan kepergian almarhum menjadi pukulan berat bagi pihak keluarga, lantaran pihak keluarga mendapatkan kabar meninggalnya Aibtu Ruslan secara mendadak. Ia kemudian meminta kepada Polda Riau agar kasus ini diusut secara tuntas. Mau dia kaya, miskin, raja, rakyat jelata, ada pangkat, tak ada pangkat, semuanya akan meninggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Maka kami dari pihak keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan banyak terima kasih kepada pertama Rumah Sakit Bayangkara yang telah menyelenggarakan jenazah dari pakcik kami mulai dari tadi malam hingga subuh. Kemudian dari SPN juga, Polda, Polres dan sebagainya, instansi terkait. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mewakili mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para tetangga, saudara-saudara yang datang dari Dumai, dari Rohil dan sekitarnya, yang dari daerah manapun, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Maka kami dari pihak keluarga mewakili, apabila ada pakcik kami ini selama bergaul dengan tuan-tuan, puan-puan semua, ada yang salah cakap, ada yang salah tingkah, salah ini, salah perbuatan, kami dari pihak keluarga mewakili mohon dimaafkan. Apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila almarhum memiliki utang piutang, apabila almarhum selama hidupnya memiliki utang piutang, kami dengan berbesar hati silakan mendatangi kami pihak keluarga dengan mencantumkan bukti-buktinya. Insya Allah kami dari pihak keluarga akan menyelesaikan perkara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu yang telah menyelenggarakan jenazah dari pihak masjid juga dan instansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mohon maaf, mohon ucapan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pihak keluarga almarhum Aibtu Ruslan NRP dengan nomor 75110542 Jabatan Bamin Provos SPN Polda Riau dengan ini menyerahkan jenazah Aibtu Ruslan NRP 75110542 kepada Dinas Satuan SPN Polda Riau untuk dimakamkan di TPU Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Yang menyerahkan tanda tangan ke pihak keluarga almarhum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita masih
bisa berkumpul hadir di sini untuk memberangkatkan almarhum. Aibtu Ruslan, Bintara Unit atau Banit Provos Sekolah Polisi Negara atau SPN Kepolisian Daerah Polda Riau, meninggal dunia ditikam oleh bawahannya yakni Bribka WF. Peristiwa polisi tusuk polisi ini terjadi di pos jaga Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau, Selasa 20 Desember 2022 malam. Kepala Bidang atau Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan korban merupakan Bintara Provos SPN Polda Riau, sedangkan pelaku yakni WF selaku Bintara Administrasi SPN Polda Riau. WF merupakan bawahan Aibtu Ruslan. Sunarto menjelaskan kejadian berawal saat korban menegur Bribka WF karena tidak ikut apel. Bukannya mengikuti perintah tersebut, Bribka WF malah tak senang ditegur. Pelaku beralasan tak mengikuti apel karena sedang bertugas. Mendengar jawaban itu, korban menyuruh pelaku untuk push up, namun pelaku menolak hingga terjadi perkelahian. Pelaku kemudian menusuk korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali. Sunarto melanjutkan korban sempat diberikan pertolongan pertama di klinik SPN Polda Riau. Karena lukanya yang cukup parah, korban juga sempat dirujuk ke Rumah Sakit Aulia Hospital Pekanbaru. Namun, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, saudara, pelaku Bribka WF saat ini telah menyerahkan diri ke Polda Riau. Pelaku sebelumnya sempat diburu oleh tim Polda Riau dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara itu, jenazah Aibtu Ruslan telah dimakamkan secara kedinasan di TPU Sukoharjo, Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau pada Rabu siang. Aibtu Ruslan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Bagian dokumentasi ya? Tunggu, tarik. Nggak pakai ini. Ada. Stop. Ya, tinggalan dulu. Iya, kita mundur soalnya nanti ke sana. Mundur. Turun. Enggak, diangkat. Kita mau didorong, pakai berdua. Awas. Aibtu Ruslan, Banit Provos Sekolah Polisi Negara atau SPN Kepolisian Daerah Polda Riau tewas ditikam oleh Bribka WF. Bribka WF atau pelaku merupakan bawahan dari Aibtu Ruslan. Peristiwa polisi tusuk polisi ini terjadi di pos jaga Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan korban merupakan Bintara Provos SPN Polda Riau, sedangkan pelaku yakni WF selaku Bintara Administrasi SPN Polda Riau. WF merupakan bawahan dari Aibtu Ruslan. Kemudian saudara, Bribka WF, anggota polisi yang menikam atasannya Aibtu Ruslan akhirnya menyerahkan diri. WF dikabarkan sempat melarikan diri setelah melakukan penikaman terhadap Aibtu Ruslan selaku Banit Provos Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Polisi memburu WF dan sempat dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO.
Namun kabar Bribka WF menyerahkan diri juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto. Ia mengatakan pelaku menyerahkan diri pada Rabu 21 Desember 2022 siang. Pelaku diantar polisi dan keluarganya ke Mapolda Riau untuk menjalani pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya perkelahian terjadi antara sesama anggota polisi di Riau. Akibatnya, 1 orang polisi tewas karena ditikam pelaku menggunakan pisau. Polisi yang tewas adalah Aibtu Ruslan yang bertugas sebagai Banit Provos di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau di Kabupaten Kampar, sedangkan pelaku adalah Bribka WF. Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 20 Desember 2022 malam sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sunarto menjelaskan kejadian terjadi setelah cekcok antara pelaku dengan korban. Cekcok tersebut berujung perkelahian. Bribka WF kemudian menusuk Aibtu Ruslan menggunakan pisau dan mengenai dada sebelah kiri dan berakhir dengan Aibtu Ruslan meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru.com, sedang berada di lokasi pemakaman dari almarhum Aibtu Ruslan, di mana almarhum meninggal dunia usai ditikam oleh sesama personel polisi, di mana pelakunya berinisial WF berpangkat Bribka. Dan seperti inilah suasana di lokasi pemakaman kedinasan dari Aibtu Ruslan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibtu Ruslan bin Zakaria. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan. Pangkat NRP Aibtu 75110542. Jabatan terakhir Wamin Propus SPN Polda Riau. Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bagan Siap Rapi 17 November 1975. Nama Bapak Zakaria Usman. Nama istri Rosa Yushanita. Anak
1. Gana Rian Pratama, 21 tahun. 2. Syahrira Maharani, 18 tahun. 3. Asiki Ziza Jalsabila, 14 tahun. 4. Muhammad Farel Abiu, 5 tahun. Pendidikan umum, SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994. Kepolisian Seba Polri tahun 1997. Riwayat kepangkatan Bribda TMT 05011997, Bribtu TMT 3112-2000, Brigadir TMT 0107-2004, Bribka TMT 0107-2008, Aibda TMT 10-01-2014, Aibtu TMT 01-01-2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau. Baik saudara, bisa Anda saksikan ini adalah prosesi pemakaman Aibtu Ruslan yang merupakan korban polisi tikam polisi di Riau. Proses pemakaman dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022 di tempat pemakaman umum atau TPU di Jalan Kartama, Kota Pekanbaru. Pemakaman berlangsung secara kedinasan saudara dan dihadiri oleh pihak keluarga, sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, serta rekan-rekan korban di kepolisian. Seperti diketahui saudara, sebelum dimakamkan, jenazah almarhum disolatkan di Masjid Amal Khairat di Jalan Paus. Kemudian bisa disaksikan saudara, ini adalah proses pemakaman dari Aibtu Ruslan yang menjadi korban meninggal dunia polisi tikam polisi. Bisa Anda saksikan peti dari jenazah ditutup menggunakan bendera berwarna merah putih lantaran pemakaman dilakukan secara kedinasan. Dan di sana jenazah Aibtu Ruslan disambut oleh sanak saudara, kemudian disambut oleh pihak keluarga, kerabat, kemudian disambut juga oleh teman, tetangga, serta rekan-rekan korban di kepolisian. Jenazah korban tampak datang dengan balutan bendera merah putih dan dibawa ke samping liang lahat. Kemudian saudara, kegiatan pemakaman atau prosesi pemakaman diawali dengan pembacaan riwayat singkat dari almarhum Aibtu Ruslan. Kemudian dilaksanakan proses pemakaman yang diiringi dengan tembakan salvo sebanyak 1 kali ke udara oleh regu yang bertugas. Suasana kesedihan terasa sangat jelas, terlebih saat detik-detik jenazah korban diturunkan ke liang lahat. Bisa Anda saksikan saat ini, saudara, pada layar. Ini adalah prosesi pemakaman Aibtu Ruslan yang merupakan korban meninggal dunia setelah ditusuk oleh sesama anggota polisi yang merupakan bawahannya, yakni Bribka WF. Kemudian, saudara, prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan diwarnai dengan tangisan dari pihak keluarga Aibtu Ruslan. Baik saudara, ini adalah prosesi tabur bunga setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan, dan bisa Anda saksikan juga istri dari Aibtu Ruslan serta sang anak. Sang istri adalah perempuan yang sedang atau wanita yang sedang dipapah ketika berjalan dan mengenakan mukena berwarna hitam.
Kemudian prosesi pemakaman juga terus dilanjutkan, saudara. Dan saat prosesi tabur bunga, tampak istri dari korban atau istri Aibtu Ruslan menangis terseduh-seduh lantaran sang suami meninggal dunia di tangan rekan sesama anggota kepolisian dan merupakan bawahan dari korban, yakni Bribka WF. Dan setelah prosesi pemakaman selesai dan setelah prosesi tabur bunga selesai, istri dari Aibtu Ruslan juga sempat bersujud di atas makam sang suami atau makam dari Aibtu Ruslan. Dan tampak juga saat prosesi pemakaman, sang anak yang melantunkan azan untuk Aibtu Ruslan sempat terhenti sejenak lantaran anak dari Aibtu Ruslan tak bisa menahan tangis ketika melantunkan azan untuk terakhir kalinya untuk sang ayah, yakni Aibtu Ruslan. Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan. Pangkat NRP Aibtu 75110542. Jabatan terakhir Wamin Propus SPN Polda Riau. Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bagan Siap Rapi 17 November 1975. Nama Bapak Zakaria Usman. Nama istri Rosa Yushanita. Anak 1 Gana Rian Pratama 21 tahun. 2 Syahrira Maharani 18 tahun. 3 Asiki Ziza Jalsabila 14 tahun. 4 Muhammad Farel Abiu 5 tahun. Pendidikan umum, SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994, Kepolisian Seba Polri tahun 1997, riwayat kepangkatan Bribda TMT 05011997, Bribtu TMT 3112-2000, Brigadir TMT 0107 2004, Bribka TMT 0107 2008, Aibda TMT 10 01 2014, Aibtu TMT 01 01 2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.20 WIB di RS Aulia Hospital Panam Pekanbaru. Selesai. Apel bersada. Hari Jumat. Nah, jadi kita ini, saya alhamdulillah mengelola travel umroh di Dumai. Saya koordinasi dengan beliau untuk mengajak beliau umroh di bulan Februari. Nah, kita ada seat 3 dan beliau katakan insya Allah akan ikut, mohon doa segala macamnya, tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan niat beliau, ini Allah sampaikan. Pasti niat kita Allah sampaikan. Niat beliau terkhusus sampaikan. Abah yang mengajak itu? Iya betul, beliau tapi dalam kondisi yang tak seperti biasa. Jadi beliau ini yang kita tahu dalam komunikasi itu beliau ini orangnya ceria, semangat, humoris gitu. Tapi yang komunikasi terakhir kemarin dari beberapa rekan kita juga konfirmasi bahwa beberapa hari ini beliau memang... Orang polisi bernama Aibtu Ruslan menjadi korban tewas setelah ditusuk oleh sesama polisi yang juga merupakan rekannya pada Selasa 20 Desember 2022. Aksi polisi tusuk polisi ini terjadi di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN di Polda Riau yang berada di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
Insiden berdarah ini terjadi sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yakni Bribka WF tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kejadian tersebut bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN memanggil pelaku untuk melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau mengapa tidak mengikuti apel. Pelaku beralasan dirinya memang diminta untuk berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Aibtu Ruslan lalu menyuruh Bribka WF untuk push up. Namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF hingga terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian sempat dilerai oleh personel lain. Setelah keributan tersebut, Aibtu Ruslan kemudian pergi mengikuti apel. Sementara Bribka WF dipanggil oleh perwira penjagaan dan meminta senjata inventaris untuk diserahkan. Selain itu, saudara Bribka WF juga diminta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama orang tua dan adiknya. Ia mencoba menghadap ke pimpinan di SPN tetapi masih kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian kiri dan rusuk kiri korban. Akibat kejadian ini, saudara, korban langsung jatuh ke tanah, sedangkan pelaku melarikan diri mengendarai sepeda motor. Terkait kejadian polisi tikam polisi ini, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto membenarkan pelaku sempat melarikan diri dan telah ditangkap oleh kepolisian kurang dari 24 jam pasca beraksi. Sunarto mengatakan pelaku ditangkap oleh kepolisian yang melakukan pendekatan dengan pihak keluarga. Ia menyebut Bribka WF ditangkap di tempat persembunyiannya. Meski begitu, saudara, Sunarto tak menyebut lebih lanjut mengenai lokasi persembunyian tersebut. Diketahui Bribka WF menikam rekan sesama polisi yakni Aibtu Ruslan. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian dada kiri dan rusuk kiri korban. Korban yakni Aibtu Ruslan telah dimakamkan secara kedinasan di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru pada Rabu 21 Desember 2022. Ia dimakamkan secara kedinasan. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, hingga rekan-rekan korban di kepolisian. Sebelumnya, jenazah almarhum disolatkan di Masjid Amal Khairat di Jalan Paus. Jenazah korban dengan balutan bendera merah putih kemudian dibawa ke samping kuburan. Kegiatan diawali dengan pembacaan riwayat singkat dari almarhum Aibtu Ruslan. Berikutnya dilaksanakan proses pemakaman yang diiringi dengan tembakan salvo 1 kali ke udara oleh regu yang bertugas. Suasana kesedihan begitu terasa saat detik-detik jenazah korban diturunkan ke liang lahat. Saudara, seorang polisi bernama Aibtu Ruslan menjadi korban tewas setelah ditusuk oleh sesama polisi yang juga merupakan rekannya pada Selasa 20 Desember 2022. Aksi polisi tusuk polisi ini terjadi di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau yang berada di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Terkait perkembangan kasus ini sudah ada Rizky Armanda, jurnalis dari Tribun Pekanbaru. Selamat sore, Rizky. Ya, sore Ratu. Baik Rizky, bisa disampaikan seperti apa kronologis dari peristiwa polisi tikam polisi ini? Silakan. Baik, dapat saya laporkan bahwa peristiwa penikaman polisi antar polisi ini terjadi pada Selasa malam kemarin sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula dari ketika sore hari
Aibtu Ruslan selaku korban mendatangi pelaku yang merupakan juniornya, yakni Bribka WF di pos penjagaan. Dan saat itu Aibtu Ruslan menanyakan kenapa pelaku tidak ikut mengambil apel. Dan ketika itu pelaku beralasan dia diminta untuk tetap berjaga oleh perwira jaga yang ada di pos tersebut. Kemudian Aibtu Ruslan meninggalkan pelaku untuk mengikuti apel, sementara pelaku diminta oleh perwira jaga untuk menyerahkan senjata api inventaris yang dimilikinya dan diminta untuk pulang. Dan pada malam harinya pelaku datang kembali ke SPN Polda Riau untuk menemui unsur pimpinan yang ada di sana. Kemudian pelaku mencoba mendiskusikan terkait dengan apa yang dialaminya. Namun ternyata pelaku kurang puas dan dia lalu menemui korban yang ketika itu berada di pos penjagaan dan sempat terjadi cekcok dan perkelahian. Kemudian pelaku langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang dimilikinya dan menusukkan ke arah dada dan rusuk sebelah kiri dari korban. Dan seketika korban jatuh ke tanah, lalu ditolong oleh sejumlah personil kepolisian yang ada di sana untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara pelaku usai melakukan aksi tersebut melarikan diri dengan sepeda motor. Begitu, Ratu. Baik, kemudian Rizky, terkait dengan motif dari Bribka WF sendiri, ini apakah memang murni hanya motif sakit hati saja atau ada motif lain di balik aksi tersebut, Rizky? Ya, sejauh ini informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, yakni Polda Riau, dalam hal ini Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, motif sementara dari aksi pelaku ini yakni dia merasa kesal atau sakit hati karena ditegur oleh korban. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus ini, tadi ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa kepolisian menangkap pelaku atau Bribka WF ini, tapi ada juga informasi yang menyebut bahwa pelaku menyerahkan diri. Ini yang mana yang betul, Rizky, dan seperti apa perkembangan kasusnya terkait pemeriksaan pelaku, Rizky? Ya, benar bahwa pelaku yakni Bribka WF sudah berhasil diamankan oleh tim Polda Riau pada hari Rabu siang kemarin. Artinya pelaku dapat diamankan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam pasca melakukan aksi penikaman terhadap Aibtu Ruslan. Dan pelaku sendiri diketahui menyerahkan diri, di mana tim yang dibentuk oleh Kapolda Riau, gabungan dari Polres Kampar di backup dengan Polda Riau melakukan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku dan akhirnya pelaku bersedia untuk menyerahkan diri pada siang kemarin dengan diantar langsung oleh pihak keluarga dan turut dikawal oleh petugas yang mengamankan pelaku. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban, seperti apa sosoknya dan kesehariannya, mungkin bisa dijabarkan begitu, Rizky? Ya, pada hari Rabu siang kemarin kami berkesempatan untuk mewawancara dari perwakilan pihak keluarga korban. Dalam hal ini yakni keponakan korban bernama Nanda Sazali. Menurut Nanda, keseharian korban dikenal sebagai orang yang baik dan peduli. Korban juga sangat menjaga silaturahmi antar keluarga kepada sanak saudara dan juga rekan-rekan yang dikenalinya. Dan untuk diketahui bahwa dalam waktu dekat, tepatnya pada Februari 2023, menurut keterangan keponakan dari korban ini, bahwa korban berencana akan berangkat umroh ke Tanah Suci. Namun memang atas kejadian yang dialaminya, niat korban tidak tersampaikan. Begitu, Ratu. Rizky, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus ini, Rizky? Ya, sampai saat ini belum ada digelar seperti
konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini. Namun sempat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, bahwa pelaku sendiri belum dapat diperiksa secara intensif karena pelaku kondisi psikologisnya masih labil. Jadi belum bisa diambil keterangan lebih lanjut. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rizky atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Saudara, diketahui insiden berdarah polisi tikam polisi ini terjadi pada Selasa kemarin sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yakni Bribka WF tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kejadian tersebut bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN untuk memanggil pelaku agar melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau alasan tidak mengikuti apel di hari itu. Saat itu pelaku beralasan dirinya memang diminta untuk berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Aibtu Ruslan kemudian meminta Bribka WF untuk melakukan push up lantaran tidak mengikuti apel. Namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF hingga terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian sempat dilerai oleh personel lain, saudara. Setelah keributan tersebut, Aibtu Ruslan kemudian pergi mengikuti apel, sementara Bribka WF dipanggil oleh perwira penjagaan dan meminta senjata inventaris untuk diserahkan. Selain itu, Bribka WF juga diminta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama orang tua dan sang adik. Ia mencoba menghadap kepimpinan di SPN, tetapi masih kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya dan sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur lalu menikam korban yang mengenai bagian dada kiri serta rusuk kiri korban. Korban sempat dilarikan ke klinik SPN namun dirujuk kemudian ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa korban tak tertolong. Bagian dokumentasi ya? Tunggu, tarik. Ada. Stop. Iya, kita mundur soal ini. Mundur dulu. Dorong. Enggak, diangkat. Enggak mau didorong, makanya berdua. Awas. Kamu sedikit. Keluarkan dulu. Tengah bang. Seorang polisi bernama Aibtu Ruslan menjadi korban tewas setelah ditusuk oleh sesama polisi yang juga merupakan rekannya pada Selasa 20 Desember 2022. Aksi polisi tusuk polisi ini terjadi di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN di Polda Riau yang berada di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Insiden berdarah ini terjadi sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yakni Bribka WF tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kejadian tersebut bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN memanggil pelaku untuk melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau mengapa tidak mengikuti apel. Pelaku beralasan dirinya memang diminta untuk berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut.
Aibtu Ruslan lalu menyuruh Bribka WF untuk push up. Namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF hingga terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian sempat dilerai oleh personel lain. Setelah keributan tersebut, Aibtu Ruslan kemudian pergi mengikuti apel. Sementara Bribka WF dipanggil oleh perwira penjagaan dan meminta senjata inventaris untuk diserahkan. Selain itu, saudara, Bribka WF juga diminta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama orang tua dan adiknya. Ia mencoba menghadap ke pimpinan di SPN tetapi masih kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian kiri dan rusuk kiri korban. Akibat kejadian ini, saudara, korban langsung jatuh ke tanah, sedangkan pelaku melarikan diri mengendarai sepeda motor. Terkait kejadian polisi tikam polisi ini, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto membenarkan pelaku sempat melarikan diri dan telah ditangkap oleh kepolisian kurang dari 24 jam pasca beraksi. Sunarto mengatakan pelaku ditangkap oleh kepolisian yang melakukan pendekatan dengan pihak keluarga. Ia menyebut Bribka WF ditangkap di tempat persembunyiannya. Meski begitu, saudara, Sunarto tak menyebut lebih lanjut mengenai lokasi persembunyian tersebut. Diketahui Bribka WF menikam rekan sesama polisi yakni Aibtu Ruslan. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian dada kiri dan rusuk kiri korban. Korban yakni Aibtu Ruslan telah dimakamkan secara kedinasan di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru pada Rabu 21 Desember 2022. Ia dimakamkan secara kedinasan. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, hingga rekan-rekan korban di kepolisian. Sebelumnya jenazah almarhum disolatkan di Masjid Amal Khairat di Jalan Paus. Jenazah korban dengan balutan bendera merah putih kemudian dibawa ke samping kuburan. Kegiatan diawali dengan pembacaan riwayat singkat dari almarhum Aibtu Ruslan. Berikutnya dilaksanakan proses pemakaman yang diiringi dengan tembakan salvo 1 kali ke udara oleh regu yang bertugas. Suasana kesedihan begitu terasa saat detik-detik jenazah korban diturunkan ke liang lahat. Pakcik kami atau teman kita atau anak kita, keponakan kita, yaitu Ruslan bin Zakaria Usman, tadi malam lebih kurang pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beliau lahir pada tanggal 17 November 1975 dan saat ini beliau sedang berumur 47 tahun. Beliau meninggalkan 1 orang istri yaitu Rosa Yushanita dan 4 orang anaknya, yakni Gana Rian Pratama yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Syakira Maharani, yang ketiga Asika Zizi Salsabila, yang keempat Muhammad Farel Abiu. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ketahui kata Nabi SAW yang mafhumnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya yang bernyawa pasti akan mati. Mau dia kaya, miskin, raja, rakyat jelata, ada pangkat, tak ada pangkat, semuanya akan meninggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Maka kami dari pihak keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan banyak terima kasih kepada pertama Rumah Sakit Bayangkara yang telah menyelenggarakan jenazah dari pakcik kami mulai dari tadi malam hingga subuh, kemudian dari SPN juga,
Polda, Polres dan sebagainya, instansi terkait. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mewakili mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para tetangga, saudara-saudara yang datang dari Dumai, dari Rohil dan sekitarnya, yang dari daerah manapun. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Maka kami dari pihak keluarga mewakili, apabila ada pasien kami ini selama bergaul dengan tuan-tuan, puan-puan semua, ada yang salah cakap, ada yang salah tingkah, salah ini, salah perbuatan. Kami dari pihak keluarga mewakili mohon dimaafkan. Apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila almarhum memiliki utang piutang, apabila almarhum selama hidupnya memiliki utang piutang, kami dengan berbesar hati silakan mendatangi kami, pihak keluarga. Pemakaman Aibtu Ruslan dilakukan secara kedinasan pada Rabu 21 Desember 2022. Suasana sedih sangat terasa, terlebih pemakaman diiringi oleh tangis dari pihak keluarga. Atmosfer kesedihan semakin terasa saat detik-detik jenazah Aibtu Ruslan dimasukkan ke liang lahat. Terlebih saat anak korban melantunkan azan. Suaranya terdengar berat. Azan juga sempat terputus sejenak lantaran sang anak tak mampu membendung tangis. Kemudian saat proses tabur bunga, istri korban terlihat menangis terseduh-seduh, didampingi oleh keluarga lain. Diketahui personel polisi di Riau, Aibtu Ruslan meregang nyawa setelah ditusuk dengan menggunakan sangkur oleh pelaku yang juga polisi, yakni Brib KWF. Pemicu aksi penusukan ini diduga lantaran pelaku tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Bagian dokumentasi ya? Tunggu, tarik. Ada. Stop. Ya, tinggal angkat aja. Iya, kita mundur paling ini. Mundur dulu. Turun. Enggak, diangkat. Kita mau didorong, pakai berdua. Awas. Kamu sedikit. Keluarkan dulu. Tengah, Pak. Udah lurus? Udah. Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru.com, sedang berada di lokasi pemakaman dari almarhum Aibtu Ruslan
di mana almarhum meninggal dunia usai ditikam oleh sesama personel polisi, di mana pelakunya berinisial WF berpangkat Bribka. Dan seperti inilah suasana di lokasi pemakaman kedinasan dari Aibtu Ruslan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibtu Ruslan bin Zakaria. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan. Pangkat NRP Aibtu 75110542. Jabatan terakhir Lamin Propus SPN Polda Riau. Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bagan Siap Rapi 17 November 1975. Nama Bapak Zakaria Usman. Nama istri Rosa Yushanita. Anak 1 Gana Rian Pratama 21 tahun. 2 Syahrira Maharani 18 tahun. 3 Asiki Ziza Jalsabila 14 tahun. 4 Muhammad Farel Abiu 5 tahun. Pendidikan umum SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994. Kepolisian Seba Polri tahun 1997. Riwayat kepangkatan Bribda TMT 0501 1997. Bribtu TMT 31 12 2000. Brigadir TMT 01 07 2004. Bribka TMT 0107 2008. Aibda TMT 10 01 2014. Aibtu TMT 01 01 2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.20 WIB di RS Aulia Hospital Panam Pekanbaru. Selesai. Aibtu Ruslan meninggal dunia setelah ditusuk juniornya sesama polisi yakni Bribka WF di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Meninggalnya Aibtu Ruslan menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga, sanak saudara, kerabat, dan rekan-rekannya sesama anggota polisi. Nanda Sazali, keponakan almarhum, mengungkapkan Aibtu Ruslan merupakan sosok yang begitu peduli baik dengan orang tua, keluarga, sanak saudara, dan teman. Kepergian almarhum menjadi pukulan keluarga, apalagi keluarga mendapat kabar secara mendadak tentang kejadian yang menimpa Aibtu Ruslan. Ia meminta Polda Riau bisa mengusut tuntas, terlebih pihak keluarga mendapat kabar pelaku melarikan diri. Nanda menceritakan almarhum merupakan tulang punggung keluarga. Ratusan pelayat hadir menyaksikan prosesi apel persada pemakaman kedinasan almarhum Aibtu Ruslan pada Rabu 21 Desember 2022 siang. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, serta rekan-rekan korban di kepolisian. Aibtu Ruslan berencana untuk menjalankan ibadah umroh pada tahun depan. Namun keinginan itu tak bisa dipenuhi karena ia harus tutup usia akibat ditusuk oleh rekannya sesama polisi. Niat Aibtu Ruslan akan menjalankan ibadah umroh diungkapkan oleh keponakan almarhum yakni Nanda Sazali setelah pemakaman jenazah almarhum di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru.
Hari Jumat. Nah, jadi kita ini, saya alhamdulillah mengelola travel umroh di Dumai. Saya koordinasi dengan beliau untuk mengajak beliau umroh di bulan Februari. Nah, kita ada seat 3 dan beliau katakan insya Allah akan ikut, mohon doa segala macamnya. Tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan niat beliau, ini Allah sampaikan. Pasti niat kita Allah sampaikan. Niat beliau terkhusus Allah sampaikan. Abang yang ngajak itu? Iya betul. Beliau tapi dalam kondisi yang tak seperti biasa. Jadi beliau ini yang kita tahu dalam komunikasi itu beliau ini orangnya ceria, semangat, humoris gitu. Tapi yang komunikasi terakhir kemarin dari beberapa rekan kita juga konfirmasi bahwa beberapa hari ini beliau memang agak berbeda dalam merespon sesuatu. Di SPN juga kita dengar seperti itu dan terjadi juga dengan saya biasa gitu. Ulang rahmatullah pakcik kami atau teman kita atau anak kita, keponakan kita, yaitu Ruslan bin Zakaria Usman, tadi malam lebih kurang pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beliau lahir pada tanggal 17 November 1975 dan saat ini beliau sedang berumur 47 tahun. Beliau meninggalkan satu orang istri, yaitu Rosa Yushanita, dan keempat orang anaknya, yakni Gana Rian Pratama yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Syakira Maharani, yang ketiga Asika Zizi Salsabila, yang keempat Muhammad Farel Abiu. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ketahui kata Nabi SAW yang mafhumnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya yang bernyawa pasti akan mati. Mau dia kaya, miskin, raja, rakyat jelata, ada pangkat, tak ada pangkat, semuanya akan meninggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Maka kami dari pihak keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan banyak terima kasih kepada pertama Rumah Sakit Bayangkara yang telah menyelenggarakan jenazah dari pakcik kami mulai dari tadi malam hingga subuh, kemudian dari SPN juga, Polda, Polres dan sebagainya, instansi terkait. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mewakili mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para tetangga, saudara-saudara yang datang dari Dumai, dari Rohil dan sekitarnya, yang dari daerah manapun, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Maka kami dari pihak keluarga mewakili, apabila pada pakcik kami ini selama bergaul dengan tuan-tuan, puan-puan semua, ada yang salah cakap, ada yang salah tingkah, salah ini, salah perbuatan, kami dari pihak keluarga mewakili mohon dimaafkan. Apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila almarhum memiliki utang piutang, apabila almarhum selama hidupnya memiliki utang piutang, kami dengan berbesar hati silakan mendatangi kami pihak keluarga dengan mencantumkan bukti-buktinya. Insya Allah kami dari pihak keluarga akan menyelesaikan perkara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu yang telah menyelenggarakan jenazah dari pihak masjid juga dan instansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mohon maaf, mohon ucapan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pihak keluarga almarhum Aibtu Ruslan NRP dengan nomor 75110542 Jabatan Bamin Provos SPN Polda Riau dengan ini menyerahkan jenazah Aibtu Ruslan NRP 75110542 kepada Dinas Satuan SPN Polda Riau untuk dimakamkan di TPU Jalan Kartama, Kecamatan Mertoyan Damai, Pekanbaru. Yang menyerahkan tanda tangan pihak keluarga almarhum. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita masih bisa berkumpul hadir di sini untuk memberangkatkan almarhum rekan kita Aibtu Ruslan. Pada kesempatan ini saya mewakili dari Komandan Kesatuan, kami dari SPN Polda Riau menerima almarhum Aibtu Ruslan dan akan melaksanakan upacara pemakaman secara dinas. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dokumentasi ya. Kita mundur enggak diangkat, enggak mau didorong, makanya berdua. Awas. Tengah bang, tengah. Udah lurus? Udah. Udah? Jangan. Diketahui saudara, pelaku penusukan Aibtu Ruslan hingga Aibtu Ruslan meninggal dunia telah ditangkap oleh polisi. Pelaku adalah Bribka WF yang merupakan pelaku penikaman yang menewaskan rekannya sesama anggota polisi, yakni Aibtu Ruslan, telah berhasil ditangkap setelah sempat melarikan diri pasca kejadian, dan ia ditangkap pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Bribka WF kabur mengendarai sepeda motor setelah menikam dan melihat korban jatuh ke tanah. Ia sempat dinyatakan masuk ke daftar pencarian orang atau DPO dan menjadi buruan Polda Riau. Namun tak lama kemudian Bribka WF kembali diamankan atau berhasil ditangkap setelah polisi melakukan pendekatan terhadap keluarga pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto. Seperti diketahui saudara, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya yang merupakan rumah orang tua Bribka WF. Kemudian saudara, setelah ditangkap hingga saat ini Bribka WF masih belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya yang belum memungkinkan. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti, yakni berupa sebuah sangkur yang digunakan oleh pelaku untuk menikam korban. Sebelumnya Aibtu Ruslan yang merupakan Bintara Unit atau Banit Provos Sekolah Polisi Negeri atau SPN Kepolisian Daerah Polda Riau tewas di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Seperti diketahui saudara, Aibtu Ruslan Bintara Unit atau Banit Provos Sekolah Polisi Negara
Polda Riau tewas di kawasan SPN Polda Riau di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Selasa 20 Desember 2022 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ia tewas setelah ditikam oleh Bribka WF yang merupakan rekan sesama anggota polisi. Informasi yang berhasil dihimpun saudara, peristiwa ini bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN memanggil pelaku untuk melaksanakan apel. Saat itu, korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau lantaran tidak mengikuti apel. Pelaku beralasan dirinya memang diminta berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Aibtu Ruslan kemudian meminta Bribka WF untuk melakukan push up, namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF. Selisih paham antar keduanya sempat dilerai oleh personel lain. Aibtu Ruslan kemudian pergi untuk mengikuti apel. Selanjutnya perwira penjagaan memanggil Bribka WF dan meminta senjata revolver inventaris agar diserahkan. Bribka WF juga diminta untuk pulang. Sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama kedua orang tuanya serta sang adik. Bribka WF mencoba menghadap kepada unsur pimpinan di SPN Polda Riau, namun ternyata ia masih merasa kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu dengan korban. Sempat terjadi perkelahian saudara antara pelaku dan juga korban. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban serta mengenai bagian dada kiri serta rusuk kiri korban. Akibat kejadian ini korban jatuh ke tanah, sementara pelaku langsung kabur mengendarai sepeda motor. Terkait kejadian ini dibenarkan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal melalui Kabid Humas Kombes Pol Sunarto. Pelaku langsung diburu oleh tim Polres Kampar serta Polda Riau. Dan kemudian saudara, pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah aksi brutalnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru.com, sedang berada di lokasi pemakaman dari almarhum Aibtu Ruslan, di mana almarhum meninggal dunia usai ditikam oleh sesama personel polisi, di mana pelakunya berinisial WF berpangkat Bribka. Dan seperti inilah suasana di lokasi pemakaman kedinasan dari Aibtu Ruslan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibtu Ruslan bin Zakaria. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan, pangkat NRP Aibtu 75110542, jabatan terakhir Bamin Propus SPN Polda Riau, agama Islam, tempat tanggal lahir Bagan Siap Rapi 17 November 1975, nama Bapak Zakaria Usman, nama istri Rosa Yushanita, anak
1. Gana Rian Pratama, 21 tahun. 2. Syahrira Maharani, 18 tahun. 3. Asiki Ziza Jalsabila, 14 tahun. 4. Muhammad Farel Abiu, 5 tahun. Pendidikan umum, SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994. Kepolisian Seba Polri tahun 1997. Riwayat kepangkatan Bribda TMT 0501 1997. Bribtu TMT 31 12 2000. Brigadir TMT 01 07 2004. Bribka TMT 0107 2008. Aibda TMT 10 01 2014. Aibtu TMT 01 01 2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.20 WIB di RS Aulia Hospital Panam Pekanbaru. Selesai. Aibtu Ruslan meninggal dunia setelah ditusuk oleh anggota sesama kepolisian yakni Bribka WF. Aibtu Ruslan dikenal sebagai sosok yang humoris dan ceria, namun belakangan menunjukkan sikap yang berbeda. Keponakan Ruslan Nanda mengungkap sebelum wafat, Aibtu Ruslan dalam beberapa waktu belakangan menunjukkan hal yang biasa. Ia menerangkan pelaku dan korban sebelum kejadian kemarin sudah pernah cekcok. Namun saat itu dilerai oleh petugas di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Pelaku sempat melarikan diri dan telah ditangkap oleh kepolisian kurang dari 24 jam pasca beraksi. Meski telah ditangkap, pelaku masih belum bisa dimintai keterangan lantaran kondisinya yang masih syok. Pemakaman Aibtu Ruslan dilakukan secara kedinasan pada Rabu 21 Desember 2022. Suasana sedih sangat terasa, terlebih pemakaman diiringi oleh tangis dari pihak keluarga. Atmosfer kesedihan semakin terasa saat detik-detik jenazah Aibtu Ruslan dimasukkan ke liang lahat, terlebih saat anak korban melantunkan azan. Suaranya terdengar berat dan azan sempat terputus sejenak lantaran anak korban tak mampu membendung tangis. Kemudian saat proses tabur bunga, istri korban terlihat menangis terseduh-seduh didampingi oleh keluarga lain. Diketahui personel polisi di Riau, Aibtu Ruslan meregang nyawa setelah ditusuk menggunakan sangkur oleh pelaku yang juga anggota kepolisian yakni Bribka WF. Pemicu aksi penusukan ini diduga lantaran pelaku tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kemudian saudara, seperti disampaikan bahwa Aibtu Ruslan dikenal sebagai sosok yang ceria dan humoris. Namun beberapa waktu sebelum Aibtu Ruslan meninggal dunia, pihak keluarga menyebut Aibtu Ruslan menunjukkan sosok yang berbeda. Aibtu Ruslan yang biasanya dikenal sebagai sosok yang ceria dan humoris, beberapa waktu sebelum meninggal dunia, Aibtu Ruslan disebut berbeda dalam merespon sesuatu. Kemudian saudara, Bribka WF yang merupakan pelaku penusukan hingga Aibtu Ruslan meninggal dunia saat ini telah ditangkap polisi, namun masih belum bisa dimintai keterangan lantaran kondisinya yang hingga saat ini masih syok.
Sementara itu, Aibtu Ruslan telah dimakamkan pada Rabu 21 Desember 2022 secara kedinasan. Hari Jumat. Nah, jadi kita ini, saya alhamdulillah mengelola travel umroh di Dumai. Saya koordinasi dengan beliau untuk mengajak beliau umroh di bulan Februari. Nah, kita ada seat 3 dan beliau katakan insya Allah akan ikut, mohon doa segala macamnya. Tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan niat beliau ini Allah sampaikan. Pasti niat kita Allah sampaikan. Niat beliau terkhusus sampaikan. Abang yang ngajak waktu itu? Iya betul. Beliau tapi dalam kondisi yang tak seperti biasa. Jadi beliau ini yang kita tahu dalam komunikasi itu beliau ini orangnya ceria, semangat, humoris gitu. Tapi yang komunikasi terakhir kemarin dari beberapa rekan kita juga konfirmasi bahwa beberapa hari ini beliau memang agak berbeda dalam merespon sesuatu. Di SPN juga kita dengar seperti itu dan terjadi juga dengan saya biasa gitu. Hari Jumat. Nah, jadi kita ini Rahmatullah pakcik kami atau teman kita atau anak kita, keponakan kita, yaitu Ruslan bin Zakaria Usman, tadi malam lebih kurang pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beliau lahir pada tanggal 17 November 1975 dan saat ini beliau sedang berumur 47 tahun. Beliau meninggalkan satu orang istri yaitu Rosa Yushanita dan keempat orang anaknya, yakni Gana Rian Pratama yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Syakira Maharani, yang ketiga Asika Zizi Salsabila, yang keempat Muhammad Farel Abiu. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ketahui kata Nabi SAW yang mafhumnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya yang bernyawa pasti akan mati. Saudara, Aibtu Ruslan dikabarkan meninggal dunia setelah ditusuk oleh rekan sesama polisinya, yakni Bribka WF. Anak dari Aibtu Ruslan, Gana Rian Pratama, 21 tahun, bercita-cita menjadi anggota Polri untuk melanjutkan karir sang ayah. Ia bertekad untuk meneruskan cita-cita sang ayah. Seperti diketahui, saudara, Aibtu Ruslan tewas setelah ditikam oleh sesama personel polisi yang bernama Bribka WF. Peristiwa yang menimpa korban terjadi pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Pelaku penusukan Bribka WF sempat kabur setelah melancarkan aksinya, namun kini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Jenazah Aibtu Ruslan juga telah dimakamkan saudara pada Rabu 21 Desember 2022 di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kartama, Kota Pekanbaru. Kemudian saudara, Nanda Sazali yang merupakan keponakan almarhum mengungkap anak Aibtu Ruslan bercita-cita menjadi anggota polisi, sama seperti sang ayah. Kemudian Nanda juga menyampaikan kepada Kapolda agar anak Aibtu Ruslan bisa diprioritaskan, lantaran sang anak sudah mengikuti tes kepolisian sebanyak 2 kali namun gagal. Kemudian dieroikan oleh Nanda, almarhum Aibtu Ruslan merupakan anak ke-9 dari 10 orang bersaudara. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 pasang anak. Aibtu Ruslan meninggal dunia di usia 47 tahun. Kepergian Aibtu Ruslan menyisakan duka yang mendalam bagi pihak keluarga, sanak saudara, kerabat, dan rekan-rekannya sesama anggota polisi. Nanda Sazali kemudian mengatakan Aibtu Ruslan merupakan sosok yang peduli, baik terhadap orang tua, keluarga, sanak saudara, serta teman-temannya. Anda juga mengatakan kepergian almarhum menjadi pukulan berat bagi pihak keluarga, lantaran pihak keluarga mendapatkan kabar meninggalnya Aibtu Ruslan secara mendadak. Ia kemudian meminta kepada Polda Riau agar kasus ini diusut secara tuntas. Mau dia kaya,
miskin, raja, rakyat jelata, ada pangkat, tak ada pangkat, semuanya akan meninggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Maka kami dari pihak keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan banyak terima kasih kepada pertama Rumah Sakit Bayangkara yang telah menyelenggarakan jenazah dari pakcik kami mulai dari tadi malam hingga subuh, kemudian dari SPN juga, Polda, Polres dan sebagainya, instansi terkait. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mewakili mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para tetangga, saudara-saudara yang datang dari Dumai, dari Rohil dan sekitarnya, yang dari daerah manapun kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Maka kami dari pihak keluarga mewakili, apabila pada pakcik kami ini selama bergaul dengan tuan-tuan, puan-puan semua, ada yang salah cakap, ada yang salah tingkah, salah ini, salah perbuatan, kami dari pihak keluarga mewakili mohon dimaafkan. Apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila almarhum memiliki utang piutang, apabila almarhum selama hidupnya memiliki utang piutang, kami dengan berbesar hati silakan mendatangi kami pihak keluarga dengan mencantumkan bukti-buktinya. Insya Allah kami dari pihak keluarga akan menyelesaikan perkara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu yang telah menyelenggarakan jenazah dari pihak masjid juga dan instansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mohon maaf, mohon ucapan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pihak keluarga almarhum Aibtu Ruslan NRP dengan nomor 75110542 Jabatan Damin Provos SPN Polda Riau dengan ini menyerahkan jenazah Aibtu Ruslan NRP 75110542 kepada Dinas Satuan SPN Polda Riau untuk dimakamkan di TPU Jalan Kartama, Kecamatan Merpoyan Damai, Pekanbaru. Yang menyerahkan tanda tangan pihak keluarga almarhum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita masih bisa berkumpul hadir di sini untuk memberangkatkan almarhum. Aibtu Ruslan, Bintara Unit atau Banit Provos Sekolah Polisi Negara atau SPN Kepolisian Daerah Polda Riau, meninggal dunia ditikam oleh bawahannya yakni Bribka WF. Peristiwa polisi tusuk polisi ini terjadi di pos jaga Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa 20 Desember 2022 malam. Kepala Bidang atau Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan korban merupakan Bintara Provos SPN Polda Riau, sedangkan pelaku yakni WF selaku Bintara Administrasi SPN Polda Riau. WF merupakan bawahan Aibtu Ruslan. Sunarto menjelaskan kejadian berawal saat korban menegur Bribka WF karena tidak ikut apel. Bukannya mengikuti perintah tersebut, Bribka WF malah tak senang ditegur. Maksud saya pelaku beralasan tak mengikuti apel karena sedang bertugas. Mendengar jawaban itu, korban menyuruh pelaku untuk push up, namun pelaku menolak hingga terjadi perkelahian. Pelaku kemudian menusuk korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali. Sunarto melanjutkan, korban sempat diberikan pertolongan pertama di klinik SPN Polda Riau.
Karena lukanya yang cukup parah, korban juga sempat dirujuk ke Rumah Sakit Aulia Hospital Pekanbaru. Namun, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, saudara, pelaku Bribka WF saat ini telah menyerahkan diri ke Polda Riau. Pelaku sebelumnya sempat diburu oleh tim Polda Riau dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara itu, jenazah Aibtu Ruslan telah dimakamkan secara kedinasan di TPU Sukoharjo, Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau pada Rabu siang. Aibtu Ruslan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Bagian dokumentasi ya? Tunggu, tarik. Ada. Stop. Tinggalan dulu. Iya, kita mundur paling ini ke sana. Mundur. Enggak, diangkat. Enggak mau didorong, pakai berdua. Awas. Aibtu Ruslan Banit, Provos Sekolah Polisi Negara atau SPN Kepolisian Daerah Polda Riau, tewas ditikam oleh Bribka WF. Bribka WF atau pelaku merupakan bawahan dari Aibtu Ruslan. Peristiwa polisi tusuk polisi ini terjadi di pos jaga Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan korban merupakan bintara Provos SPN Polda Riau, sedangkan pelaku yakni WF selaku bintara administrasi SPN Polda Riau. WF merupakan bawahan dari Aibtu Ruslan. Kemudian saudara Bribka WF, anggota polisi yang menikam atasannya Aibtu Ruslan akhirnya menyerahkan diri. WF dikabarkan sempat melarikan diri setelah melakukan penikaman terhadap Aibtu Ruslan selaku Banit Provos Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau. Polisi memburu WF dan sempat dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Namun kabar Bribka WF menyerahkan diri juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto. Ia mengatakan pelaku menyerahkan diri pada Rabu 21 Desember 2022 siang. Pelaku diantar polisi dan keluarganya ke Mapolda Riau untuk menjalani pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya perkelahian terjadi antara sesama anggota polisi di Riau. Akibatnya, 1 orang polisi tewas karena ditikam pelaku menggunakan pisau. Polisi yang tewas adalah Aibtu Ruslan yang bertugas sebagai Banit Provos di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau di Kabupaten Kampar, sedangkan pelaku adalah Bribka WF. Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 20 Desember 2022 malam sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sunarto menjelaskan kejadian terjadi setelah cekcok antara pelaku dengan korban. Cekcok tersebut berujung perkelahian. Bribka WF kemudian menusuk Aibtu Ruslan menggunakan pisau dan mengenai dada sebelah kiri dan berakhir dengan Aibtu Ruslan meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Keluarkan dulu.
Tengah Pak, tengah. Sana ya. Udah lurus? Udah. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru.com, sedang berada di lokasi pemakaman dari almarhum Aibtu Ruslan, di mana almarhum meninggal dunia usai ditikam oleh sesama personel polisi, di mana pelakunya berinisial WF, berpangkat Bribka. Nah, seperti inilah suasana di lokasi pemakaman kedinasan dari Aibtu Ruslan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibtu Ruslan bin Zakaria. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan. Pangkat NRP Aibtu 75110542. Jabatan terakhir Lamin Propus SPN Polda Riau. Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bagan Siap Rapi 17 November 1975. Nama Bapak Zakaria Usman. Nama istri Rosa Yushanita. Anak 1 Gana Rian Pratama 21 tahun, 2 Syahrira Maharani 18 tahun, 3 Asiki Ziza Jalsabila 14 tahun, 4 Muhammad Farel Abiu 5 tahun. Pendidikan umum, SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994. Kepolisian Seba Polri tahun 1997. Riwayat kepangkatan Bribda TMT 05011997. Bribtu TMT 3112-2000. Brigadir TMT 0107-2004. Bribka TMT 0107-2008. Aibda TMT 10-01-2014. Aibtu TMT 01-01-2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau.
Baik saudara, bisa Anda saksikan ini adalah prosesi pemakaman Aibtu Ruslan yang merupakan korban polisi tikam polisi di Riau. Proses pemakaman dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022 di tempat pemakaman umum atau TPU di Jalan Kartama, Kota Pekanbaru. Pemakaman berlangsung secara kedinasan saudara dan dihadiri oleh pihak keluarga, sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, serta rekan-rekan korban di kepolisian. Seperti diketahui saudara, sebelum dimakamkan, jenazah almarhum disolatkan di Masjid Amal Khairat di Jalan Paus. Kemudian bisa disaksikan saudara, ini adalah proses pemakaman dari Aibtu Ruslan yang menjadi korban meninggal dunia polisi tikam polisi. Bisa Anda saksikan peti dari jenazah ditutup menggunakan bendera berwarna merah putih lantaran pemakaman dilakukan secara kedinasan. Dan di sana jenazah Aibtu Ruslan disambut oleh sanak saudara, kemudian disambut oleh pihak keluarga, kerabat, kemudian disambut juga oleh teman, tetangga, serta rekan-rekan korban di kepolisian. Jenazah korban tampak datang dengan balutan bendera merah putih dan dibawa ke samping liang lahat. Kemudian saudara, kegiatan pemakaman atau prosesi pemakaman diawali dengan pembacaan riwayat singkat dari almarhum Aibtu Ruslan. Kemudian dilaksanakan proses pemakaman yang diiringi dengan tembakan salvo sebanyak 1 kali ke udara oleh regu yang bertugas. Suasana kesedihan terasa sangat jelas, terlebih saat detik-detik jenazah korban diturunkan ke liang lahat. Bisa Anda saksikan saat ini saudara pada layar, ini adalah prosesi pemakaman Aibtu Ruslan yang merupakan korban meninggal dunia setelah ditusuk oleh sesama anggota polisi yang merupakan bawahannya, yakni Bribka WF. Kemudian saudara, prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan diwarnai dengan tangisan dari pihak keluarga Aibtu Ruslan. Baik saudara, ini adalah prosesi tabur bunga setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan, dan bisa Anda saksikan juga istri dari Aibtu Ruslan serta sang anak. Sang istri adalah perempuan yang sedang atau wanita yang sedang dipapah ketika berjalan dan mengenakan mukena berwarna hitam. Kemudian prosesi pemakaman juga terus dilanjutkan saudara. Dan saat prosesi tabur bunga, tampak istri dari korban atau istri Aibtu Ruslan menangis terseduh-seduh lantaran sang suami meninggal dunia di tangan rekan sesama anggota kepolisian dan merupakan bawahan dari korban, yakni Bribka WF. Dan setelah prosesi pemakaman selesai dan setelah prosesi tabur bunga selesai, istri dari Aibtu Ruslan juga sempat bersujud di atas makam sang suami atau makam dari Aibtu Ruslan. Dan tampak juga saat prosesi pemakaman, sang anak yang melantunkan azan untuk Aibtu Ruslan sempat terhenti sejenak lantaran anak dari Aibtu Ruslan tak bisa menahan tangis ketika melantunkan azan untuk terakhir kalinya untuk sang ayah, yakni Aibtu Ruslan.
Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan. Pangkat NRP Aibtu 75110542. Jabatan terakhir Lamin Propus SPN Polda Riau. Agama Islam. Tempat tanggal lahir Bagan Siap Rapi 17 November 1975. Nama Bapak Zakaria Usman. Nama istri Rosa Yushanita. Anak 1 Gana Rian Pratama 21 tahun. 2 Syahrira Maharani 18 tahun. 3 Asiki Ziza Jalsabila 14 tahun. 4 Muhammad Farel Abiu 5 tahun. Pendidikan umum SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994. Kepolisian Seba Polri tahun 1997. Riwayat kepangkatan Bribda TMT 05011997. Bribtu TMT 3112-2000. Brigadir TMT 0107-2004. Bribka TMT 0107-2008. Aibda TMT 10-01-2014. Aibtu TMT 01-01-2016. Riwayat jabatan Banit SPN Polda Riau. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.20 WIB di RS Aulia Hospital Panam Pekanbaru. Selesai. Apel bersara. Hari Jumat. Nah, jadi kita ini, saya alhamdulillah mengelola travel umroh di Dumai. Saya koordinasi dengan beliau untuk mengajak beliau umroh di bulan Februari. Nah, kita ada seat 3 dan beliau katakan insya Allah akan ikut, mohon doa segala macamnya. Tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan niat beliau ini Allah sampaikan. Pasti niat kita Allah sampaikan. Niat beliau terkhusus sampaikan. Apa yang mengajak itu? Iya betul. Beliau tapi dalam kondisi yang tak seperti biasa. Jadi beliau ini yang kita tahu dalam komunikasi itu beliau ini orangnya ceria, semangat, humoris gitu. Tapi yang komunikasi terakhir kemarin dari beberapa rekan kita juga konfirmasi bahwa beberapa hari ini beliau memang... Orang polisi bernama Aibtu Ruslan menjadi korban tewas setelah ditusuk oleh sesama polisi yang juga merupakan rekannya pada Selasa 20 Desember 2022. Aksi polisi tusuk polisi ini terjadi di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN di Polda Riau yang berada di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Insiden berdarah ini terjadi sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yakni Bribka WF tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kejadian tersebut bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN memanggil pelaku untuk melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau mengapa tidak mengikuti apel. Pelaku beralasan dirinya memang diminta untuk berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Aibtu Ruslan lalu menyuruh Bribka WF untuk push up. Namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF hingga terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian sempat dilerai oleh personel lain. Setelah keributan tersebut, Aibtu Ruslan kemudian pergi mengikuti apel. Sementara Bribka WF dipanggil oleh perwira penjagaan dan meminta senjata inventaris untuk diserahkan. Selain itu, saudara Bribka WF juga diminta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama orang tua dan adiknya. Ia mencoba menghadap ke pimpinan di SPN tetapi masih kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian kiri dan rusuk kiri korban.
Akibat kejadian ini, saudara, korban langsung jatuh ke tanah, sedangkan pelaku melarikan diri mengendarai sepeda motor. Terkait kejadian polisi tikam polisi ini, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto membenarkan pelaku sempat melarikan diri dan telah ditangkap oleh kepolisian kurang dari 24 jam pasca beraksi. Sunarto mengatakan pelaku ditangkap oleh kepolisian yang melakukan pendekatan dengan pihak keluarga. Ia menyebut Bribka WF ditangkap di tempat persembunyiannya. Meski begitu, saudara, Sunarto tak menyebut lebih lanjut mengenai lokasi persembunyian tersebut. Diketahui Bribka WF menikah merekan sesama polisi yakni Aibtu Ruslan. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian dada kiri dan rusuk kiri korban. Korban yakni Aibtu Ruslan telah dimakamkan secara kedinasan di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru pada Rabu 21 Desember 2022. Ia dimakamkan secara kedinasan. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, hingga rekan-rekan korban di kepolisian. Sebelumnya jenazah almarhum disolatkan di Masjid Amal Khairat di Jalan Paus. Jenazah korban dengan balutan bendera merah putih kemudian dibawa ke samping kuburan. Kegiatan diawali dengan pembacaan riwayat singkat dari almarhum Aibtu Ruslan. Berikutnya dilaksanakan proses pemakaman yang diiringi dengan tembakan salvo 1 kali ke udara oleh regu yang bertugas. Suasana kesedihan begitu terasa saat detik-detik jenazah korban diturunkan ke liang lahat. Saudara, seorang polisi bernama Aibtu Ruslan menjadi korban tewas setelah ditusuk oleh sesama polisi yang juga merupakan rekannya pada Selasa 20 Desember 2022. Aksi polisi tusuk polisi ini terjadi di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau yang berada di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Terkait perkembangan kasus ini sudah ada Rizky Armanda, jurnalis dari Tribun Pekanbaru. Selamat sore, Rizky. Ya, sore Ratu. Baik Rizky, bisa disampaikan seperti apa kronologis dari peristiwa polisi tikam polisi ini? Silakan. Baik, dapat saya laporkan bahwa peristiwa penikaman polisi antar polisi ini terjadi pada Selasa malam kemarin, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula dari ketika sore hari Aibtu Ruslan selaku korban mendatangi pelaku yang merupakan juniornya, yakni Bribka WF di pos penjagaan. Dan saat itu Aibtu Ruslan menanyakan kenapa pelaku tidak ikut mengambil apel. Dan ketika itu pelaku beralasan dia diminta untuk tetap berjaga oleh perwira jaga yang ada di pos tersebut. Kemudian Aibtu Ruslan meninggalkan pelaku untuk mengikuti apel, sementara pelaku diminta oleh perwira jaga untuk menyerahkan senjata api inventaris yang dimilikinya dan diminta untuk pulang. Dan pada malam harinya pelaku datang kembali ke SPN Polda Riau untuk menemui unsur pimpinan yang ada di sana. Kemudian pelaku mencoba mendiskusikan terkait dengan apa yang dialaminya. Namun ternyata pelaku kurang puas dan dia lalu menemui korban yang ketika itu berada di pos penjagaan dan sempat terjadi cekcok dan perkelahian. Kemudian pelaku langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang dimilikinya dan menusukkan ke arah dada dan rusuk sebelah kiri dari korban. Dan seketika korban jatuh ke tanah, lalu ditolong oleh sejumlah personil kepolisian yang ada di sana untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara pelaku usai melakukan
aksi tersebut melarikan diri dengan sepeda motor. Begitu, Ratu. Baik, kemudian Rizky terkait dengan motif dari Bribka WF sendiri, ini apakah memang murni hanya motif sakit hati saja atau ada motif lain di balik aksi tersebut, Rizky? Ya, sejauh ini informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, yakni Polda Riau, dalam hal ini Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, motif sementara dari aksi pelaku ini yakni dia merasa kesal atau sakit hati karena ditegur oleh korban. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus ini, tadi ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa kepolisian menangkap pelaku atau Bribka WF ini, tapi ada juga informasi yang menyebut bahwa pelaku menyerahkan diri. Ini yang mana yang betul, Rizky, dan seperti apa perkembangan kasusnya terkait pemeriksaan pelaku, Rizky? Ya, benar bahwa pelaku yakni Bribka WF sudah berhasil diamankan oleh tim Polda Riau pada hari Rabu siang kemarin. Artinya pelaku dapat diamankan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam pasca melakukan aksi penikaman terhadap Aibtu Ruslan. Dan pelaku sendiri diketahui menyerahkan diri, di mana tim yang dibentuk oleh Kapolda Riau, gabungan dari Polres Kampar di backup dengan Polda Riau, melakukan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku, dan akhirnya pelaku bersedia untuk menyerahkan diri pada siang kemarin dengan diantar langsung oleh pihak keluarga dan turut dikawal oleh petugas yang mengamankan pelaku. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban, seperti apa sosoknya dan kesehariannya, mungkin bisa dijabarkan begitu, Rizky? Ya, pada hari Rabu siang kemarin kami berkesempatan untuk mewawancara dari perwakilan pihak keluarga korban. Dalam hal ini yakni keponakan korban bernama Nanda Sazali. Menurut Nanda, keseharian korban dikenal sebagai orang yang baik dan peduli. Korban juga sangat menjaga silaturahmi antar keluarga kepada sanak saudara dan juga rekan-rekan yang dikenalinya. Dan untuk diketahui bahwa dalam waktu dekat, tepatnya pada Februari 2023, menurut keterangan keponakan dari korban ini, bahwa korban berencana akan berangkat umroh ke Tanah Suci. Namun memang atas kejadian yang dialaminya, niat korban tidak tersampaikan. Begitu, Ratu. Rizky, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus ini, Rizky? Ya, sampai saat ini belum ada digelar seperti konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini. Namun sempat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, bahwa pelaku sendiri belum dapat diperiksa secara intensif karena pelaku kondisi psikologisnya masih labil. Jadi belum bisa diambil keterangan lebih lanjut. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rizky atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Saudara, diketahui insiden berdarah polisi tikam polisi ini terjadi pada Selasa kemarin sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yakni Bribka WF tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kejadian tersebut bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN untuk memanggil pelaku agar melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau alasan tidak mengikuti apel di hari itu. Saat itu pelaku beralasan dirinya memang diminta untuk berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Aibtu Ruslan kemudian meminta Bribka WF untuk melakukan push up lantaran tidak mengikuti apel. Namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF hingga terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian sempat dilerai oleh personel lain, saudara. Setelah keributan tersebut, Aibtu Ruslan kemudian pergi mengikuti apel, sementara Bribka WF dipanggil oleh perwira penjagaan dan meminta senjata inventaris untuk diserahkan.
Selain itu, Bribka WF juga diminta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama orang tua dan sang adik. Ia mencoba menghadap ke pimpinan di SPN, tetapi masih kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya dan sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur lalu menikam korban yang mengenai bagian dada kiri serta rusuk kiri korban. Korban sempat dilarikan ke klinik SPN namun dirujuk kemudian ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa korban tak tertolong. Bagian dokumentasi ya? Tunggu, ntar. Gua nggak pakai ini. Ada. Stop. Ya, tinggalan dari iya, kita mundur soalnya nih. Mundur dulu. Dorong. Enggak, diangkat. Kita mau didorong, makanya berdua. Awas. Kamu sedikit. Tengah bang, Seorang polisi bernama Aibtu Ruslan menjadi korban tewas setelah ditusuk oleh sesama polisi yang juga merupakan rekannya pada Selasa 20 Desember 2022. Aksi polisi tusuk polisi ini terjadi di kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN di Polda Riau yang berada di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Insiden berdarah ini terjadi sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yakni Bribka WF tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Kejadian tersebut bermula saat Aibtu Ruslan sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat datang ke penjagaan SPN memanggil pelaku untuk melaksanakan apel. Saat itu korban bertanya kepada pelaku yang merupakan Bamin Gadik SPN Polda Riau mengapa tidak mengikuti apel. Pelaku beralasan dirinya memang diminta untuk berjaga oleh seorang perwira di penjagaan tersebut. Ruslan lalu menyuruh Bribka WF untuk push up. Namun permintaan itu ditolak oleh Bribka WF hingga terjadilah pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian sempat dilerai oleh personel lain. Setelah keributan tersebut, Aibtu Ruslan kemudian pergi mengikuti apel. Sementara Bribka WF dipanggil oleh perwira penjagaan dan meminta senjata inventaris untuk diserahkan. Selain itu, saudara Bribka WF juga diminta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Bribka WF datang kembali ke SPN Polda Riau bersama orang tua dan adiknya. Ia mencoba menghadap ke pimpinan di SPN tetapi masih kurang puas. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian kiri dan rusuk kiri korban. Akibat kejadian ini, saudara, korban langsung jatuh ke tanah, sedangkan pelaku melarikan diri mengendarai sepeda motor. Kejadian polisi tikam polisi ini Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto membenarkan pelaku sempat melarikan diri dan telah ditangkap oleh kepolisian kurang dari 24 jam pasca beraksi. Sunarto mengatakan pelaku ditangkap oleh kepolisian
yang melakukan pendekatan dengan pihak keluarga. Ia menyebut Bribka WF ditangkap di tempat persembunyiannya. Meski begitu, Saudara, Sunarto tak menyebut lebih lanjut mengenai lokasi persembunyian tersebut. Diketahui Bribka WF menikah merekan sesama polisi yakni Aibtu Ruslan. Pelaku lantas berlari menuju ke penjagaan dan bertemu korban. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Sejurus kemudian pelaku mengeluarkan sangkur dan menikam korban yang mengenai bagian dada kiri dan rusuk kiri korban. Korban yakni Aibtu Ruslan telah dimakamkan secara kedinasan di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru pada Rabu 21 Desember 2022. Ia dimakamkan secara kedinasan. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, hingga rekan-rekan korban di kepolisian. Sebelumnya jenazah almarhum disolatkan di Masjid Amal Khairat di Jalan Paus. Jenazah korban dengan balutan bendera merah putih kemudian dibawa ke samping kuburan. Kegiatan diawali dengan pembacaan riwayat singkat dari almarhum Aibtu Ruslan. Berikutnya dilaksanakan proses pemakaman yang diiringi dengan tembakan salvo 1 kali ke udara oleh regu yang bertugas. Suasana kesedihan begitu terasa saat detik-detik jenazah korban diturunkan ke liang lahat. Atau teman kita, atau anak kita, keponakan kita, yaitu Ruslan bin Zakaria Usman, tadi malam lebih kurang pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beliau lahir pada tanggal 17 November 1975 dan saat ini beliau sudah berumur 47 tahun. Beliau meninggalkan satu orang istri yaitu Rosa Yusranita dan keempat orang anaknya, yakni Gana yang pertama yang ada sebelah kiri saya, kemudian Syakira Maharani yang ketiga, Asika Zizi Salsabila yang keempat, Muhammad Farel Abiu. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ketahui kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mau dia kaya, miskin, raja, rakyat jelata, ada pangkat, ada pangkat, semuanya akan meninggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Maka kami dari pihak keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan banyak terima kasih kepada pertama Rumah Sakit Bayangkara yang telah menyelenggarakan jenazah dari Pak Sudani mulai dari pagi tadi malam hingga subuh, kemudian dari SPM juga, Polda, Polres dan sebagainya instansi terkait. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mewakili mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para tetangga, saudara-saudara yang datang dari Dumi, dari Rohil dan sekitarnya yang dari daerah manapun, kami selalu mengucapkan terima kasih. Maka kami dari pihak keluarga mewakili apabila pada pagi ini selama bergaul dengan tuan-tuan semua, ada yang salah cakap, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah tumpah, salah ini, salah perbuatan. Kami dari pihak keluarga mewakili mohon dimaafkan. Apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila almarhum memiliki utang piutang, apabila almarhum selama hidupnya memiliki utang piutang, kami dengan berbesar hati silakan mendatangi kami pihak keluarga. Pemakaman Aibtu Ruslan dilakukan secara kedinasan pada Rabu 21 Desember 2022. Suasana sedih sangat terasa, terlebih pemakaman diiringi oleh tangis dari pihak keluarga. Atmosfer kesedihan semakin terasa saat detik-detik jenazah Aibtu Ruslan dimasukkan ke liang lahat, terlebih saat anak korban melantunkan azan. Suaranya terdengar berat.
Azan juga sempat terputus sejenak lantaran sang anak tak mampu membendung tangis. Kemudian saat proses tabur bunga, istri korban terlihat menangis terseduh-seduh didampingi oleh keluarga lain. Diketahui personel polisi di Riau, Aibtu Ruslan meregang nyawa setelah ditusuk dengan menggunakan sangkur oleh pelaku yang juga polisi, yakni Bribka WF. Pemicu aksi penusukan ini diduga lantaran pelaku tak terima ditegur oleh korban yang merupakan Banit Provos SPN Polda Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya Rizky, wartawan Tribun.com, sedang berada di lokasi pemakaman dari almarhum Aibtu Ruslan, di mana almarhum meninggal dunia usai ditikam oleh sesama personil polisi, di mana pelakunya berinisial WF berpangkat Bribka. Dan seperti inilah suasana di lokasi pemakaman kedinasan dari Aibtu Ruslan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibtu Ruslan bin Zakaria. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Ruslan, pangkat NRP Aibtu 75110542, jabatan terakhir Wamen Provos SPN Polda Riau, agama Islam, tempat tanggal lahir Bagan Siap Rapi 17 November 1975, nama Bapak Zakaria Usman, nama istri
Sri Rosa Yushamita, anak 1 Gana Rian Pratana 21 tahun, 2 Syahrira Maharani 18 tahun, 3 Siti Ziza Jalsabila 14 tahun. 4 Muhammad Farel Abiu 5 tahun. Pendidikan umum, SD lulus tahun 1987, SMP lulus tahun 1991, SMA lulus tahun 1994, Kepolisian Sebuah Polri tahun 1997, riwayat kepangkatan Bribda TNT 0501 1997, Bribtu TNT 31 12 2000, Brigadir TNT 01 07 2004, Bribka TNT 0107 2008, Aibda TNT 10 01 2014, Aibtu TNT 01 01 2016. Riwayat jabatan Danit SPM Polda Riau. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.20 di RS Aulia Hospital Panam Pekanbaru. Selesai. Aibtu Ruslan meninggal dunia setelah ditusuk juniornya sesama polisi yakni Bribka WF di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Riau pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Meninggalnya Aibtu Ruslan menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga, sanak saudara, kerabat, dan rekan-rekannya sesama anggota polisi. Nanda Sazali, keponakan almarhum, mengungkapkan Aibtu Ruslan merupakan sosok yang begitu peduli baik dengan orang tua, keluarga, sanak saudara, dan teman. Kepergian almarhum menjadi pukulan keluarga, apalagi keluarga mendapat kabar secara mendadak tentang kejadian yang menimpa Aibtu Ruslan. Ia meminta Polda Riau bisa mengusut tuntas, terlebih pihak keluarga mendapat kabar pelaku melarikan diri. Nanda menceritakan almarhum merupakan tulang punggung keluarga. Ratusan pelayat hadir menyaksikan prosesi apel persada pemakaman kedinasan almarhum Aibtu Ruslan pada Rabu 21 Desember 2022 siang. Selain pihak keluarga, hadir sanak saudara, kerabat, teman, tetangga, serta rekan-rekan korban di kepolisian. Aibtu Ruslan berencana untuk menjalankan ibadah umroh pada tahun depan. Namun keinginan itu tak bisa dipenuhi karena ia harus tutup usia akibat ditusuk oleh rekannya sesama polisi. Niat Aibtu Ruslan akan menjalankan ibadah umroh diungkapkan oleh keponakan almarhum yakni Nanda Sazali setelah pemakaman jenazah almarhum di Taman Pemakaman Umum atau TPU di Jalan Kertama, Kota Pekanbaru. Jumat. Nah, jadi kita ini, saya alhamdulillah mengelola travel umroh di Dumai. Saya koordinasi dengan beliau untuk mengajak beliau umroh di bulan Februari. Nah, kita ada seat 3 dan beliau katakan insya Allah akan ikut, mohon doa segala macamnya. Tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan niat beliau, ini Allah sampaikan. Pasti niat kita Allah sampaikan. Niat beliau terkhusus sampaikan. Abang yang mengajak itu? Ya betul, beliau tapi dalam kondisi yang tak seperti biasa. Jadi beliau ini yang kita tahu dalam komunikasi itu beliau ini orangnya ceria, semangat, humoris gitu. Tapi yang komunikasi terakhir kemarin dari beberapa rekan kita juga konfirmasi bahwa beberapa hari ini beliau memang agak berbeda dalam merespon sesuatu. Di SPN juga kita dengar seperti itu dan terjadi juga dengan saya biasa gitu. Kami atau teman kita atau anak kita, keponakan kita, yaitu Ruslan bin Zakaria Usman tadi malam lebih kurang pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beliau lahir pada tanggal 17 November 1975 dan saat ini beliau sedang berumur 47 tahun. Beliau meninggalkan satu orang istri yaitu
Rosa Yusranita dan keempat orang anaknya, yakni Ganar yang pertama yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Syakira Maharani yang ketiga, Asika Zizi Salsabila yang keempat, Muhammad Farel Abiu. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ketahui kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mau dia kaya, miskin, raja, rakyat jelata, ada pangkat, tak ada pangkat, semuanya akan meninggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Maka kami dari pihak keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan kali terima kasih kepada pertama Rumah Sakit Bayangkara yang telah menyelenggarakan jenazah dari Pak Sudani mulai dari pagi tadi malam hingga subuh, kemudian dari SPM juga, Kapolda, Polres dan sebagainya instansi terkait. Sekali lagi kami dari pihak keluarga mewakili mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para tetangga, saudara-saudara yang datang dari Dumi, dari Rohil dan sekitarnya yang dari daerah manapun, kami selalu mengucapkan terima kasih. Maka kami dari pihak keluarga mewakili apabila pada Pak Sudani ini selama bergaul dengan tuan-tuan semua ada yang salah cakap, ada yang salah tumpang, salah ini, salah perbuatan. Kami dari pihak keluarga mewakili mohon dimaafkan. Apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap memaafkan? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila almarhum memiliki utang piutang, apabila almarhum selama hidupnya memiliki utang piutang, kami dengan berbesar hati silakan mendatangi kami pihak keluarga dengan mencantumkan bukti-buktinya. Insya Allah kami dari pihak keluarga akan menyelesaikan perkara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu yang telah menyelenggarakan jenazah dari pihak masjid juga, dari instansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mohon maaf, mohon ucapan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pihak keluarga almarhum Aibtu Ruslan NRP dengan nomor 75110542 jabatan Danim Profes SPN Polda Riau dengan ini menyerahkan jenazah Aibtu Ruslan NRP 75110542 kepada Dinas Satuan SPN Polda Riau untuk dimakamkan di TPU Jalan Kartama, Kecamatan Merpoyan Damai, Pekanbaru, yang menyerahkan tanda tangan pihak keluarga almarhum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita banyak kepada Tuhan, kita masih bisa berkumpul di sini untuk memberangkatkan almarhum rekan kita Aibtu Ruslan. Pada kesempatan ini saya mewakili dari Komandan Kesatuan, kami dari SPN Polda Riau menerima almarhum Aibtu Ruslan dan akan melaksanakan upacara pemakaman secara dinas. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian terima kasih ya. Tunggu, tarik. Bapak nggak pakai ini. Ada. Stop. Tinggal angkat aja. Mana?
Iya, kita mundur soalnya nih. Enggak, diangkat. Kita mau didorong, makanya berdua. Awas. Kamu lihat sedikit. Tengah, Bang. Tengah ya. Udah lurus? Udah. Udah? Diketahui saudara, pelaku penusukan Aibtu Ruslan hingga Aibtu Ruslan meninggal dunia telah ditangkap oleh polisi. Pelaku adalah Bribka WF yang merupakan pelaku penikaman